sidang untuk memeriksa Pak Anwar Usman yang kedua Pak Andreas yang ketiga ini malam ini terakhir besok dalam persidangan sidang terbuka terakhir kita konfirmasi satu lagi fakta banyak masalah pengambilan keputusan dan prosedur persidangan dan administrasi yang berkenaan dengan cara bekerja dalam intinya banyak sekali masalah yang kami temukan dari tiga hakim ini pada muntahan masalah ini tersebar. Meskipun semua hakim ini terlapor, tapi kan tingkat tuduhan pelanggarannya berbeda. Nanti biar tahu mereka harapan lain supaya kepercayaan saling banyak sekali masalahnya. Dari sidang tadi, apakah terkait dengan mekanisme dalam memutuskan pasal 90 atau ada masalah-masalah? Di sidang kan ada masalah hubungan kekerabatan. Hakim diharuskan mundur dan sekarang tidak mundur. Itu kan banyak tadi. Hampir semua pelapor itu mempersoalkan itu. Yang kedua soal hakim berbicara di depan publik ya mengenai isu yang sedang ditangani atau mengenai hal-hal yang diduga berkaitan dengan substansi perkara. Padahal patut diduga ini ada berkaitan paling tidak dalam persepsi publik. Nah, ini yang kedua yang dipersoalkan orang sebagai masalah. Ya, itu ada hakim yang saking kesal mengungkapkan kemarahannya ke publik. Nah, ini kan masalah internal hakim kok menyebar keluar. Nah, ini masalah juga. Lalu ada lagi hakim yang menulis dissenting opinion, tapi bukan substansi ide yang dituliskan, tapi dia ekspresi kemarahan. Ini menjadi masalah juga. Sudah berapa? Yang kelima soal prosedur administrasi itu apa yang berkonsep ini dipersoalkan. Prosedur misalnya ada perubahan ditarik kembali perkaranya kemudian dimasukin lagi satu gitu. Jadi ini administrasi gitu. Tapi ini kan ada kaitan dengan motif etika, motif kepemimpinan, motif good governance. Ada lagi yang mempersoalkan kok MK ini lambat sekali dibentuk. Nah, ini misalnya Ziko tadi kan dulu sudah ada Dewan Etik, sudah ada lalu dia menyampaikan laporan harus ditindaklanjuti oleh MK, tapi dia dari nah itu juga persoalan juga bagian masalah etik. Sebab itu sudah 6. Nah, ada lagi jadi semua itu tercermin dalam isi laporan. Nah, jadi kami sesudah itu selesai dengan semua lapor itu mudah-mudahan sampai Komisi 9 hakim semuanya kami laksanakan. Jadi baru kami akan rapat bertiga untuk menentukan bagaimana keputusan terkait dari majelis law. Tapi kalau masalah yang dari transport oh ya banyak, tapi ya nggak bisa saya gunakan. Makanya sidangnya tertutup. Kalau terkait dengan nanti hasil akhir itu kan masih nanti akan dibicarakan. Ya. Opsi-opsinya apa saja? Apa tadi sudah disampaikan ada yang membuka publik. Apakah
sabar dikit. Mau cepet-cepet. Kalau di PMK ini kan jelas sanksi macam teguran, peringatan, pemberhentian. Pemberhentian itu kalau eksplisit disebut pemberhentian dengan tidak hormat. Kan ada juga pemberhentian dengan hormat. Itu juga pemberhentian bukan sebagai anggota tapi sebagai ketua. Peringatan ada yang tidak diuraikan, tapi kan variasi juga banyak. Peringatan biasa, bisa juga peringatan keras, bisa juga peringatan sangat keras. Jadi itu tidak ditentukan di dalam PMK, tapi variasinya bikin. Nah yang paling ringan teguran, kan? Teguran tertulis, misalnya teguran disampaikan secara lisan bersamaan dengan penyampaian putusan. Jadi tidak perlu surat khusus. Tapi bisa juga teguran dengan surat khusus. Surat khusus memberi teguran nanti dilampiri putusan. Jadi walhasil ya, ada 3 itu, tapi variasinya bisa banyak. Jadi teguran, peringatan, pemberhentian. Variasinya itu banyak. Ya, jadi itu nanti kreativitas MKMK. Kira-kira itu baiknya di mana itu. Tapi kalau misalnya tidak terbukti, ada rehabilitasi. Jadi kan 99 itu kena dilaporkan semua. Nah, mungkin ada direhabilitasi. Ini orang baik. Tuh. Misalnya dari wartawan, wah ini yang paling baik namanya Ana, misalnya gitu. Ada pujian. Kalau indikasinya Pak dari 3 pemeriksaan tadi disebutnya bisa. Kapan besok masih ada Besok. dan juga Besok itu pelapornya itu grupnya. Bukan. Bisa TPDI. Besok itu si Petrus kan ada 2 besok. Petrus sama 1 lagi Korea. Kemudian sudah 2 itu, ini 3. Ini siapa aja? 1 Pak Salvisra, 2 Pak Manahan, Pak Suartoyo. Nah yang 3 sisanya bisa. Prof, Ya, sabar ya. Kan soal conjuring Prof ini kan juga banyak yang mempersoalkan bahwa itu seharusnya dihitung dissenting. Apakah itu juga tadi jadi materi yang diverifikasi di kita? Pasti ditanyai, sudah dijawab. Nanti jadi itu substansi pemeriksaan hakimnya itu nanti biar terlihat nanti di pertimbangan putusan MK yang jelas. Di samping kita ngecek itu bagaimana itu tuduhan kita bebaskan curhat. Wah, curhat itu banyak sekali. Semuanya. ada tekanan dari salah satu sahabat itu misalnya. Yang nangis malah kami. Kan bertiga. Ada nggak? Belum ada. Upaya lobby kamera Prof? Lebih nah, pokoknya itu masuk wilayah yang masih dirahasiakan. Dan materi kalau enggak ya tidak tertutup dong. Tapi ditanyakan Prof. Hah? Ya, pokoknya semuanya namanya curhat. Semua. Curhatnya soal apa aja Prof sampai nangis gitu Prof? Yang mau nangis itu kan tidak. Emang tentang apa Prof? Tentang apa? Kok menyedihkan banget kayak curhatnya Prof? Tentang Kalau saya udah habis nangis ya loh. Prof kamera Prof. Ah. Yang kali ini yang Prof Jadi kira-kira putusannya itu nanti tunggu aja. Kan ini baru 2 hari. Ya. Sabarlah. Prof, apa jaminan dari MKMK bahwa putusan nantinya ini tidak ada? Oh, nggak bisa, nggak mungkin saya menjamin. Karena Ini juga kan putusannya kan belum juga. karena terlapor ini ada hubungan kekerabatan dengan presiden. Itu salah satu isu. Kan ada 6 atau 7 isu. Banyak. Ya, tapi MKMK memastikan bahwa netral, independen dalam mengawal Yang sedang kita nilai. Kan kalau soal
hubungan kekerabatan nggak perlu bukti, semua orang udah tahu. Loh itu nggak perlu pembuktian, ya kan? Kelihatan dari fotokopi apa itu foto perkawinan, jelas. Dan itu untuk pengetahuan umum begitu nggak perlu pembuktian. Berarti putusan MK ini dapat dijamin akan berlaku independen dan adil. Nggak perlu, nggak perlu kami belum rapat, kan nanti yang ngomong itu bertiga. Kan itu baru tadi saya nih. Jadi saya hanya menjelaskan prosesnya. Proses ini masih panjang, yang penting masyarakat mesti tahu bahwa kita sudah berusaha secepat mungkin menyelesaikan masalah ini untuk menjamin kepastian supaya persiapan pilpres, persiapan pemilu itu jangan lagi dihantui oleh ketidakpastian. Itu satu. Yang kedua, kita memastikan ini kita percepat tanggal 7, ya kan? Karena ada permintaan dari pemohon dari pelapor supaya sebelum tanggal 8 sudah diputus. Karena hanya tanggal 8 itu hari terakhir mengenai kemungkinan perubahan pasangan. Tapi ini berarti bisa utuh lagi. Nanti dulu. Saya hanya menjelaskan perkembangan itu supaya orang jangan menduga, oh kami sengaja memperlambat, ya kan? Jadi putus tanggal 10, maka kita bikin percepat tanggal 7. Artinya ini bisa mempengaruhi putusan yang kemarin ya, Prof? Kalau putusan dari MK. Nah, yang kedua, banyak di antara pelapor itu berharap putusan MK itu berubah dengan putusan MK. Tadi saya bilang pada dari Profesor Charles, ya kan? Prinsipnya ini adalah lembaga penegak etik. Kita nggak menilai putusan MK. Tapi kalau Anda ini bisa meyakinkan kami tiga dengan pendapat yang astronot logis, masuk akal, dan bisa diterima, akal sehat, why not? Artinya bisa Cuma ada harus dibuktikan. Nah, tadi kan sudah dibuktikan. Kami belum rapat. Ini kami bertiga deh. Saya nggak tahu berapa orang yang sudah yakin. Saya kok belum tentu yakin gitu. Jadi silakan nanti besok akan ada lagi ahli-ahli lain. Berusaha meyakinkan. Bisa aja kita berubah. Karena negara sedang berkembang kayak kita ini memerlukan keputusan-keputusan yang progresif. Jangan kaku hukum dan memahami hukum dan konstitusi tadi. Kami terbuka aja. Cuma dia belum tahu nanti putusannya. Sekarang itu apa itu? Tetap lanjut lewat MK dulu. Nanti diuji lagi. Tanya pada pemohonnya aja. Mereka menuntut. Nah argumennya apa? Kayak Denny, Profesor Denny itu minta supaya persis seperti undang-undang kekuasaan kehakiman pasal 17 ayat 6 dan 7. Di ayat 7 itu dibilang 6 ayat 6 dibilang putusan tidak sah kalau ada pelanggaran. Nah, yang ayat 7-nya dibilang putusan yang sudah itu dibahas lagi, dimusyawarahkan lagi oleh majelis yang berbeda. Maksudnya majelis yang tidak melibatkan orang yang diberi sanksi etika. Berarti 8. Nah, kalau 8 bisa berubah putusan itu secara yuridis. Tapi masalahnya di Undang-Undang Dasar kan sudah ditegaskan putusan MK bersifat final. Kan bagaimana? Nah, bagaimana yakinkan kami bahwa Undang-Undang Dasar kita langgar? Ya kan? Ya kan? Yang mengatur itu Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman lebih rendah dari Undang-Undang Dasar. Jadi bagaimana menjelaskan itu? Nah, jadi kalau ada yang bisa meyakinkan bahwa kita harus merujuk kepada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman meskipun beda dengan ketentuan pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 9. Nah, gitu loh. Jadi sepanjang yang sudah dijelaskan hari ini baik oleh Charles maupun oleh Profesor Denny dan juga tadi Ziko, ada satu lagi LD dan Yusuf, ya bagus pendapatnya, cuma kami belum rundingkan.
Ya kan, misalnya saya yakin, yang dua lagi belum tentu yakin. Itu loh, jadi sabar. Probabilitasnya Ya, berapa gitu ya. persen? Ya Pak, terima kasih Pak. Kami sidang maraton dari pagi sampai kita 4 ya. Sidang untuk memeriksa Pak Anwar Usman yang terlibat dan ini malam ini terakhir. Besok dalam persidangan sidang terbuka terakhir kita konfirmasi sampai fakta banyak masalah pengambilan keputusan dan prosedur persidangan dan administrasi dan berkenaan dengan cara bekerja dalam intinya banyak sekali masalah yang kami temukan dari 3 hakim ini saja muntahan masalah ini tersebar meskipun semua hakim ini terlapor tapi kan tingkat pembunuhan pelanggaran yang berbeda nanti biar kami mereka harapan yang lain supaya kepercayaan kami banyak sekali masalahnya. Dari sidang tadi. Apakah terkait dengan mekanisme dalam memutuskan keputusan Ya, pasal 90 atau ada masalah-masalah? Di sidang kan ada tuh masalah hubungan kekerabatan. Hakim diharuskan mundur dan sekarang tidak mundur. Itu kan banyak tadi. Hampir semua pelapor itu mempersoalkan itu. Yang kedua soal hakim berbicara di depan publik ya mengenai isu yang sedang ditangani atau mengenai hal-hal yang diduga berkaitan dengan substansi perkara. Padahal patut diduga ini ada berkaitan paling tidak dalam proses hukum. Nah, ini yang kedua kan yang dipersoalkan orang sebagai masalah. Ya, itu ada hakim yang saking kesal mengungkapkan kemarahannya ke publik. Nah, ini kan masalah internal hakim kok ini menyebarkan buat. Nah, ini masalah juga. Lalu ada lagi hakim yang menulis dissenting opinion, tapi bukan substansi ide yang dituliskan, tapi dia ekspresi kemarahan. Ini kan jadi masalah juga. Itu sudah berapa? Yang kelima soal prosedur administrasi tapi yang berkonsep ini dipersoalkan. Prosedur misalnya ada perubahan ditarik kembali perkaranya kemudian dimasukin lagi satu gitu loh. Jadi ini administrasi gitu. Tapi ini kan ada kaitan dengan motif etika, motif kepemimpinan, motif good governance. Ada lagi yang mempersoalkan kok MK ini lambat sekali dibentuk. Nah, ini misalnya Diko tadi kan dulu sudah ada Dewan Etik dan dia menyampaikan laporan harus dilanjuti oleh MK tapi dia dari nah itu juga persoalkan juga bagian masalah etik. Sebab sudah 6. Nah, ada lagi. Jadi semua itu tercermin dalam isi laporan. Nah, jadi kami sesudah itu selesai dengan semua lapor, mudah-mudahan sampai komisi 9 hakim semuanya kami laksanakan. Jadi baru kami akan rapat bertiga untuk menentukan bagaimana keputusan terbaik dari majelis.
Oh ya banyak, tapi ya nggak bisa saya kemukakan. Makanya sidangnya tertutup. Kalau terkait dengan nanti hasil akhir ini kan masih nanti akan dibicarakan kan. Opsi-opsinya apa saja sih? Kalau tadi sudah disampaikan ada yang apa namanya membuka buku, misalnya apakah diberikan atau rekomendasi dari Sabar di mau cepet-cepet. Kalau di PMK ini kan jelas sanksi berat teguran, peringatan, pemberhentian. Pemberhentian itu kalau eksplisit disebut pemberhentian dengan tidak hormat. Kan ada juga pemberhentian dengan hormat. Ada juga pemberhentian bukan sebagai anggota tapi sebagai ketua. Peringatan ada yang tidak diuraikan, tapi kan variasi juga banyak. Peringatan biasa, bisa juga peringatan keras, bisa juga peringatan sangat keras. Jadi itu tidak ditentukan di dalam PMK, tapi variasi itu bikin. Nah yang paling ringan teguran, kan? Teguran tertulis, misalnya teguran disampaikan secara lisan bersamaan dengan penyampaian putusan. Jadi tidak perlu surat khusus. Tapi bisa juga teguran dengan surat khusus. Surat khusus memberi teguran, tapi dilampiri putusan. Jadi walhasil ya, ada 3 itu, tapi variasinya bisa banyak. Jadi teguran, peringatan, pemberhentian. Variasinya itu banyak. Ya, jadi untuk kreativitas MKMK. Kira-kira itu baiknya di mana itu? Tapi kalau misalnya tidak terbukti, rehabilitasi. Jadi kan 99 kena dilaporkan semua. Nah, mungkin ada 9 direhabilitasi. Ini orang lain. Tuh. Misalnya dari wartawan, wah ini yang paling baik ini namanya anak, misalnya gitu. Ada pujian. Kalau indikasinya Pak dari 3 pemeriksaan hari ini seperti apa? Bisa. Kapan Besok masih ada besok. dan juga Nah, besok itu pelapornya itu grupnya. Bukan. Bisa sudah kan? bisa Ada PDI. Besok itu si siapa namanya? Petrus kan ada 2 besok. Petrus sama 1 lagi Korea. Kemudian sudah 2 itu, ini 3. Ini siapa aja? 1 Pak Salbisra, 2 Pak Manaan, Pak Suartoyo. Nah, yang 3 sisanya bisa. Prof, Ya, sabar ya. Kan soal conjuring Prof Eni kan juga banyak yang mempersoalkan bahwa itu seharusnya dihitung dissenting. Apalagi itu juga tadi jadi materi yang diverifikasi di kita. Nah, pasti ditanyai dan sudah dijawab. Nanti jadi itu substansi pemeriksaan hakimnya itu nanti biar terlihat nanti di pertimbangan putusan MK yang jelas. Di samping kita ngecek gimana itu tuduhan kita bebas itu curhat. Wah, itu curhat itu banyak sekali. Itu semuanya. ada tekanan dari salah satu sahabat itu misalnya. Yang nangis malah kami. Ada nggak Belum apa? upaya lobby itu? Kamera Prof. Lebih Lebih berat lain. ya pokoknya itu masuk wilayah yang masih dirahasiakan dan nanti kalau enggak ya tidak tertutup dong. Tapi ditanyakan Prof. Hah? Ya, pokoknya semuanya namanya curhat semua. Curhatnya soal apa aja Prof sampai nangis gitu Prof? Yang mau nangis itu kami tidak. Emang tentang apa Prof? Tentang apa? Kok menyedihkan banget kayak curhatnya Prof? Tentang Prof, kamera Prof. Yang kali ini yang penyair Jadi hati apa sih? kira-kira putusannya itu nanti tunggu aja. Kan ini baru 2 hari. Ya. Sabarlah. Prof,
apa jaminan dari MK bahwa putusan nantinya ini tidak ada? Loh, nggak bisa, nggak mungkin saya menjamin. Karena Ini juga kan putusannya kan belum juga. karena terlapor ini ada hubungan kekerabatan dengan presiden. Itu salah satu isu. Kan ada 6 atau 7 isu. Banyak. Ya, tapi MKMK memastikan bahwa netral, independen dalam mengawal Yang sedang kita nilai. Kan kalau soal hubungan kekerabatan nggak perlu bukti, orang udah tahu. Loh, itu nggak perlu pembuktian, ya kan? Kelihatan dari fotokopi apa itu, foto perkawinan, itu jelas. Dan itu untuk pengetahuan umum begitu nggak perlu pembuktian. Jadi putusan MKMK ini dapat dijamin akan tetap independen dan adil. Nggak perlu, nggak perlu kami belum rapat. Kan nanti yang memutus juga. Kan itu baru tadi saya nih. Jadi saya hanya menjelaskan prosesnya. Proses ini masih panjang, yang penting masyarakat mesti tahu bahwa kita sudah berusaha secepat mungkin menyelesaikan masalah ini untuk menjamin kepastian supaya persiapan pilpres, persiapan pemilu itu jangan lagi dihantui oleh ketidakpastian. Itu satu. Yang kedua, kita memastikan ini kita percepat tanggal 7, ya kan? Karena ada permintaan dari pemohon dan pelapor supaya sebelum tanggal 8 sudah diputus. Karena hanya tanggal 8 itu hari terakhir mengenai kemungkinan perubahan pasangan. Tapi ini berarti bisa ukuran Nanti dulu, saya hanya menjelaskan perkembangan jadi supaya orang jangan menduga, oh kami sengaja memperlambat, ya kan? Jadi putus tanggal 10, mana kita bikin percepat tanggal 7. Artinya ini bisa mempengaruhi putusan yang kemarin ya, Prof? Kalau putusan dari MK. Nah, yang kedua, banyak di antara pelapor itu berharap putusan MK itu berubah dengan putusan MK. Tadi saya sudah bilang pada dari Profesor Charles, ya kan? Prinsipnya ini adalah lembaga penegak etik. Kita nggak menilai putusan MK. Tapi kalau Anda ini bisa meyakinkan kami bertiga dengan pendapat yang astronaut masuk akal dan bisa diterima, akal sehat, why not? Artinya bisa Cuma ada harus dibuktikan. Nah, tadi kan sudah dibuktikan. Kami belum rapat. Ini kami bertiga deh. Saya nggak tahu berapa orang yang sudah yakin. Saya kok belum terlalu yakin gitu. Jadi silakan nanti besok akan ada lagi ahli lain. Berusaha meyakinkan. Bisa aja kita berubah. Karena negara sedang berkembang kayak kita ini memerlukan keputusan-keputusan yang progresif. Jangan kaku hukum dan memahami hukum dan konstitusi. Kami terbuka aja. Cuma dia belum tahu nanti putusannya. Sekarang itu apa itu? tetap lanjut lewat MK dulu, nanti diuji lagi. Itu tanya pada pemohonnya aja. Mereka menuntut. Nah argumennya apa? Kayak Denny, Profesor Denny itu minta supaya persis seperti undang-undang kekuasaan kehakiman pasal 17 ayat 6 dan 7. Di ayat 7 itu dibilang 6 ayat 6 dibilang putusan tidak sah kalau ada pelanggaran. Nah, yang ayat 7-nya dibilang putusan yang sudah itu dibahas lagi, dimusyawarahkan lagi oleh majelis yang berbeda. Maksudnya majelis yang tidak melibatkan orang yang diberi sanksi etika. Berarti 8. Nah, kalau 8 bisa berubah putusan itu secara yuridis itu. Tapi masalahnya di Undang-Undang Dasar kan sudah ditegaskan putusan MK bersifat final. Kan bagaimana? Nah, bagaimana yakinkan kami bahwa Undang-Undang Dasar kita langgar? Ya kan? Ya kan? Yang mengatur ini Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman lebih rendah dari Undang-Undang Dasar. Jadi bagaimana menjelaskan itu? Nah, jadi kalau ada yang bisa meyakinkan bahwa kita harus merujuk kepada Undang-Undang
meskipun beda dengan ketentuan pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 9. Nah gitu loh. Jadi sepanjang yang sudah dijelaskan hari ini baik oleh Kals maupun oleh Profesor Denny dan juga tadi Ziko, ada satu lagi LD Yusuf, ya bagus-bagus, kenapa kami belum turunkan? Ya kan, misalnya saya yakin, yang dua lagi belum tentu yakin, itu loh, jadi sabar. Probabilitasnya Ya, berapa gitu ya. persen? Ya Pak, terima kasih Pak. Oke. Terima kasih Pak. Kami sudah sidang maraton dari pagi sampai kita 4 ya. Kita sidang untuk ya, memeriksa Pak Anwar Usman, yang kedua Pak Andreas, yang ketiga ini malam ini terakhir. Besok dalam persidangan sidang terbuka terakhir kita konfirmasi satu lagi fakta banyak masalah pengajuan pengambilan keputusan dan prosedur persidangan dan administrasi yang berkenaan dengan cara bekerja dalam intinya banyak sekali masalah yang kami temukan dari tiga hakim ini saja muntahan masalah ini tersebar meskipun semua hakim ini terlapor tapi kan tingkat pembunuhan pelanggaran yang berbeda nanti biar kami mereka harapan yang lain supaya kepercayaan kami seperti saat banyak sekali masalahnya. Sudah di sidang tadi. Apakah terkait dengan mekanisme dalam memutuskan Ya, pasal 90 atau ada masalah-masalah? Tadi di sidang kan ada untuk masalah hubungan kekerabatan. Dimana hakim diharuskan mundur dan sekarang tidak mundur. Itu kan banyak tadi. Hampir semua pelapor itu mempersoalkan itu. Yang kedua soal hakim berbicara di depan publik ya mengenai isu yang sedang ditangani atau mengenai hal-hal yang diduga berkaitan dengan substansi perkara. Padahal patut diduga ini ada kaitan paling tidak dalam persepsi publik. Nah, ini yang kedua kan yang dipersoalkan orang sebagai masalah. Ya, itu ada hakim yang saking kesel mengungkapkan kemarahannya ke publik. Nah ini kan masalah internal hakim kok diumbar buat. Nah ini masalah juga. Lalu ada lagi hakim yang menulis dissenting opinion, tapi bukan substansi ide yang dituliskan, tapi dia ekspresi kemarahan. Ini menjadi masalah juga. Itu sudah berapa? Yang kelima soal prosedur administrasi. Apa yang berkonsep? Ini dipersoalkan. Prosedur misalnya ada perubahan, ditarik kembali perkaranya, kemudian dimasukin lagi dari satu, nah gitu. Jadi ini administrasi gitu. Tapi ini kan ada kaitan dengan motif etika, motif kepemimpinan, motif good governance. Nah, ada lagi yang mempersoalkan kok MK ini lambat sekali dibentuk. Nah, misalnya Ziko tadi kan dulu sudah ada Dewan Etik dan dia menyampaikan laporan harus direvisi oleh MK, tapi dia dari nah itu juga persoalan juga bagian masalah etik sebab sudah 6. Nah ada lagi kita bisa jadi
semua itu tercantum dalam isi laporan. Nah, jadi kami sesudah itu selesai dengan semua lapor curhat, mudah-mudahan sampai Kamis itu 9 semuanya sudah kami selesaikan. Jadi baru kami akan rapat bertiga menentukan bagaimana keputusan terkait dari majelis law. Tapi kalau masalah yang dari transportasi Oh ya banyak, tapi ya nggak bisa saya buka. Makanya sidangnya tertutup. Kalau terkait dengan nanti hasil akhir ini kan masih nanti akan dibicarakan. Ya. Opsi-opsinya apa saja? Apa tadi sudah disampaikan ada kalau- yang apa namanya membuka hukum, misalnya apakah diberikan atau rekomendasi Oh dari ini sabar di mau cepat-cepat. Kalau di PMK kita jelas sanksi macam teguran, peringatan, pemberhentian. Pemberhentian itu kalau eksplisit disebut pemberhentian dengan tidak hormat. Kan ada juga pemberhentian dengan hormat. Ada juga pemberhentian bukan sebagai anggota tapi sebagai ketua. Peringatan ada yang tidak diuraikan, tapi kan variasi juga banyak. Peringatan biasa, bisa juga peringatan keras, bisa juga peringatan sangat keras. Jadi itu tidak ditentukan di dalam PMK, tapi variasinya mungkin. Nah yang paling ringan itu teguran, kan? Teguran tertulis, misalnya teguran disampaikan secara lisan bersamaan dengan penyampaian putusan. Jadi tidak perlu ada surat khusus. Tapi bisa juga teguran dengan surat khusus. Surat khusus memberi teguran tapi dilampiri putusan. Jadi walhasil ya ada 3 itu, tapi variasinya bisa banyak. Jadi teguran, peringatan, pemberhentian. Variasinya itu banyak. Ya, jadi itu nanti kreativitas MKMK. Kira-kira ini baiknya di mana itu. Tapi kalau misalnya tidak terbukti, ada rehabilitasi. Jadi kan 99 kena dilaporkan semua. Nah, mungkin ada 9 direhabilitasi. Ini orang lain. Tuh. Misalnya dari wartawan, wah ini yang paling baik namanya anak, misalnya gitu. Ada kuncinya. Kalau indikasinya Pak dari 3 pemeriksaan hari ini seperti apa? Bisa. Kapan besok masih ada besok? dan juga Nah, besok itu pelapornya itu grupnya. Bukan, bisa sudah lagi. bisa Hah? kalau Tapi dari besok itu si terus kan ada 2 besok. Terus sama 1 lagi sore. Kemudian sudah 2 itu, ini 3. Ini siapa aja? 1 Pak Salzisra, 2 Pak Manahan, Pak Suartoyo. Nah yang 3 sisanya bisa. Ya, sabar ya. Kan soal conjuring Prof Eni kan juga banyak yang mempersoalkan bahwa itu seharusnya dihitung dissenting. Apalagi itu juga tadi jadi materi yang diklarifikasi di kita. Nah, pasti ditanyain, sudah dijawab. Nanti jadi itu substansi pemeriksaan hakimnya itu nanti biar terlihat nanti di pertimbangan putusan MK yang jelas. Di samping kita cek bagaimana itu tuduhan pada objek. Kita bebas untuk curhat. Wah, itu curhat itu banyak sekali. Itu semuanya. ada tekanan dari salah satu curhatan itu misalnya. Yang nangis malah kami. Ada nggak Lo apa? upaya lobby itu kamera Prof? Lo lebih lebih praktik lain. Nah, pokoknya itu masuk wilayah yang masih dirahasiakan. Dan nanti kalau enggak ya tertutup dong. Tapi ditanyakan tertutup. Hah? Ya, pokoknya semuanya yang namanya curhat semua
curhatnya soal apa aja Prof sampai nangis gitu Prof? Yang mau nangis itu kami. Ya. Emang tentang apa Prof? Tentang apa? Kok menyedihkan banget kayak curhatnya Prof? Tentang Prof kamera Prof. yang paling dekat sama Prof. Jadi kira-kira putusannya itu nanti tunggu aja. Kan ini baru 2 hari. Ya. Sabarlah. Prof, apa jaminan dari MK bahwa putusan nantinya ini tidak ada? Lu nggak bisa, nggak mungkin saya menjamin. Karena Ini juga kan putusannya kan belum juga. karena terlapor ini ada hubungan kekerabatan dengan presiden. Itu salah satu isu. Kan ada 6 atau 7 isu. Banyak. Ya, tapi MKMK memastikan bahwa netral, independen dalam mengawal Yang sedang kita nilai. Kan kalau soal hubungan kekerabatan nggak perlu bukti, semua orang udah tahu. Loh itu nggak perlu pembuktian, ya kan? Kelihatan dari fotokopi apa itu, foto perkawinan, itu jelas. Dan itu untuk pengetahuan umum begitu nggak perlu pembuktian. Jadi putusan MK ini dapat dijamin akan berlaku independen dan adil. Nggak perlu, nggak perlu kami belum rapat, kan nanti yang memutus juga. Kan itu baru tadi saya nih. Jadi saya hanya menjelaskan prosesnya. Proses ini masih panjang yang penting masyarakat mesti tahu bahwa kita sudah berusaha secepat mungkin menyelesaikan masalah ini untuk menjamin kepastian supaya persiapan pilpres, persiapan pemilu itu jangan lagi dihantui oleh ketidakpastian. Itu satu. Yang kedua, kita memastikan ini kita percepat tanggal 7 ya, karena ada permintaan dari pemohon dari pelapor supaya sebelum tanggal 8 sudah diputus, karena hanya tanggal 8 itu hari terakhir mengenai kemungkinan perubahan pasangan. Tapi ini berarti bisa ukur lagi Nanti dulu saya hanya menjelaskan jadwalnya jadi supaya orang jangan menduga kami sengaja memperlambat, ya kan? Jadi putus tanggal 10, mana kita bikin percepat tanggal 7. Artinya ini bisa mempengaruhi putusan yang kemarin ya Prof? Kalau putusan dari MK. Nah yang kedua, banyak di antara pelapor itu berharap putusan MK itu berubah dengan putusan MK. Tadi saya sudah bilang ada dari Profesor Charles, ya kan? Prinsipnya ini adalah lembaga penegak etik. Kita nggak menilai putusan MK. Tapi kalau Anda ini bisa meyakinkan kami tidak dengan pendapat yang astronot logis, masuk akal, dan bisa diterima, akal sehat, why not? Artinya bisa Cuma ada harus dibuktikan. Nah, tadi kan sudah dibuktikan. Kami belum rapat. Ini kami bertiga deh. Saya nggak tahu berapa orang yang sudah yakin. Saya kok belum yakin gitu. Jadi silakan nanti besok akan ada lagi ahli lain. Belum bisa yakin. Bisa aja kita berubah. Karena negara sedang berkembang kayak kita ini memerlukan keputusan yang progresif. Jangan kaku hukum dan memahami hukum dan konstitusi. Kami terbuka aja. Cuma dia belum tahu nanti putusannya sekarang itu. Apa itu? tetap lanjut lewat MK dulu, nanti diuji lagi. Ini juga tanya pada pemohonnya aja. Mereka menuntut. Nah argumennya apa? Kayak Denny, Profesor Denny itu minta supaya persis seperti undang-undang perbuatan kehakiman pasal 17 ayat 6 dan 7. Di ayat 7 itu dibilang 6 ayat 6 dibilang putusan tidak sah kalau ada pelanggaran. Nah, yang ayat 7-nya dibilang putusan yang sudah itu dibahas lagi, dimusyawarahkan lagi oleh majelis yang berbeda. Maksudnya majelis yang tidak melibatkan orang yang diberi sanksi etika. Berarti 8. Nah, kalau 8 bisa berubah putusan itu secara yuridis itu. Tapi masalahnya di Undang-Undang Dasar kan sudah ditegaskan putusan MK bersifat final. Kan itu
kami bahwa undang-undang dasar kita langgar. Ya kan? Ya kan? Yang mengatur itu undang-undang kekuasaan kehakiman lebih rendah dari undang-undang dasar. Itu bagaimana? Menjelaskan itu. Nah, jadi kalau ada yang bisa meyakinkan bahwa kita harus merujuk kepada undang-undang kekuasaan kehakiman meskipun beda dengan ketentuan pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 9. Nah, gitu loh. Jadi sepanjang yang sudah dijelaskan hari ini baik oleh Kals maupun oleh Profesor Denny dan juga tadi Ziko, ada satu lagi LD Yusuf. Ya bagus, kenapa cuma kami belum rundingkan? Ya kan, misalnya saya yakin, yang dua lagi belum tentu yakin. Itu loh, jadi sabar. Probabilitasnya Ya, berapa gitu ya. persen? Ya Pak, terima kasih Pak. Oke. Terima kasih Pak. Kami sidang maraton dari pagi sampai kita 4 ya. Kita sidang untuk ya, memeriksa Pak Anwar Usman yang kedua Pak Yas yang ketiga ini malam ini terakhir. Besok dalam ketiga tindakan sidang terbuka terakhir kita konfirmasi satu lagi fakta banyak masalah berlalu pengambilan keputusan dan prosedur persidangan dan administrasi yang berkenaan dengan cara bekerja dalam intinya banyak sekali masalah yang kami temukan dari 3 hakim ini pada muntahan masalah ini tersebar. Meskipun semua hakim ini terlapor, tapi kan tingkat tuduhan pelanggarannya berbeda. Nanti biar tahu mereka harapan yang lain supaya kepercayaan kami banyak sekali masalahnya. Kalau sudah di sidang tadi, Apakah terkait dengan mekanisme dalam memutuskan Ya, pasal 90 atau ada masalah-masalah? tadi di sidang kan ada tuh masalah hubungan kekerabatan. Hakim diharuskan mundur dan perkara tidak mundur. Itu kan banyak tadi, hampir semua pelapor itu mempersoalkan itu. Yang kedua soal hakim berbicara di depan publik ya mengenai isu yang sedang ditangani atau mengenai hal-hal yang diduga berkaitan dengan substansi perkara. Padahal patut diduga bahwa ini ada berkaitan paling tidak dalam persepsi publik. Nah, ini yang kedua kan yang dipersoalkan orang sebagai masalah. Ya, itu ada hakim yang saking kesal mengungkapkan kemarahannya ke publik. Nah, ini kan masalah internal hakim kok menyebar keluar. Nah, ini masalah juga. Lalu ada lagi hakim yang menulis dissenting opinion, tapi bukan substansi ide yang dituliskan, tapi dia ekspresi kemarahan. Ini menjadi masalah juga. Nah, itu sudah berapa? Yang kelima soal prosedur administrasi itu apa yang berkonsep ini dipersoalkan. Prosedur misalnya ada perubahan ditarik kembali perkaranya kemudian dimasukin lagi satu gitu loh. Jadi ini administrasi gitu. Tapi ini kan ada kaitan dengan motif etika, motif kepemimpinan, motif good governance. Ada lagi yang mempersoalkan kok MK ini lambat sekali dibentuk. Nah, ini misalnya Ziko tadi kan
dulu sudah ada Dewan Etik, itu sudah ada tahun lalu, dan dia menyampaikan laporan harus direvisi oleh MKMK, tapi dia dari nah itu juga persoalan juga bagian masalah etik, sebab sudah 6 nah ada lagi apalagi persoalan etik. Jadi semua itu tercantum dalam isi laporan. Nah, jadi kami sesudah itu selesai dengan semua lapor hari Jumat. Mudah-mudahan sampai Kamis itu 9 hakim semuanya bisa kami laksanakan. Jadi baru kami akan rapat bertiga untuk menentukan bagaimana keputusan terbaik dari majelis law. Tapi kalau masalah yang dari transfer Oh ya banyak, tapi ya nggak bisa saya gunakan. Makanya sidangnya tertutup. Kalau terkait dengan nanti hasil akhir ini kan masih nanti akan dibicarakan kan. Ya. Opsi-opsinya apa saja sih? Kamu tadi sudah disampaikan ada yang apa namanya Apa opsi? membuka publik. Misalnya apakah dihentikan atau rekomendasi Ini sabar di mau cepat-cepat. Kalau di PMK kita jelas sanksi macam teguran, peringatan, pemberhentian. Pemberhentian itu kalau eksplisit disebut pemberhentian dengan tidak hormat. Kan ada juga pemberhentian dengan hormat. Ada juga pemberhentian bukan sebagai anggota tapi sebagai ketua. Peringatan ada yang tidak diuraikan, tapi kan variasi juga banyak. Peringatan biasa, bisa juga peringatan keras, bisa juga peringatan sangat keras. Jadi itu tidak ditentukan di dalam PMK, tapi variasinya mungkin. Nah yang paling ringan itu teguran, kan? Teguran tertulis, misalnya teguran disampaikan secara lisan bersamaan dengan penyampaian putusan. Jadi nggak perlu surat khusus. Tapi bisa juga teguran dengan surat khusus. Surat khusus memberi teguran nanti dilampiri putusan. Jadi walhasil ya, ada 3 itu, tapi variasinya bisa banyak. Jadi teguran, peringatan, pemberhentian. Variasinya itu banyak. Ya, jadi itu nanti kreativitas MKMK. Kira-kira itu baiknya di mana itu. Tapi kalau misalnya tidak terbukti, ada rehabilitasi. Jadi kan 99 kena dilaporkan semua. Nah, mungkin ada 9 direhabilitasi. Ini orang lain. Tuh. Misalnya dari wartawan, wah ini yang paling baik namanya Ana, misalnya gitu. Ada pujian. Kalau indikasinya Pak dari 3 pemeriksaan hari ini seperti apa? Bisa. besok masih ada Besok. dan juga Besok itu pelapornya itu grupnya. Bukan. Bisa sudah bisa tapi lagi besok itu si terus kan ada 2 besok terus sama 1 lagi Korea. Kemudian sudah 2 itu ini 3 ini sama aja 1 Pak Salmisra, 2 Pak Manaan, Pak Suartoyo, nah yang 3 sisanya bisa. Prof, Ya, sabar ya. Kan soal conjuring Prof ini kan juga banyak yang mempersoalkan bahwa itu seharusnya dihitung dissenting. Apakah itu juga tadi jadi materi yang diverifikasi di kita? Pasti kita tanyain, sudah dijawab. Nanti jadi itu substansi pemeriksaan hakimnya itu nanti biar terlihat nanti di pertimbangan putusan MKMK yang dibahas. Di samping kita ngecek bagaimana itu tuduhan kepada objek. Kita bebaskan curhat. Wah, curhat banyak sekali. Itu semuanya. ada tekanan dari salah satu curhatan itu misalnya. Yang nangis malah kami. Ada nggak Belum ada. upaya lobby kamera Prof? Lebih Tapi lebih ke hati lain.
masuk wilayah yang masih dirahasiakan dan materi kalau enggak ya tidak tertutup dong. Tapi ditanyakan Prof. Hah? Ya, pokoknya semuanya namanya curhat semua. Curhatnya soal apa aja Prof sampai nangis gitu Prof? Yang mau nangis itu kan tidak. Emang tentang apa Prof? Tentang apa? Kok menyedihkan banget kayak curhatnya Prof? Tentang Kalau saya udah habis nangis ya loh. Prof kamera Prof. Ah, Yang paling banyak makro jadi hati apa sih? kira-kira putusannya itu nanti tunggu aja. Kan ini baru 2 hari. Sabarlah. Prof, apa jaminan dari MK bahwa putusan nantinya ini tidak ada? Loh, nggak bisa, nggak mungkin saya menjamin. Karena Ini juga kan putusannya kan belum juga. karena terlapor ini ada hubungan kekerabatan dengan presiden. Itu salah satu isu. Kan ada 6 atau 7 isu. Banyak. Ya, tapi MKMK memastikan bahwa netral, independen dalam mengawal Yang sedang kita nilai. Kan kalau soal hubungan kekerabatan nggak perlu bukti, semua orang udah tahu. Loh itu nggak perlu pembuktian, ya kan? Kelihatan dari fotokopi apa itu, foto perkawinan, jelas. Dan itu untuk pengetahuan umum begitu nggak perlu pembuktian. Nanti putusan MK ini dapat dijamin akan berlaku independen dan adil. Nggak perlu, nggak perlu kami belum rapat. Kan nanti yang memutus bertiga. Kan itu baru tadi saya nih. Jadi saya hanya menjelaskan prosesnya. Proses ini masih panjang yang penting masyarakat mesti tahu bahwa kita sudah berusaha secepat mungkin menyelesaikan masalah ini untuk menjamin kepastian supaya persiapan pilpres, persiapan pemilu itu jangan lagi dihantui oleh ketidakpastian. Itu satu. Yang kedua, kita memastikan ini kita percepat tanggal 7 ya kan? Karena ada permintaan dari pemohon dari pelapor supaya sebelum tanggal 8 sudah diputus, karena hanya tanggal 8 itu hari terakhir mengenai kemungkinan perubahan pasangan. Tapi ini berarti bisa utuh lagi. Ini nanti dulu, saya hanya menjelaskan perkembangan itu supaya orang jangan curiga, oh kami sengaja memperlambat, ya kan? Jadi putus tanggal 10, maka kita bikin percepat tanggal 7. Artinya ini bisa mempengaruhi putusan yang kemarin ya Prof? Kalau putusan dari MK. Nah yang kedua, banyak di antara pelapor itu berharap putusan MK itu berubah dengan putusan MK. Tadi saya bilang pada dari Profesor Charles, ya kan? Prinsipnya ini adalah lembaga penegak etik. Kita nggak menilai putusan MK. Tapi kalau Anda ini bisa meyakinkan kami juga dengan pendapat yang nasional logis, masuk akal, dan bisa diterima, akal sehat, why not? Artinya bisa ada Cuma putusan. harus dibuktikan. Nah, tadi kan sudah dibuktikan. Kami belum rapat. Ini kami bertiga ini, saya nggak tahu berapa orang yang sudah yakin. Saya kok belum tentu yakin gitu. Jadi silakan nanti besok akan ada lagi ahli-ahli lain. Berusaha meyakinkan. Bisa aja kita berubah. Karena negara sedang berkembang kayak kita ini memerlukan keputusan-keputusan yang progresif. Jangan kaku hukum dan memahami hukum dan konstitusi tadi. Kami terbuka aja. Cuma dia belum tahu nanti putusannya. Sekarang situ. Apa itu? tetap lanjut lewat MK dulu, nanti diuji lagi. Itu tanya pada pemohonnya aja. Mereka menuntut. Nah argumennya apa? Kayak Denny, Profesor Denny itu minta supaya persis seperti undang-undang kekuasaan kehakiman pasal 17 ayat 6 dan 7. Di ayat 7 itu dibilang 6 ayat 6 dibilang putusan tidak sah kalau ada pelanggaran. Nah, yang ayat 7-nya dibilang putusan yang sudah itu dibahas lagi, dimusyawarahkan lagi oleh majelis yang berbeda.
maksudnya majelis yang tidak melibatkan orang yang yang diberi sanksi etika, berarti 8. Nah kalau 8 bisa berubah putusan itu secara yuridis begitu. Tapi masalah tip undang-undang dasar kan sudah ditegaskan putusan MK bersifat final. Kan bagaimana? Nah, bagaimana yakinkan kami bahwa undang-undang dasar itu kita langgar? Ya kan? Ya kan? Yang mengatur itu undang-undang kekuasaan kehakiman lebih rendah dari undang-undang dasar. Jadi bagaimana? Menjelaskan itu. Nah, jadi kalau ada yang bisa meyakinkan bahwa kita harus menuju kepada undang-undang kekuasaan kehakiman meskipun beda dengan ketentuan pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 9. Nah gitu loh. Jadi sepanjang yang sudah dijelaskan hari ini baik oleh Kals maupun oleh Profesor Denny dan juga tadi Ziko, ada satu lagi LT Pak Yusuf, ya bagus-bagus pendapatnya, kami belum rundingkan. Ya kan, misalnya saya yakin, yang dua lagi belum tentu yakin. Itu loh, jadi sabar. Probabilitasnya Ya, berapa gitu ya. persen? Ya Pak, terima kasih Pak. Sidang maraton dari pagi sampai kita 4 ya. Sidang untuk memeriksa Pak Anwar Usman yang terlibat yang ketiga ini malam ini terakhir. Besok dalam persidangan sidang terbuka terakhir kita konfirmasi satu lagi fakta banyak masalah pengambilan keputusan dan prosedur persidangan dan investigasi yang berkenaan dengan cara bekerja dalam intinya banyak sekali masalah yang kami temukan dari 3 hakim misalnya muntahan masalah ini tersebar meskipun semua hakim ini terlapor tapi kan tingkat tuduhan pelanggarannya berbeda. Nanti biar kami mereka harapan yang lain supaya kepercayaan kami terbesar. Banyak sekali masalahnya. Dari sidang tadi Apakah terkait dengan mekanisme dalam memutuskan keputusan Ya, pasal 90 atau ada masalah-masalah? di sidang kan ada untuk masalah hubungan kekerabatan dengan hakim diharuskan mundur dan sekarang tidak mundur. Itu kan banyak tadi, hampir semua pelapor itu mempersoalkan itu. Yang kedua soal hakim berbicara di depan publik ya mengenai isu yang sedang ditangani atau mengenai hal-hal yang diduga berkaitan dengan substansi perkara. Padahal patut diduga ini ada berkaitan paling tidak dalam persepsi publik. Nah, ini yang kedua kan yang dipersoalkan orang sebagai masalah. Ya, itu ada hakim yang saking kesal mengungkapkan kemarahannya ke publik. Nah, ini kan masalah internal hakim kok menyebarkan luar. Nah, ini masalah juga. Lalu ada lagi hakim yang menulis dissenting opinion, tapi bukan substansi ide yang dituliskan, tapi dia ekspresi kemarahan. Ini kan jadi masalah juga. Hakim sudah berapa? 4. Yang kelima soal prosedur registrasi apa yang terkonsep ini dipersoalkan. Nah, prosedur misalnya ada perubahan
ditarik kembali perkaranya, kemudian dimasukin lagi satu, nah gitu loh. Jadi ini teknis hukum itu, tapi ini kan ada kaitan dengan motif etika, motif kepemimpinan, motif good governance. Nah, ada lagi yang mempersoalkan kok MK ini lambat sekali dibentuk. Nah, ini misalnya Diko tadi, kan dulu sudah ada dewan etik, sudah ada tahun depan, dan dia menyampaikan laporan harus dilakukan oleh MK, tapi dia dari nah itu juga persoalan juga bagian masalah etik. Sebab sudah 6. Nah, ada lagi. Jadi semua itu tercermin dalam isi laporan. Nah, jadi kami sesudah itu selesai dengan semua lapor, mudah-mudahan sampai komisi 9 hakim semuanya kami laksanakan. Baru kami akan rapat bertiga menentukan bagaimana bisa terkait dengan majelis norma. Tapi kalau masalah yang dari transfer Oh ya banyak, tapi ya nggak bisa saya kemukakan. Makanya sidangnya tertutup. Kalau terkait dengan nanti hasil akhir ini kan masih nanti akan dibicarakan kan. Opsi-opsinya apa saja? Apa tadi sudah disampaikan ada yang apa namanya membuka hukum misalnya apakah diberikan atau rekomendasi diganti? Sabar di mau cepat-cepat. Kalau di PMK ini jelas sanksi pihak yang teguran, peringatan, pemberhentian. Pemberhentian itu kalau eksplisit disebut pemberhentian dengan tidak hormat. Kan ada juga pemberhentian dengan hormat. Ada juga pemberhentian bukan sebagai anggota tapi sebagai ketua. Peringatan ada yang tidak diuraikan, tapi kan variasi juga banyak. Peringatan biasa, bisa juga peringatan keras, bisa juga peringatan sangat keras. Jadi itu tidak ditentukan di dalam PMK, tapi variasinya bikin. Nah yang paling ringan teguran, kan? Teguran tertulis, misalnya teguran disampaikan secara lisan bersamaan dengan penyampaian putusan. Jadi nggak perlu surat khusus. Tapi bisa juga teguran dengan surat khusus. Surat khusus memberi teguran, tapi dilampiri putusan. Jadi walhasil ya, ada 3 itu, tapi variasinya bisa banyak. Jadi teguran, peringatan, pemberhentian. Variasinya itu banyak. Ya, jadi itu kreativitas MK. Kira-kira ini baiknya di mana itu? Tapi kalau misalnya tidak terbukti, rehabilitasi. Jadi kan 99 kena dilaporkan semua. Nah, mungkin ada di rehabilitasi. Ini orang lain. Tuh. Misalnya dari wartawan, wah ini yang paling baik namanya anak, misalnya gitu. Ada pujian. Kalau indikasinya Pak dari 3 pemeriksaan hari ini seperti apa? Bisa. Kapan besok masih ada besok dan juga besok itu pelapornya itu grupnya bukan bisa sudah bisa ada PDI besok itu si terus kan ada 2 besok terus sama 1 lagi sore kemudian sudah 2 itu ini 3 ini sama aja 1 Pak Salwisra, 2 Pak Manahan, Pak Suartoyo, nah yang 3 sisanya bisa. Prof, Ya, sabar ya. Kan soal conjuring Prof Eni kan juga banyak yang mempersoalkan bahwa itu seharusnya dihitung dissenting. Apalagi itu juga tadi jadi materi yang diverifikasi di situ. Nah, pasti ditanyain, sudah dijawab. Nanti jadi itu substansi pemeriksaan hakimnya itu nanti biar terlihat nanti di pertimbangan putusan MK yang jelas. Di samping kita cek gimana itu tuduhan kita bebas itu curhat. Wah, itu curhat banyak sekali.
Ada tekanan dari salah satu sahabatnya itu misalnya. Ya, yang nangis malah kami. Ada nggak? Upaya lobby-lobby itu, kamera Prof. Lebih lebih berat lain. Ya, pokoknya itu masuk wilayah yang masih dirahasiakan. Dan nanti kalau enggak ya enggak tertutup dong. Tapi ditanyakan Prof. Hah? Ya, pokoknya semuanya namanya curhat. Semua. Curhatnya soal apa aja Prof sampai nangis gitu Prof? Yang mau nangis itu kami. Enggak. Emang tentang apa Prof? Tentang apa? Kok menyedihkan banget kayak curhatnya Prof? Tentang Prof, kamera Prof. Yang paling banyak nih penyayat Jadi hati apa sih? kira-kira putusannya itu nanti tunggu aja. Kan ini baru 2 hari. Ya. Sabarlah. Prof, apa jaminan dari MK bahwa putusan nantinya ini tidak ada? Lu nggak bisa, nggak mungkin saya menjamin. Karena Ini juga kan putusannya kan belum juga. karena terlapor ini ada hubungan kekerabatan dengan presiden. Itu salah satu isu. Kan ada 6 atau 7 isu. Banyak. Ya, tapi MKMK memastikan bahwa netral, independen dalam mengawal Yang sedang kita nilai. Kan kalau soal hubungan kekerabatan nggak perlu bukti, semua orang udah tahu. Loh itu nggak perlu pembuktian, ya kan? Kelihatan dari fotokopi apa itu, foto perkawinan, itu jelas. Dan itu untuk pengetahuan umum begitu nggak perlu pembuktian. Jadi putusan MK ini dapat dijamin akan tetap independen dan adil. Nggak perlu, nggak perlu kami belum rapat, kan nanti yang memutus bertiga. Kan itu baru tadi saya nih. Jadi saya hanya menjelaskan prosesnya. Proses ini masih panjang yang penting masyarakat mesti tahu bahwa kita sudah berusaha secepat mungkin menyelesaikan masalah ini untuk menjamin kepastian supaya persiapan pilpres, persiapan pemilu itu jangan lagi dihantui oleh ketidakpastian. Itu satu. Yang kedua, kita memastikan ini kita percepat tanggal 7 ya, karena ada permintaan dari pemohon dari pelapor supaya sebelum tanggal 8 sudah diputus, karena hanya tanggal 8 itu hari terakhir mengenai kemungkinan perubahan pasangan. Tapi ini berarti bisa keluar Nanti dulu saya hanya menjelaskan perkembangannya supaya orang jangan menduga kami sengaja memperlambat, ya kan? Jadi putus tanggal 10, mana kita bikin percepat tanggal 7. Artinya ini bisa mempengaruhi putusan yang kemarin ya Prof? Kalau putusan dari MK. Nah yang kedua, banyak di antara pelapor itu berharap putusan MK itu berubah dengan putusan MK. Tadi saya sudah bilang pada dari Profesor Charles, ya kan? Prinsipnya ini adalah lembaga penegak etik. Kita nggak menilai putusan MK. Tapi kalau Anda ini bisa meyakinkan kami tidak dengan pendapat yang astronaut masuk akal dan bisa diterima, akal sehat, why not? Artinya bisa Cuma ada harus dibuktikan. Nah, tadi kan sudah dibuktikan. Kami belum rapat. Ini kami bertiga ini, saya nggak tahu berapa orang yang sudah yakin. Saya kok belum tentu yakin gitu. Jadi silakan nanti besok akan ada lagi ahli lain. Belum bisa meyakinkan. Bisa aja kita berubah. Karena negara sedang berkembang kayak kita ini memerlukan keputusan-keputusan yang progresif. Jangan kaku hukum dan memahami hukum dan konstitusi tadi. Kami terbuka aja. Cuma dia belum tahu nanti putusannya. Sekarang itu apa itu? Tetap lanjut lewat MK dulu, nanti diuji lagi. Itu tanya pada pemohonnya aja. Mereka menuntut
menuntut. Nah argumennya apa? Kayak Denny, Profesor Denny itu minta supaya persis seperti undang-undang kekuasaan kehakiman pasal 17 ayat 6 dan 7. Di ayat 7 itu dibilang 6 ayat 6 dibilang putusan tidak sah kalau ada pelanggaran. Nah, yang ayat 7-nya dibilang putusan yang sudah itu dibahas lagi, dimusyawarahkan lagi oleh majelis yang berbeda. Maksudnya majelis yang tidak melibatkan orang yang diberi sanksi etika, berarti 8. Nah, kalau 8 bisa berubah putusan itu secara yuridis itu. Tapi masalahnya tim undang-undang dasar kan sudah ditegaskan putusan MK bersifat final. Kan itu gimana? Nah, bagaimana yakinkan kami bahwa undang-undang dasar kita langgar? Ya kan? Kan yang mengatur itu undang-undang kekuasaan kehakiman lebih rendah dari undang-undang dasar. Jadi bagaimana menjelaskan itu? Nah, jadi kalau ada yang bisa meyakinkan bahwa kita harus merujuk kepada undang-undang kekuasaan kehakiman meskipun beda dengan ketentuan pasal 24C ayat 1 undang-undang dasar 9. Nah, gitu loh. Jadi sepanjang yang sudah dijelaskan hari ini baik oleh Kals maupun oleh Profesor Denny dan juga tadi Ziko, ada satu lagi LB Yusuf, ya bagus-bagus, kenapa cuma kami belum rundingkan, ya kan? Misalnya saya yakin, yang dua lagi belum tentu yakin, itu loh, jadi sabar. Probabilitasnya Ya, berapa gitu ya. persen? Ya Pak, terima kasih Pak. Kami sudah sidang maraton dari pagi sampai bisa 4 ya. Sidang untuk memeriksa Pak Nurman untuk Bapak dan ini terakhir. Besok dalam sidang sidang terbuka terakhir kita konfirmasi sampai fakta banyak masalah pengawasan pengambilan keputusan dan prosedur persidangan dan administrasi yang berkenaan dengan cara bekerja dalam intinya banyak sekali masalah yang kami temukan dari 3 hakim ini saja muntahan masalah ini tersebar. Meskipun semua hakim ini terlapor, tapi kan tingkat pembunuhan pelanggarannya berbeda. Nanti biar kami mereka harapan yang lain supaya kepercayaan kami perbisaan banyak sekali masalahnya. Sudah di sidang tadi. Apakah terkait dengan mekanisme dalam memutuskan Ya, pasal 90 atau ada masalah-masalah? Di sidang kan ada tuh masalah hubungan kekerabatan. Dengan hakim diharuskan mundur dan sekarang tidak mundur. Itu kan banyak tadi. Hampir semua pelapor itu mempersoalkan itu. Yang kedua soal berbicara, hakim berbicara di depan publik ya mengenai isu yang sedang ditangani atau mengenai hal-hal yang diduga berkaitan dengan substansi perkara. Padahal patut diduga ini ada kaitan paling tidak dalam persepsi publik. Nah, ini yang kedua kan yang dipersoalkan orang sebagai masalah. Ketiga, itu ada hakim yang saking kesal mengungkapkan kemarahannya ke publik. Nah, ini kan masalah internal hakim kok ini menyebarkan buat. Nah, ini masalah juga. Lalu
itu ada lagi hakim yang menulis dissenting opinion, tapi bukan substansi ide yang dituliskan, tapi dia ekspresi kemarahan. Ini menjadi masalah juga. Itu sudah berapa? 4. Yang kelima soal prosedur registrasi. Apa yang terkoncak? Ini dipersoalkan. Prosedur misalnya ada perubahan, ditarik kembali perkaranya, kemudian dimasukin lagi dari satu, gitu loh. Jadi ini teknis gitu. Tapi ini kan ada kaitan dengan motif etika, motif kepemimpinan, motif good governance. Ada lagi yang mempersoalkan kok MK ini lambat sekali dibentuk. Nah, misalnya Ziko tadi, kan dulu sudah ada Dewan Etik, sudah ada dan dia menyampaikan laporan harus direvisi oleh MK, tapi dia biarin. Nah itu juga persoalan juga bagian masalah etik. Sebab sudah 6. Nah, adalah kalau kita bisa jadi semua itu tercermin dalam isi laporan. Nah, jadi kami sesudah itu selesai dengan semua lapor, mudah-mudahan sampai komisi 9 hakim semuanya kami laksanakan. Jadi baru kami akan rapat bertiga untuk menentukan bagaimana bisa terbaik dari majelis norma. Tapi kalau masalah yang dari Oh ya banyak, tapi ya nggak bisa saya keluarkan. Makanya sidangnya tertutup. Kalau terkait dengan nanti hasil akhir itu kan masih nanti akan dibicarakan. Ya. Opsi-opsinya apa saja? Apa tadi sudah disampaikan ada yang membuka ke publik. Apakah diberikan atau rekomendasi Ini sabar di mau cepat-cepat. Kalau di PMK ini kan jelas sanksi macam teguran, peringatan, pemberhentian. Pemberhentian itu kalau eksplisit disebut pemberhentian dengan tidak hormat. Kan ada juga pemberhentian dengan hormat. Ada juga pemberhentian bukan sebagai anggota tapi sebagai ketua. Peringatan ada yang tidak diuraikan, tapi kan variasi juga banyak. Peringatan biasa, bisa juga peringatan keras, bisa juga peringatan sangat keras. Jadi itu tidak ditentukan di dalam PMK, tapi variasinya sedikit. Nah yang paling ringan itu teguran, kan? Teguran tertulis, misalnya teguran disampaikan secara lisan bersamaan dengan penyampaian putusan. Jadi tidak perlu surat khusus. Tapi bisa juga teguran dengan surat khusus. Surat khusus memberi teguran nanti dilampiri putusan. Jadi walhasil ya ada 3 itu, tapi variasinya bisa banyak. Jadi teguran, peringatan, pemberhentian. Variasinya itu banyak. Ya, jadi itu nanti kreativitas MK. Kira-kira ini baiknya di mana itu? Tapi kalau misalnya tidak terbukti, ada rehabilitasi. Jadi kan 99 kena dilaporkan semua. Nah, mungkin ada 9 direhabilitasi. Ini orang lain. Tuh. Misalnya dari wartawan, wah ini yang paling baik namanya Ana, misalnya gitu. Ada puji. Kalau indikasinya Pak dari 3 pemeriksaan hari ini seperti apa? Bisa. besok masih ada Besok dan juga besok itu pelapornya itu grupnya. Kan, bisa sudah kan? bisa Ada PDI. Besok itu si terus. Ada 2 besok. Terus sama 1 lagi sore. Kemudian sudah 2 itu, ini 3. Ini siapa aja? 1 Pak Salwisra, 2 Pak Manaan, Pak Suartoyo. Nah yang 3 sisanya bisa. Ya, sabar ya. Kan soal conjuring Prof ini kan juga banyak yang mempersoalkan bahwa itu seharusnya dihukum dissenting. Apalagi itu juga tadi jadi materi yang diklarifikasi di sini.
pasti kita tanyain, dan sudah dijawab. Nanti jadi itu substansi pemeriksaan hakimnya itu nanti biar terlihat nanti di pertimbangan putusan di MK yang jelas. Bukan di samping kita ngecek itu bagaimana itu tuduhan pada objek. Kita bebas untuk curhat. Wah, itu curhat itu banyak sekali. Itu semuanya. Ada tekanan dari salah satu sahabat itu misalnya. Ya, yang nangis malah kami. Yang juga. Ada nggak Belum apa? upaya lobby itu? Kamera Prof. Lebih Tapi lebih terakhir lagi. ya, pokoknya itu masuk wilayah yang masih dirahasiakan dan materi kalau enggak ya tertutup dong. Tapi ditanyakan Prof. Hah? Ya, pokoknya semuanya itu namanya curhat semua. Curhatnya soal apa aja Prof sampai nangis gitu Prof? Yang mau nangis itu kami ya. Emang tentang apa Prof? Kok menyedihkan banget kayak curhatnya Prof? Tentang Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
masalah ini tersebar. Meskipun semua hakim ini terlapor, tapi kan tingkat pembunuhan pelanggaran berbeda. Nanti biar kami mereka harapan yang lain supaya kepercayaan kami bisa diperbesar. Banyak sekali masalahnya. Sudah di sidang tadi. Apakah terkait dengan mekanisme dalam memutuskan Ya, pasal 90 atau ada masalah-masalah? Di sidang kan ada tuh masalah hubungan kekerabatan. Bagaimana hakim diharuskan mundur dan sekarang tidak mundur. Itu kan banyak tadi. Hampir semua pelapor itu mempersoalkan itu. Yang kedua soal hakim berbicara di depan publik ya mengenai isu yang sedang ditangani atau mengenai hal-hal yang diduga berkaitan dengan substansi perkara. Padahal patut diduga ini ada kaitan paling tidak dalam persepsi publik. Nah, ini yang kedua kan yang dipersoalkan orang sebagai masalah. Ya, itu ada hakim yang saking kesel mengungkapkan kemarahannya ke publik. Nah, ini kan masalah internal hakim kok diumbar keluar. Nah, ini masalah juga. Lalu ada lagi hakim yang menulis dissenting opinion, tapi bukan substansi ide yang dituliskan, tapi dia ekspresi kemarahan. Ini menjadi masalah juga. Itu sudah berapa? Yang kelima soal prosedur registrasi. Apa yang bertepatkan? Ini dipersoalkan. Prosedur misalnya ada perubahan, ditarik kembali perkaranya, kemudian dimasukin lagi dari satu. Nah, gitu. Jadi ini administrasi gitu. Tapi ini kan ada kaitan dengan motif etika, motif kepemimpinan, motif good governance. Nah, ada lagi yang mempersoalkan kok MK ini lambat sekali dibentuk. Nah, ini misalnya Diko tadi kan dulu sudah ada lewat dan dia menyampaikan laporan harus direvisi oleh MK, tapi dia bilang. Nah, itu juga persoalan juga bagian masalah etik. Sebab sudah 6. Nah, ada lagi. Jadi semua itu tercermin dalam isi laporan. Nah, jadi kami sesudah itu selesai dengan semua lapor, mudah-mudahan sampai Komisi 9 hakim semuanya kami laksanakan. Jadi baru kami akan rapat bertiga untuk menentukan bagaimana keputusan terkait dari Majelis Ulama. Tapi kalau masalah yang dari pelapor Oh ya banyak, tapi ya nggak bisa saya gunakan. Makanya sidangnya tertutup. Kalau terkait dengan nanti hasil akhir ini kan masih nanti akan dibicarakan kan. Opsi-opsinya apa saja? Apa tadi sudah disampaikan ada yang membuka publik. Apakah diberikan atau rekomendasi? Oh ini sabar di mau cepat-cepat. Kalau di PMK ini kan jelas sanksi macam teguran, peringatan, kalau pemberhentian. Pemberhentian itu kalau eksplisit disebut pemberhentian dengan tidak hormat. Kan ada juga pemberhentian dengan hormat. Ada juga pemberhentian bukan sebagai anggota tapi sebagai ketua. Peringatan ada yang tidak diuraikan, tapi kan variasi juga banyak. Peringatan biasa, bisa juga peringatan keras, bisa juga peringatan sangat keras. Jadi itu tidak ditentukan di dalam PMK, tapi variasinya sedikit. Nah yang paling ringan teguran, kan? Bisa teguran
teguran tertulis, misalnya teguran disampaikan secara lisan bersamaan dengan penyampaian putusan. Jadi nggak perlu ada surat khusus. Tapi bisa juga teguran dengan surat khusus. Surat khusus memberi teguran, tapi dilampiri putusan. Jadi walhasil ya, ada 3 itu, tapi variasinya bisa banyak. Jadi teguran, peringatan, pemberitahuan. Variasinya itu banyak. Ya, jadi itu kreativitas MK. Kira-kira itu baiknya di mana itu? Tapi kalau misalnya tidak terbukti, ada rehabilitasi. Jadi kan 99 kena dilaporkan semua. Nah, mungkin ada direhabilitasi. Ini orang lain. Tuh. Misalnya dari wartawan, wah ini yang paling baik namanya Ana, misalnya gitu. Ada pujian. Kalau indikasinya Pak dari 3 pemeriksaan hari ini seperti apa? Bisa. Kapan Besok masih ada besok dan juga besok itu pelapornya itu grupnya kan bisa ada PDI besok itu si terus ada 2 besok terus sama 1 lagi sore kemudian sudah 2 itu ini 3 ini siapa aja? 1 Pak Saldisra, 2 Pak Manahan, Pak Suartoyo, nah yang 3 sisanya bisa. Ya, sabar ya. Kan soal conjuring Prof ini kan juga banyak yang mempersoalkan bahwa itu seharusnya dihitung dissenting. Apakah itu juga tadi jadi materi yang diverifikasi di sini? Nah, pasti kita tanyain, sudah dijawab. Nanti jadi itu substansi pemeriksaan hakimnya itu nanti biar terlihat nanti di pertimbangan putusan di MK yang jelas di samping kita cek bagaimana itu tuduhan kepada saya kita bebas untuk curhat. Wah, curhat itu banyak sekali itu semuanya. ada tekanan dari salah satu sahabat itu misalnya. Yang nangis malah kamu. Ada nggak? Belum ada. Upaya lobby kamera Prof. Lebih lebih kreatif lagi. nah, pokoknya itu masuk wilayah yang masih dirahasiakan dan materi kalau enggak tidak tertutup dong. Tapi ditanyakan Prof. Hah? Ya, pokoknya semuanya namanya curhat semua. Curhatnya soal apa aja Prof sampai nangis gitu Prof? Yang mau nangis itu kami enggak. Emang tentang apa Prof? Tentang apa? Kok menyedihkan banget kayak curhatnya Prof? Tentang Prof, kamera Prof. Yang paling banyak penyayat Jadi hati apa sih? kira-kira putusannya itu nanti tunggu aja. Kan ini baru 2 hari. Sabarlah. Prof, apa jaminan dari MK bahwa putusan nantinya ini tidak ada? Lu nggak bisa, nggak mungkin saya menjamin. Karena Ini juga kan putusannya kan belum juga. karena terlapor ini ada hubungan kekerabatan dengan presiden. Itu salah satu isu. Kan ada 6 atau 7 isu. Banyak. Ya, tapi MKMK memastikan bahwa netral, independen dalam mengawal Yang sedang kita nilai. Kan kalau soal hubungan kekerabatan nggak perlu bukti, semua orang udah tahu. Loh itu nggak perlu pembuktian, ya kan? Kelihatan dari fotokopi apa itu, foto perkawinan, itu jelas. Dan itu untuk pengetahuan umum begitu nggak perlu pembuktian. Nanti putusan MK ini dapat dijamin akan berlaku independen dan adil. Nggak perlu, nggak perlu kami belum rapat, kan nanti yang memutus bertiga. Kan itu baru tadi saya nih. Jadi saya hanya menjelaskan prosesnya. Proses ini masih panjang yang penting masyarakat mesti tahu bahwa kita sudah berusaha secepat mungkin menyelesaikan masalah ini untuk menjamin kepastian supaya
persiapan pilpres, persiapan pemilu itu jangan lagi dihantui oleh ketidakpastian. Itu satu. Yang kedua, kita memastikan ini kita percepat tanggal 7, ya, karena ada permintaan dari pemohon dari pelapor supaya sebelum tanggal 8 sudah diputus. Karena hanya tanggal 8 itu hari terakhir mengenai kemungkinan perubahan pasangan. Tapi berarti bisa ukur lagi Nanti dulu, saya hanya menjelaskan persoalan itu supaya orang jangan menduga, oh kami sengaja memperlambat, ya kan? Jadi putus tanggal 10, mana kita bikin percepat tanggal 7. Artinya ini bisa mempengaruhi putusan yang kemarin ya Prof? Kalau putusan dari MK. Nah yang kedua, banyak di antara pelapor itu berharap putusan MK itu berubah dengan putusan MK. Tadi saya sudah bilang pada dari Profesor Charles, ya kan? Prinsipnya ini adalah lembaga penegakan etik. Kita nggak menilai putusan MK. Tapi kalau Anda ini bisa meyakinkan kami tidak dengan pendapat yang astronot logis, masuk akal dan bisa diterima, akal sehat, why not? Artinya bisa Cuma ada harus dibuktikan. Nah, tadi kan sudah dibuktikan. Kami belum rapat. Ini kami bertiga deh. Saya nggak tahu berapa orang yang sudah yakin. Saya kok belum yakin gitu. Nah, jadi silakan nanti besok akan ada lagi ahli lain. Belum bisa yakin. Bisa aja kita berubah. Karena negara sedang berkembang kayak kita ini memerlukan keputusan yang progresif, jangan kaku hukum dan memahami hukum dan konstitusi. Jadi kami terbuka aja, cuma dia belum tahu nanti putusannya sekarang itu apa itu? Tetap lanjut lewat MK dulu, nanti diuji lagi. Itu tanya pada pemohonnya aja. Mereka menuntut. Nah argumennya apa? Kayak Denny, Profesor Denny itu minta supaya persis seperti undang-undang kekuasaan kehakiman pasal 17 ayat 6 dan 7. Di ayat 7 itu dibilang 6 ayat 6 dibilang putusan tidak sah kalau ada pelanggaran. Nah, yang ayat 7-nya dibilang putusan yang sudah itu dibahas lagi, dimusyawarahkan lagi oleh majelis yang berbeda. Maksudnya majelis yang tidak melibatkan orang yang diberi sanksi etika. Berarti 8. Nah, kalau 8 bisa berubah putusan itu secara yuridis itu. Tapi masalahnya di Undang-Undang Dasar kan sudah ditegaskan putusan MK bersifat final. Kan bagaimana? Nah, bagaimana yakinkan kami bahwa Undang-Undang Dasar kita langgar? Jadi, kan yang mengatur itu undang-undang kekuasaan kehakiman lebih rendah dari Undang-Undang Dasar. Jadi bagaimana? Menjelaskan itu. Nah, jadi kalau ada yang bisa meyakinkan bahwa kita harus merujuk kepada Undang-Undang kekuasaan kehakiman meskipun beda dengan ketentuan pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 9. Nah, gitu loh. Jadi sepanjang yang sudah dijelaskan ini baik oleh Charles maupun oleh Profesor Denny dan juga tadi Ziko, ada satu lagi LD Yusuf, ya bagus kenapa tuh kami belum rundingkan, ya kan? Misalnya saya yakin, yang dua lagi belum tentu yakin, itu loh, jadi sabar ya, gitu ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Kami sidang maraton dari pagi sampai bisa 4 ya. Kita sidang untuk memeriksa Pak Nurman yang terlibat Pak dan malam ini terakhir. Besok dalam sidang sidang terbuka
Artinya banyak sekali masalah yang kami temukan dari 3 hakim ini saja. Muntahan masalah ini tersebar. Meskipun semua hakim ini terlapor, tapi kan tingkat tuduhan pelanggaran yang berbeda. Nanti biar kami mereka harapan yang lain supaya kepercayaan sesama menjadi seperti sekarang. Banyak sekali masalahnya. Dari sidang tadi Apakah terkait dengan mekanisme dalam memutuskan bukan pasal 90 atau ada masalah-masalah di sidang kan ada untuk masalah hubungan kekerabatan dan perkara tidak betul. Itu kan banyak tadi, hampir semua pelapor itu mempersoalkan itu. Yang kedua soal hakim berbicara di depan publik ya, mengenai isu yang sedang ditangani atau mengenai hal-hal yang diduga berkaitan dengan substansi perkara. Padahal patut diduga ini ada kaitan paling tidak dalam proses hukum. Ini yang kedua, ya, yang dilakukan orang itu ada hakim yang saking kesal mengungkapkan kemarahan ke publik. Nah, ini kan masalah internal hakim. Nah, ini masalah juga. Lalu ada lagi hakim yang menulis yang bukan substansi ide yang dituliskan, tapi dia ekspresi kemarahan. Ini masalah juga. Ini sudah berapa? Yang kelima soal prosedur administrasi apa yang terpencah yang dipersoalkan. Prosedur misalnya ada perubahan ditarik kembali perkaranya kemudian dimasukin lagi satu gitu. Jadi ini teknis itu tapi kita ada kaitan dengan motif ditekan motif kepentingan motif penggabungan. Ada lagi yang mempersoalkan kok MK ini lambat sekali dibentuk. Nah, ini misalnya Ziko tadi ya, dulu sudah ada dan dia menyampaikan laporan tapi dibedari itu juga persoalan juga tapi masalah sebab sudah 6 ada lagi jadi semua itu tercermin dalam isi laporan. Nah, jadi harus sesudah itu sampai dengan semua lapor mudah-mudahan sampai itu 9 hakim semuanya baru kami akan rapat berbicara kemudian kita memang bisa terkait dan oh ya banyak, tapi nggak bisa saya gunakan. Makanya sidangnya tertutup. kalau terkait dengan nanti hasil akhir ini kan masih nanti akan dibicarakan. Tapi opsi-opsinya apa saja? Apa tadi sudah disampaikan ada yang mengungkap apakah diberikan atau kemudian kalau di PMK ini kan jelas sanksi cuma teguran, pemerintahan, atau pemberhentian. Pemberhentian itu kalau eksplisit disebut pemberhentian dengan tidak hormat. Kan ada juga pemberhentian yang hormat, itu juga pemberhentian bukan sebagai anggota tapi sebagai upah. Peringatan ada yang tidak diuraikan, tapi kan variasi juga banyak. Peringatan biasa, bisa juga peringatan keras, bisa juga peringatan sangat. Itu tidak ditentukan di dalam PMK, tapi variasinya sedikit. Nah, yang paling ringan teguran, tertulis, misalnya teguran disampaikan secara lisan bersamaan dengan penyampaian putusan. Jadi tidak perlu surat khusus. Tapi bisa juga teguran dengan surat khusus. Surat khusus memberi teguran tapi dilampiri putusan.
Jadi walhasil ada 3 itu, tapi variasinya bisa banyak. Jadi transfer itu kan variasinya itu banyak. Ya, jadi itu kreativitas MK kira-kira ini baiknya gimana itu? Tapi kalau misalnya tidak terbukti, kita ada rehabilitasi. Ini kan 99 kena dilaporkan semua. Mungkin ada direhabilitasi. Ini orang lain. Ini enggak ada. Tuh. Misalnya dari wartawan, wah ini yang paling baik namanya anak, gitu. Kita puji. Kalau indikasinya Pak dari 3 pemeriksaan hari ini Bisa. Kapan Besok masih besok itu pelapornya itu grupnya ada PDI besok itu si terus kan ada 2 besok terus sama 1 lagi Korea sudah 2 itu ini juga mereka banyak 1 Pak Salmisra, 2 Pak Manaan, Pak Suartoyo, nah yang 3 sisanya kabarnya Kan soal conjuring Prof Eni kan juga banyak yang mempersoalkan bahwa itu seharusnya dihitung dissenting. Apakah itu juga tadi jadi materi yang diverifikasi di situ? pasti kita tanyain, sudah dijawab nanti, jadi itu substansi pemeriksaan hakimnya itu nanti biar terlihat nanti di pertimbangan putusan MK yang jelas. Di samping kita ngecek gimana itu tuduhan kita bebasin curhat. Wah, curhat itu banyak sekali. Itu semuanya. Ada tekanan psikologis dari salah satu curhatan itu saja. Yang nangis malah kamu. Ada nggak? Belum ada. Upaya lobby kamera Prof? Lebih nah, pokoknya itu masuk wilayah yang masih dirahasiakan dan materi kalau enggak tertutup dong. Tapi ditanyakan terus. Semuanya namanya curhat semua. Curhatnya soal apa aja kok sampai nangis gitu Prof? Yang orang itu kan ya, Emang tentang apa Prof? Kok menyedihkan banget kayak curhatnya Prof? tentang Yang paling banyak jadi kira-kira putusannya itu nanti tunggu aja, kan ini baru 2 hari. Apalah, Prof, apa jaminan dari MK bahwa putusan nantinya ini tidak ada? lu nggak bisa, nggak mungkin saya menjamin. Karena Ini juga putusannya kan belum juga. karena terlapor ini akan memutarakan dengan presiden. Itu salah satu isu. Kan ada 6 atau 7 isu. Banyak. Ya, tapi MKMK memastikan bahwa netral independen dan mengawal Yang sedang kita nilai. Kan kalau soal hubungan perkataan nggak perlu bukti, semua orang tahu. Loh itu nggak perlu pembuktian. Ya kan? Kelihatan dari fotokopi apa itu, foto perkawinan. Jelas. Dan itu untuk pengetahuan umum kita nggak perlu pembuktian. Putusan MK ini dapat dijamin akan tetap independen dan adil. Nggak perlu, nggak perlu kami dulu rapat. Karena dia yang memutuskan juga. Kan baru tadi saya nih. Jadi saya hanya menjelaskan prosesnya. Proses ini masih panjang yang penting masyarakat mesti tahu bahwa kita sudah berusaha secepat mungkin menyelesaikan masalah itu untuk menjamin kepastian supaya persiapan pilpres, persiapan pemilu itu jangan lagi dihantui oleh ketidakpastian. Itu satu. Yang kedua, kita memastikan ini kita percepat tanggal 7 ya kan? Karena ada permintaan dari pemohon dari pelapor supaya sebelum tanggal 8 sudah diputus. Karena hanya tanggal 8 itu hari terakhir mengenai kemungkinan perubahan pasangan. Jadi berarti di 20 hari. Jadi nanti dulu saya hanya menjelaskan jadwal. Jadi supaya orang jangan menduga, oh kami saja memperlambat, ya kan? Jadi putus tanggal 10, mana kita dulu percepat tanggal 7. Artinya ini bisa mempengaruhi putusan yang kemarin ya Prof? Kalau putusan dari MK. Nah yang kedua,
banyak di antara pelapor itu berharap putusan MK diubah dengan putusan MK. Tadi saya juga bilang pada dari Profesor Charles, ya kan? Prinsipnya ini adalah lembaga penegak etik. Kita nggak menilai putusan MK. Tapi kalau Anda ini bisa meyakinkan kami kita dengan pendapat yang rasional, masuk akal dan bisa diterima, sehat, why not? Artinya bisa Cuma harus dibuktikan. Nah, tadi kan sudah dibuktikan. Kami belum rapat. Ini kami bertiga ini, saya tahu beberapa orang yang sudah yakin. Saya kok belum terlalu yakin. Jadi silakan nanti besok akan ada lagi ahli lain. Bisa aja kita berubah. Karena negara sedang berkembang kayak kita ini memerlukan keputusan yang progresif. Jangan kaku hukum dan memahami hukum yang progresif. Kami terbuka aja. Cuma dia belum tahu nanti putusannya. Sekarang itu apa itu? Tetap lanjut lawan MK dulu. Nanti uji lagi. Itu tanya pada pemohonnya aja. Mereka menuntut. Nah argumennya apa? Kayak Denny, termasuk Denny itu minta supaya persis seperti undang-undang pembebasan kehakiman pasal 17 ayat 6-7. Di ayat 7 itu dibilang 6 ayat 6 dibilang putusan tidak sah kalau ada pelanggaran. Nah, yang ayat 7-nya bilang putusan yang sudah itu dibahas lagi, dimusyawarahkan lagi oleh majelis yang berbeda. Maksudnya majelis yang tidak melibatkan orang yang diberikan etika. Berarti 8. Nah, kalau 8, nah bisa berubah putusan itu secara yuridis begitu. Tapi masalahnya di Undang-Undang Dasar kan sudah ditegaskan putusan MK bersifat final. Kan gimana? Nah, bagaimana yakinkan kami bahwa Undang-Undang Dasar itu bisa kita langgar? Yang mengatur itu undang-undang kepada kehakiman itu berada dari Undang-Undang Dasar. Jadi bagaimana menjelaskan itu? Nah, jadi kalau ada yang bisa meyakinkan bahwa kita harus mengikuti kepada undang-undang kekuasaan kehakiman meskipun beda dengan ketentuan pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 9. Nah, gitu loh. Jadi sepanjang yang sudah dijelaskan ini baik oleh Charles maupun oleh Profesor Denny dan juga tadi Ziko, ada satu lagi LD dan Yusuf. Ya bagus, kenapa tuh? Makanya belum rundingkan. Ya kan, misalnya saya yakin, yang berarti belum tentu yakin. Itu loh, ya sabar. Ya, gitu ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Kami sidang maraton dari pagi, mereka 4 ya. Sidang memeriksa Pak Nurman dan Pak dan terakhir besok kita lihat terakhir kita konfirmasi sampai terang banyak masalah keputusan dan prosedur persidangan dan administrasi yang berkenaan dengan cara bekerja dalam intinya banyak sekali masalah yang kami temukan dari hakim muntahan adalah meskipun semua hakim ini terlapor tapi kan tingkat pembunuhan pelanggaran di berbeda ketika kami mereka dapat lain supaya kepercayaan banyak sekali masalahnya. Dari sidang tadi. Apakah terkait dengan mekanisme dalam memutuskan pasal 11 atau ada masalah-masalah? Di sidang kan ada. Tuh masalah ilmu kekerabatan. Bagaimana hakim diharuskan mundur dan sekarang tidak mundur. Itu kan banyak tadi. Hampir semua pelapor itu mempersoalkan itu.
Yang kedua, soal hakim berbicara di depan publik ya mengenai isu yang sedang ditangani atau mengenai hal-hal yang diduga berkaitan dengan substansi perkara. Padahal masuk diduga ini ada kaitan paling tidak dalam proses hukum. Ini yang kedua, kan yang disoalkan orang itu ada hakim yang saking kesal mengungkapkan kemarahan publik. Nah ini masalah internal hakim pertemuan. Nah ini masalah juga. Lalu ada lagi hakim yang menulis yang bukan substansi ide yang dituliskan, tapi dia ekspresi kemarahan. Ini menjadi masalah juga. Kedepan yang kelima soal prosedur administrasi. Apa yang berkaitan? Ini dipersoalkan. Misalnya ada perubahan ditarik kembali perkaranya, kemudian dimasukin ke satu gitu. Jadi ini administrasi gitu. Tapi ini kan ada kaitan dengan motif etika, motif kepemimpinan, motif kegabanan. Nah, ada lagi yang mempersoalkan kok MK ini lambat sekali dibentuk. Nah, misalnya Ziko tadi, kan dulu sudah ada dalam dan dia menyampaikan laporan tapi digelar nah itu juga persoalan masalah sebagus 6 adalah jadi semua itu tercantum dalam isi laporan. Nah jadi ini sesudah itu sampai di semua laporan mudah-mudahan sampai ke 9 hakim semuanya baru kami akan rapat bertiga menentukan bagaimana kita terkait dan oh ya banyak tapi ya nggak bisa saya makanya sidangnya tentu kan Pak kalau terkait dengan nanti hasil akhir kan masih nanti akan dibicarakan opsi-opsinya apa saja apa tadi sudah disebutkan ada yang apa namanya terungkap apakah dari PK atau itu sabar cepat kalau di PMK kita jelas sanksi pidana dan juga peringatan kemudian kalau eksplisit disebut pemberhentian dengan tidak hormat karena ada juga pemberhentian dengan hormat ada juga pemberhentian bukan sebagai anggota tapi sebagai upah peringatan ada yang tidak diberikan tapi kan variasi juga banyak peringatan biasa bisa juga peringatan keras bisa juga peringatan jadi itu tidak ditentukan di dalam PMK tapi variasinya mungkin. Nah yang paling ringan itu teguran. Proses ini masih panjang yang penting masyarakat mesti tahu bahwa kita sudah berusaha secepat mungkin menyelesaikan masalah ini untuk menjamin kepastian supaya persiapan pilpres, persiapan pemilu itu jangan lagi dihantui oleh ketidakpastian. Itu satu. Yang kedua, kita memastikan ini kita percepat tanggal 7 ya kan? Karena ada permintaan dari pemohon supaya sebelum tanggal 8 sudah diputus karena hanya tanggal 8 itu hari terakhir mengenai kemungkinan perubahan pasangan. Tapi berarti bisa ukur nanti dulu saya hanya menjelaskan persoalan jadi supaya orang jangan curiga oh kami sengaja memperlambat ya kan jadi putus tanggal 10 mana kita bikin percepat tanggal 7. Artinya ini bisa mempengaruhi putusan yang kemarin ya Prof? Kalau putusan dari MK. Nah yang kedua banyak di antara pelapor itu berharap putusan MK itu berubah dengan putusan MK. Tadi saya sudah bilang pada dari Profesor Charles, ya kan? Prinsipnya ini adalah lembaga penegak etik. Kita nggak menilai putusan MK. Tapi kalau Anda ini bisa meyakinkan kami tidak dengan pendapat yang rasional logis, masuk akal, dan bisa diterima akal sehat, why not? Artinya bisa cuma harus dibuktikan. Nah, tadi kan sudah dibuktikan. Kami belum rapat. Ini kami bertiga dulu. Saya nggak tahu berapa orang yang sudah yakin. Saya
kok belum tentu yakin gitu. Nah, jadi silakan nanti besok akan ada lagi ahli lain berusaha meyakinkan bisa aja berubah. Karena negara sedang berkembang kayak kita ini memerlukan keputusan yang progresif, jangan kaku hukum dari memahami hukum dan konstitusi. Jadi kami terbuka aja, cuma dia belum tahu nanti putusannya sekarang itu apa itu? Tetap lanjut lawan MK dulu, nanti diuji lagi. Ini tanya pada pemohonnya aja. Mereka menuntut. Nah argumennya apa? Kayak Denny, Profesor Denny itu minta supaya persis seperti undang-undang pembebasan kehakiman pasal 17 ayat 6 dan 7. Di ayat 7 itu dibilang 6 ayat 6 dibilang putusan tidak sah kalau ada pelanggaran. Nah, yang ayat 7-nya dibilang putusan yang sudah itu dibahas lagi, dimusyawarahkan lagi oleh majelis yang berbeda. Maksudnya majelis yang tidak melibatkan orang yang diberi sanksi etika. Berarti 8. Nah, kalau 8 bisa berubah putusan itu secara juridis itu. Tapi masalahnya di Undang-Undang Dasar kan sudah ditegaskan putusan MK bersifat final. Kan bagaimana? Nah, bagaimana yakinkan kami bahwa Undang-Undang Dasar kita langgar? Ya kan? Kan yang mengatur itu undang-undang kekuasaan kehakiman lebih rendah dari Undang-Undang Dasar. Jadi bagaimana menjelaskan itu? Nah, jadi kalau ada yang bisa meyakinkan bahwa kita harus menuju kepada undang-undang kekuasaan kehakiman meskipun beda dengan ketentuan pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 9. Nah, gitu loh. Jadi sepanjang yang sudah dijelaskan hari ini baik oleh Kaus maupun oleh Profesor Denny dan juga tadi Ziko, ada satu lagi LD Yusuf. Ya bagus, kenapa cuma kami belum rundingkan? Ya kan, misalnya saya yakin, yang dua lagi belum tentu yakin. Itu loh, ya sabar. Ya, gitu ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Oke. Terima kasih Pak. Kami sidang maraton dari pagi sampai bisa 4 ya. Sidang memeriksa Pak Nurman yang terlibat yang tidak malam terakhir. Besok dalam sidang sidang terbuka terakhir kita konfrontir satu lagi perkara banyak masalah pengambilan keputusan dan prosedur persidangan dan administrasi yang berkenaan dengan cara bekerja dalam intinya banyak sekali masalah yang kami temukan dari 3 hakim misalnya muntahan masalah ini tersebar meskipun semua hakim ini terlapor tapi kan tingkat pembunuhan pelanggaran itu berbeda. Nanti biar tahu mereka harapan yang lain supaya kepercayaan lain banyak sekali masalahnya. Sudah di sidang tadi. Apakah terkait dengan mekanisme dalam memutuskan pasal 9 atau ada masalah-masalah? Di sidang kan ada masalah hubungan kekerabatan. Bagaimana hakim diharuskan mundur dan perkara tidak mundur. Itu kan banyak tadi. Hampir semua pelapor itu mempersoalkan itu. Yang kedua soal
hakim berbicara di depan publik ya mengenai isu yang sedang ditangani atau mengenai hal-hal yang diduga berkaitan dengan substansi perkara. Padahal patut diduga ini ada kaitan paling tidak dalam persepsi publik. Nah, ini yang kedua yang dipersoalkan orang sebagai masalah. Ya, itu ada hakim yang saking kesal mengungkapkan kemarahan publik. Nah, ini kan masalah internal hakim kok diumbar keluar. Nah, ini masalah juga. Lalu ada lagi hakim yang menulis dissenting opinion, tapi bukan substansi ide yang dituliskan, tapi dia ekspresi kemarahan. Ini menjadi masalah juga. Ini sudah berapa? Yang kelima soal prosedur registrasi apa yang bertemukan ini dipersoalkan. Prosedur misalnya ada perubahan ditarik kembali perkaranya kemudian dimasukin lagi ke situ, gitu. Jadi ini administrasi gitu. Tapi ini kan ada kaitan dengan motif etika, motif kepemimpinan, motif good governance. Ada lagi yang mempersoalkan kok MK ini lambat sekali dibentuk. Nah, ini misalnya Ziko tadi kan dulu sudah ada Dewan Etik dan dia menyampaikan laporan harus direvisi oleh MK, tapi dia dari nah itu juga persoalkan juga bagian masalah etik. Sebab sudah 6. Nah, adalah jadi semua itu tercermin dalam isi laporan. Nah, jadi ini sesudah itu selesai dengan semua lapor mudah-mudahan satu komisi 9 hakim semuanya jadi baru kami akan rapat berbicara untuk menentukan bagaimana bisa selesai. Tapi kalau masalahnya jadi pelapor, oh ya banyak, tapi ya nggak bisa saya gunakan. Makanya sidangnya tertutup. Kalau terkait dengan nanti hasil akhir itu kan masih nanti akan dibicarakan. Ya. Opsi-opsinya apa saja? Kamu tadi sudah disampaikan ada yang Opsi. Misalnya, apakah dihentikan atau rekomendasi Ini sabar di mau cepat-cepat. Kalau di PMK ini jelas sanksi berat teguran, peringatan, atau pemberhentian. Pemberhentian itu kalau eksplisit disebut pemberhentian dengan tidak hormat. Kan ada juga pemberhentian dengan hormat. Ada juga pemberhentian bukan sebagai anggota tapi sebagai ketua. Peringatan ada yang tidak diuraikan, tapi kan variasi juga banyak. Peringatan biasa, bisa juga peringatan keras, bisa juga peringatan sangat keras. Jadi itu tidak ditentukan di dalam PMK, tapi variasinya mungkin. Nah, yang paling ringan teguran, kan? Teguran tertulis, misalnya teguran disampaikan secara lisan bersamaan dengan penyampaian putusan. Ketika kedua itu surat khusus, tapi bisa juga teguran dengan surat khusus. Surat khusus memberi teguran, tapi dilampiri putusan. Jadi walhasil ya ada 3 itu, tapi variasinya bisa banyak. Jadi teguran, peringatan, pemberhentian, variasinya itu banyak. Ya, jadi untuk kreativitas MK kira-kira itu baiknya di mana itu. Tapi kalau misalnya tidak terbukti, ada rehabilitasi. Jadi kan 99 itu kena dilaporkan semua. Nah, mungkin ada direhabilitasi. Ini orang baik. Tuh. Misalnya dari wartawan, wah ini yang paling baik namanya Ana, misalnya gitu. Ada pujian. Kalau indikasinya Pak dari 3 pemeriksaan hari ini seperti apa? Bisa. Kapan besok masih ada
Besok. dan juga Nah, besok itu pelapornya itu grupnya. Bukan, itu sudah bisa Hah? apakah PDI. Besok itu si siapa namanya? Terus Terus kan ada dua besok kan? Terus sama satu lagi Korea. Kemudian sudah dua itu, ini tiga. Ini siapa aja? Satu Pak Salvisra, dua Pak Manahan, Pak Suartoyo, nah yang tiga sisanya bisa. Prof, Ya, sabar ya. kan soal conjuring Prof ini kan juga banyak yang mempersoalkan bahwa itu seharusnya dihitung dissenting. Apakah itu juga tadi jadi materi yang diklarifikasi di kita? Nah, masih ditanyai, sudah dijawab. Nanti jadi itu substansi pemeriksaan hakimnya itu nanti biar terlihat nanti di pertimbangan putusan MK yang jelas. Di samping kita cek itu gimana itu tuduhan kita bebas untuk curhat. Wah, itu curhat itu banyak sekali. Itu semuanya. Ada tekanan dari salah satu curhatan itu misalnya. Yang nangis malah kami. Ada nggak Lo apa? upaya lobby kamera Prof? Lo lebih lebih keras lain. ya pokoknya itu masuk wilayah yang masih dirahasiakan dan materi kalau enggak tertutup dong. Tapi ditanyakan Prof. Hah? Ya, pokoknya semuanya namanya curhat semua. Curhatnya soal apa aja Prof sampai nangis gitu Prof? Yang mau nangis itu kami tidak. Emang tentang apa Prof? Tentang apa? Kok menyedihkan banget kayak curhatnya Prof? Tentang Prof, kamera Prof. Yang paling banyak Prof nyayat jadi hati apa sih? kira-kira putusannya itu nanti tunggu aja. Kan ini baru 2 hari. Sabarlah. Prof, apa jaminan dari MK bahwa putusan nantinya ini tidak ada? Lu nggak bisa, nggak mungkin saya menjamin. Karena Ini juga kan putusannya kan belum juga. karena terlapor ini ada hubungan kekerabatan dengan presiden. Itu salah satu isu. Kan ada 6 atau 7 isu. Banyak. Ya, tapi MKMK memastikan bahwa netral independen dalam mengawal Yang sedang kita nilai. Kan kalau soal hubungan kekerabatan nggak perlu bukti, udah semua orang udah tahu. Loh itu nggak perlu pembuktian, ya kan? Kelihatan dari fotokopi apa itu, foto perkawinan, jelas. Dan itu untuk pengetahuan umum begitu nggak perlu pembuktian. Nanti putusan MK ini dapat dijamin akan berlaku independen dan adil. Nggak perlu, nggak perlu kami belum rapat. Kan nanti yang ngomong itu bertiga. Kan itu baru tadi saya yang itu. Jadi saya hanya menjelaskan prosesnya. Proses ini masih panjang yang penting masyarakat mesti tahu bahwa kita sudah berusaha secepat mungkin menyelesaikan masalah ini untuk menjamin kepastian supaya persiapan pilpres, persiapan pemilu itu jangan lagi dihantui oleh ketidakpastian. Itu satu. Yang kedua, kita memastikan ini kita percepat tanggal 7 ya kan? Karena ada permintaan dari pemohon dari pelapor supaya sebelum tanggal 8 sudah diputus, karena hanya tanggal 8 itu hari terakhir mengenai kemungkinan perubahan pasangan. Tapi ini berarti bisa ukuran Nanti dulu saya hanya menjelaskan persoalannya supaya orang jangan curiga, oh kami sengaja memperlambat, ya kan? Jadi putus tanggal 10, maka kita bikin percepatan tanggal 7. Artinya ini bisa mempengaruhi putusan yang kemarin ya Prof? Kalau putusan dari MK. Nah yang kedua, banyak di antara pelapor itu berharap putusan MK itu diubah dengan putusan MK. Tadi saya sudah bilang ada dari Profesor Charles, ya kan?
prinsipnya ini adalah lembaga penegak etik. Kita nggak menilai putusan MK. Tapi kalau Anda ini bisa meyakinkan kami tidak dengan pendapat yang rasional, logis, masuk akal, dan bisa diterima, akal sehat, why not? Artinya bisa Cuma ada harus dibuktikan. Nah, tadi kan sudah dibuktikan. Kami belum rapat. Ini kami bertiga ini, saya nggak tahu berapa orang yang sudah yakin. Saya kok belum tentu yakin gitu. Jadi silakan nanti besok akan ada lagi ahli lain. Belum saya yakin. Bisa aja kita berubah. Karena negara sedang berkembang kayak kita ini memerlukan keputusan yang progresif, jangan kaku hukum dan memahami hukum dan konstitusi. Jadi kami terbuka aja, cuma dia belum tahu nanti putusannya sekarang itu apa itu? Tetap lanjut lawan MK dulu, nanti diuji lagi. Itu tanya pada pemohonnya aja. Mereka menuntut. Nah argumennya apa? Kayak Denny, Profesor Denny itu minta supaya persis seperti undang-undang kekuasaan kehakiman pasal 17 ayat 6 dan 7. Di ayat 7 itu dibilang 6 ayat 6 dibilang putusan tidak sah kalau ada pelanggaran. Nah, yang ayat 7-nya dibilang putusan yang sudah itu dibahas lagi, dimusyawarahkan lagi oleh majelis yang berbeda. Maksudnya majelis yang tidak melibatkan orang yang diberi sanksi etika. Berarti 8. Nah, kalau 8 bisa berubah putusan itu secara yuridis. Tapi masalahnya di Undang-Undang Dasar kan sudah ditegaskan putusan MK bersifat final. Kan bagaimana? Nah, bagaimana yakinkan kami bahwa Undang-Undang Dasar kita langgar? Ya kan? Yang mengatur itu undang-undang kekuasaan kehakiman lebih rendah dari Undang-Undang Dasar. Jadi bagaimana menjelaskan itu? Nah, jadi kalau ada yang bisa meyakinkan bahwa kita harus menuju kepada undang-undang kekuasaan kehakiman meskipun beda dengan ketentuan pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 9. Nah, gitu loh. Jadi sepanjang yang sudah dijelaskan hari ini baik oleh Kaus maupun oleh Profesor Denny dan juga tadi Ziko, ada satu lagi LT Pak Yusuf. Ya bagus pendapatnya, cuma kami belum rundingkan. Ya kan, misalnya saya yakin, yang dua lagi belum tentu yakin. Itu loh, yang sabar. Ya, gitu ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Kami sidang maraton dari pagi sampai kita 4 ya. Kita sidang untuk memeriksa Pak Nurman yang kedua Pak dan terakhir besok dalam sidang sidang terbuka terakhir kita konfirmasi sampai fakta banyak masalah berlangsung mengambil keputusan dan prosedur persidangan dan administrasi hanya berkenaan dengan cara bekerja dalam intinya banyak sekali masalah yang kami temukan dari 3 hakim pada muntahan masalah ini tersebar meskipun semua hakim ini terlapor tapi kan tingkat tuduhan pelanggaran berbeda. Nanti biar tahu mereka harapan yang lain supaya kepercayaan sekali banyak sekali masalahnya. Sudah di sidang tadi
apakah terkait dengan mekanisme dalam memutuskan putusan Ya, pasal 9 atau ada masalah-masalah? Di sidang kan ada masalah hubungan kekerabatan. Hakim diharuskan mundur dan perkara tidak mundur. Itu kan banyak tadi. Hampir semua pelapor itu mempersoalkan itu. Yang kedua soal hakim berbicara di depan publik ya mengenai isu yang sedang ditangani atau mengenai hal-hal yang diduga berkaitan dengan substansi perkara. Padahal patut diduga ini ada berkaitan paling tidak dengan substansi hukum. Ini yang kedua yang dipersoalkan orang sebagai masalah. Ya, itu ada hakim yang saking kesal mengungkapkan kemarahannya ke publik. Nah, ini kan masalah internal hakim kok menyebarkan buat. Nah, ini masalah juga. Lalu ada lagi hakim yang menulis dissenting opinion, tapi bukan substansi ide yang dituliskan, tapi dia ekspresi kemarahan. Ini menjadi masalah juga. Sudah berapa? 4. Yang kelima soal prosedur administrasi apa yang terpencah ini dipersoalkan. Prosedur misalnya ada perubahan ditarik kembali perkaranya kemudian dimasuki dalam satu gitu loh. Jadi ini administrasi gitu. Tapi ini kan ada kaitan dengan motif etika, motif kepemimpinan, motif good governance. Ada lagi yang mempersoalkan kok MK ini lambat sekali dibentuk. Nah, misalnya Diko tadi kan dulu sudah ada Dewan Etik sudah ada tahun dan dia menyampaikan laporan harus dilakukan oleh MK tapi dihindari. Nah itu juga persoalan juga bagian masalah etik. Sebab sudah 6. Nah, adalah jadi semua itu tercermin dalam isi laporan. Nah, jadi kami sesudah itu selesai dengan semua lapor, mudah-mudahan sampai Komisi 9 hakim semuanya kami laksanakan. Jadi baru kami akan rapat bertiga untuk menentukan bagaimana bisa terkait dengan oh ya banyak, tapi yang nggak bisa saya gunakan. Makanya sidangnya tertutup. Kalau terkait dengan nanti hasil akhir ini kan masih nanti akan dibicarakan. Opsi-opsinya apa saja? Apa tadi sudah disampaikan ada yang mengungkap publik. Apakah diberikan atau rekomendasi? Oh, ini sabar di mau cepat-cepat. Kalau di PMK kita jelas sanksi berat dengan teguran, peringatan, atau pemberhentian. Pemberhentian itu kalau eksplisit disebut pemberhentian dengan tidak hormat. Kan ada juga pemberhentian dengan hormat. Ada juga pemberhentian bukan sebagai anggota tapi sebagai ketua. Peringatan ada yang tidak diuraikan, tapi kan variasi juga banyak. Peringatan biasa, bisa juga peringatan keras, bisa juga peringatan sangat keras. Jadi itu tidak ditentukan di dalam PMK, tapi variasinya bikin. Nah yang paling ringan itu teguran, kan? Teguran tertulis, misalnya teguran disampaikan secara lisan bersamaan dengan penyampaian putusan. Jadi nggak perlu surat khusus. Tapi bisa juga teguran dengan surat khusus. Surat khusus memberi teguran tapi dilampiri putusan. Jadi walhasil ya ada 3 itu, tapi variasinya bisa banyak. Jadi teguran, peringatan, pemberhentian. Variasinya itu banyak. Ya, jadi menyangkut kreativitas MK kira-kira itu baiknya di mana itu. Tapi kalau misalnya tidak terbukti, ada rehabilitasi.
Jadi kan 99 itu kena dilaporkan semua. Mungkin ada direhabilitasi. Ini orang lain. Tuh. Misalnya dari wartawan, wah ini yang paling baik ini namanya anak, misalnya gitu. Ada kuncinya. Kalau indikasinya Pak dari 3 perusahaan ini seperti apa? Bisa. Kapan misalnya Pak? Masih ada Besok. Nah, besok itu pelapornya itu grupnya. Bukan. bisa Ada PDI. Besok itu sih terus kan ada 2 besok kan. Terus sama 1 lagi sore. Dan sudah 2 itu ini 3. Ini sama aja. 1 Pak Salvisra, 2 Pak Manaan, Pak Suartoyo. Nah yang 3 sisanya bisa. Prof, Ya, sabar ya. Kan soal conjuring Prof ini kan juga banyak yang mempersoalkan bahwa itu seharusnya dihitung dissenting. Apakah itu juga tadi jadi materi yang diverifikasi di kita? Nah, pasti kita tanyai, sudah dijawab. Nanti jadi itu substansi pemeriksaan hakimnya itu nanti biar terlihat nanti di pertimbangan putusan MK yang jelas. Di samping kita ngecek gimana itu tuduhan kita bebas itu curhat. Wah, itu curhat itu banyak sekali. Itu semuanya. Ada tekanan dari salah satu sahabat itu misalnya. Yang nangis malah kami. Ada nggak Belum apa? upaya lobby itu? Kamera Lobby. Lebih ke waktu lain. Nah, pokoknya itu masuk wilayah yang masih dirahasiakan. Dan nanti kalau enggak tertutup dong. Tapi ditanyakan Prof. Tertutup. Hah? Ya, pokoknya semuanya namanya curhat. Semua. Curhatnya soal apa aja Prof sampai nangis gitu Prof? Yang mau nangis itu kami. Ya. Emang tentang apa Prof? Tentang apa? Kok menyedihkan banget kayak curhatnya Prof? Tentang Prof, kamera Prof. yang kali ini yang penyair Jadi hati apa sih? kira-kira putusannya itu nanti tunggu aja. Kan ini baru 2 hari. Sabarlah. Prof, apa jaminan dari MK bahwa putusan nantinya ini tidak ada? Lu nggak bisa, nggak mungkin saya menjamin. Karena Ini juga kan ada, putusannya kan belum juga. karena terlapor ini ada hubungan kekerabatan dengan presiden. Itu salah satu isu. Kan ada 6 atau 7 isu. Banyak. Ya, tapi MKMK memastikan bahwa netral, independen dalam mengawal Yang sedang kita nilai. Kan kalau soal hubungan kekerabatan nggak perlu bukti, semua orang udah tahu. Loh itu nggak perlu pembuktian, ya kan? Kelihatan dari fotokopi apa itu foto perkawinan, itu jelas. Dan itu untuk pengetahuan umum begitu nggak perlu pembuktian. Jadi putusan MK ini dapat dijamin akan tetap independen dan adil. Nggak perlu, nggak ada jaminan. Nggak pernah kami belum rapat, kan nanti yang ngomong bertiga. Kan itu baru tadi saya nih. Jadi saya hanya menjelaskan prosesnya. Proses ini masih panjang, yang penting masyarakat mesti tahu bahwa kita sudah berusaha secepat mungkin menyelesaikan masalah ini untuk menjamin kepastian supaya persiapan pilpres, persiapan pemilu itu jangan lagi dihantui oleh ketidakpastian. Itu satu. Yang kedua, kita memastikan ini kita percepat tanggal 7 ya, karena ada permintaan dari pemohon supaya sebelum tanggal 8 sudah diputus, karena hanya tanggal 8 itu hari terakhir mengenai kemungkinan perubahan pasangan. Tapi ini berarti bisa ukuran Nanti dulu saya hanya menjelaskan perkembangannya supaya orang jangan menduga, oh kami sengaja memperlambat, ya kan?
itu. tanggal 10 mana kita bikin percepat tanggal 7. Artinya ini bisa mempengaruhi putusan yang kemarin ya Prof? Kalau putusan dari MK. Nah yang kedua, banyak di antara pelapor itu berharap putusan MK itu berubah dengan putusan MK. Tadi saya juga bilang pada dari Profesor Charles, ya kan? Prinsipnya ini adalah lembaga penegak etik. Kita nggak menilai putusan MK. Tapi kalau Anda ini bisa meyakinkan kami juga dengan pendapat yang astronaut masuk akal dan bisa diterima akal sehat, why not? Artinya bisa Cuma ada harus dibuktikan. Nah, tadi kan sudah dibuktikan. Kami belum rapat. Ini kami bertiga ini, saya nggak tahu berapa orang yang sudah yakin. Saya kok belum yakin gitu. Jadi silakan nanti besok akan ada lagi ahli lain. Berusaha meyakinkan. Bisa aja kita berubah. Karena negara sedang berkembang kayak kita ini memerlukan keputusan yang progresif. Jangan kaku hukum dan memahami hukum dan konstitusi. Jadi kami terbuka aja. Cuma dia belum tahu nanti putusannya. Sekarang itu apa itu? Tetap lanjut lewat MK dulu, nanti diuji lagi. Itu tanya pada pemohonnya aja. Mereka menuntut. Nah argumennya apa? Kayak Denny, Profesor Denny itu minta supaya persis seperti undang-undang kekuasaan kehakiman pasal 17 ayat 6 dan 7. Di ayat 7 itu dibilang 6 ayat 6 dibilang putusan tidak sah kalau ada pelanggaran. Nah, yang ayat 7-nya dibilang putusan yang sudah itu dibahas lagi, dimusyawarahkan lagi oleh majelis yang berbeda. Maksudnya majelis yang tidak melibatkan orang yang diberi sanksi etika, berarti 8. Nah, kalau 8 bisa berubah putusan itu secara juridis itu. Tapi masalahnya di Undang-Undang Dasar kan sudah ditegaskan putusan MK bersifat final. Kan bagaimana? Nah, bagaimana yakinkan kami bahwa Undang-Undang Dasar kita langgar? Ya kan yang mengatur itu Undang-Undang kekuasaan kehakiman lebih rendah dari Undang-Undang Dasar. Jadi bagaimana menjelaskan itu? Nah, jadi kalau ada yang bisa meyakinkan bahwa kita harus menuju kepada Undang-Undang kekuasaan kehakiman meskipun beda dengan ketentuan pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 9. Nah, gitu loh. Jadi sepanjang yang sudah dijelaskan ini baik oleh Charles maupun oleh Profesor Denny dan juga tadi Ziko, ada satu lagi LB Pak Yusuf, ya bagus pendapatnya, cuma kami belum rundingkan. Ya kan, misalnya saya yakin, yang dua lagi belum tentu yakin. Itu loh, jadi sabar. Probabilitasnya berapa gitu ya. persen? Ya Pak, terima kasih Pak. Kami sidang maraton dari pagi sampai kita 4 ya. Sidang untuk memeriksa Pak Nurman untuk Bapak ya, dan ini terakhir. Besok dalam persidangan sidang terbuka terakhir kita konfirmasi sampai fakta banyak masalah personal pengambilan keputusan dan prosedur persidangan dan administrasi yang berkenaan dengan cara bekerja dalam intinya banyak sekali masalah yang kami temukan dari tiga hakim pada muntahan masalah ini tersebar. Meskipun semua hakim ini terlapor
dan tingkat pembunuhan pelanggarannya beda-beda. Nanti biar kami mereka harapan yang lain supaya kepercayaan sekali urusan kami nanti diharapkan bisa besar. Banyak sekali masalahnya. Dari sidang tadi apakah terkait dengan mekanisme dalam memutuskan Ya, pasal 9 atau ada masalah-masalah? di sidang kan ada untuk masalah hubungan kekerabatan. Hakim diharuskan mundur dan sekarang tidak mundur. Itu kan banyak tadi. Hampir semua pelapor itu mempersoalkan itu. Yang kedua soal hakim berbicara di depan publik ya mengenai isu yang sedang ditangani atau mengenai hal-hal yang diduga berkaitan dengan substansi perkara. Padahal patut diduga bahwa ini ada kaitan paling tidak dalam persepsi publik. Nah, ini yang kedua kan yang dipersoalkan orang sebagai masalah. Ya, itu ada hakim yang saking kesal mengungkapkan kemarahannya ke publik. Nah, ini kan masalah internal hakim kok ini menyebarkan luar. Nah, ini masalah juga. Lalu ada lagi hakim yang menulis dissenting opinion, tapi bukan substansi ide yang dituliskan, tapi dia ekspresi kemarahan. Ini kan jadi masalah juga. Itu sudah berapa? Yang kelima soal prosedur registrasi apa yang berkonsep ini dipersoalkan. Prosedur misalnya ada perubahan ditarik kembali perkaranya kemudian dimasukin lagi dari situ, nah gitu loh. Jadi ini teknis gitu. Tapi ini kan ada kaitan dengan motif etika, motif kepemimpinan, motif good governance. Ada lagi yang mempersoalkan kok MK ini lambat sekali dibentuk. Nah, misalnya Ziko tadi kan dulu sudah ada dewan etik dan dia menyampaikan laporan harus oleh MK tapi dia biarin. Nah itu juga persoalan juga bagian masalah etik. Sebab sudah 6. Nah, ada lagi. Jadi semua itu tercermin dalam isi laporan. Nah, jadi kami sesudah itu selesai dengan semua lapor, mudah-mudahan sampai Kamis itu 9 hakim semuanya kami laksanakan. Jadi baru kami akan rapat bertiga untuk menentukan bagaimana bisa selesai. Tapi kalau masalah yang dari pelapor Oh ya banyak, tapi ya nggak bisa saya gunakan. Makanya sidangnya tertutup. Kalau terkait dengan nanti hasil akhir ini kan masih nanti akan dibicarakan. Opsi-opsinya apa saja? Apa tadi sudah disampaikan ada yang membuka publik. Apakah diberikan atau rekomendasi? Oh ini sabar di mau cepat-cepat. Kalau di PMK ini jelas sanksi macam teguran, peringatan, pemberhentian. Pemberhentian itu kalau eksplisit disebut pemberhentian dengan tidak hormat. Kan ada juga pemberhentian dengan hormat. Ada juga pemberhentian bukan sebagai anggota tapi sebagai ketua. Peringatan ada yang tidak diuraikan, tapi kan variasi juga banyak. Peringatan biasa, bisa juga peringatan keras, bisa juga peringatan sangat keras. Jadi itu tidak ditentukan di dalam PMK, tapi variasinya sedikit. Nah yang paling ringan teguran, kan? Teguran tertulis, misalnya teguran disampaikan secara lisan bersamaan dengan penyampaian putusan. Jadi tidak perlu surat khusus. Tapi bisa juga teguran dengan surat khusus.
surat khusus memberi teguran tapi dilampiri putusan. Jadi walhasil ya ada 3 itu, tapi variasinya bisa banyak. Jadi teguran, perbuatan, pemberhentian. Variasinya itu banyak. Ya, jadi menyangkut kreativitas MK kira-kira itu baiknya di mana itu. Tapi kalau misalnya tidak terbukti, ada rehabilitasi. Jadi kan 99 kena dilaporkan semua. Nah, mungkin ada direhabilitasi. Ini orang lain. Enggak ada. Tuh. Misalnya dari wartawan, wah ini yang paling baik namanya anak, misalnya gitu. Tepuk semua. Kalau indikasinya Pak dari 3 pemeriksaan hari ini seperti apa? Bisa. Kapan Besok masih ada besok dan juga besok itu pelapornya itu grupnya bukan bisa ada PDI besok itu si terus ada 2 besok terus sama 1 lagi sore kemudian sudah 2 itu ini 3 ini siapa aja? 1 Pak Salwisra, 2 Pak Manahan, Pak Suartoyo. Nah, yang 3 sisanya bisa. Ya, sabar ya. Kan soal conjuring Prof Eni kan juga banyak yang mempersoalkan bahwa itu seharusnya dihitung dissenting. Apalagi itu juga tadi jadi materi yang diverifikasi di Kementerian. Nah, pasti ditanyain, sudah dijawab. Nanti jadi itu substansi pemeriksaan hakimnya itu nanti biar terlihat nanti di pertimbangan putusan MK yang jelas. Di samping kita ngecek gimana itu tuduhan kita bebaskan curhat. Wah, curhat itu banyak sekali. Itu semuanya. Ada tekanan dari salah satu sahabat itu misalnya. Yang nangis malah kami. Ada nggak? Wayang lebih kamera Prof. lebih keras lain. Nah, pokoknya itu masuk wilayah yang masih dirahasiakan. Dan nanti kalau enggak tidak tertutup dong. Tapi ditanyakan Prof. Tertutup. Hah? Ya, pokoknya semuanya namanya curhat. Semua. Curhatnya soal apa aja Prof sampai nangis gitu Prof? Yang mau nangis itu kami. Ya. Emang tentang apa Prof? Kok menyedihkan banget kayak curhatnya Prof? Tentang Prof, kamera Prof. Yang paling banyak penyayat Jadi hati apa sih? kira-kira putusannya itu nanti tunggu aja. Kan ini baru 2 hari. Sabarlah. Prof, apa jaminan dari MK bahwa putusan nantinya ini tidak ada? Lu nggak bisa, nggak mungkin saya menjamin. Karena Ini juga kan putusannya kan belum juga. karena terlapor ini ada hubungan kekerabatan dengan presiden. Itu salah satu isu. Kan ada 6 atau 7 isu. Banyak. Ya, tapi MKMK memastikan bahwa netral, independen dalam mengawal Yang sedang kita nilai. Kan kalau soal hubungan kekerabatan nggak perlu bukti, udah semua orang udah tahu. Loh itu nggak perlu pembuktian, ya kan? Kelihatan dari fotokopi apa itu, foto perkawinan, itu jelas. Dan itu untuk pengetahuan umum begitu nggak perlu pembuktian. Nanti putusan MK ini dapat dijamin akan tetap independen dan adil. Nggak perlu, nggak perlu kami belum rapat, kan nanti yang memutus bertiga. Kan itu baru tadi saya nih. Jadi saya hanya menjelaskan prosesnya. Proses ini masih panjang, yang penting masyarakat mesti tahu bahwa kita sudah berusaha secepat mungkin menyelesaikan masalah ini untuk menjamin kepastian supaya persiapan pilpres, persiapan pemilu itu jangan lagi dihantui oleh ketidakpastian. Itu satu. Yang kedua, kita memastikan ini kita percepat tanggal 7 ya,
permintaan dari pemohon dari pelapor supaya sebelum tanggal 8 sudah diputus, karena hanya tanggal 8 itu hari terakhir mengenai kemungkinan perubahan pasangan. Tapi berarti bisa ukur hari Jadi nanti dulu, saya hanya menjelaskan jadwal supaya orang jangan curiga, oh kami sengaja memperlambat, ya kan? Jadi putus tanggal 10, mana kita bikin percepat tanggal 7. Artinya ini bisa mempengaruhi putusan yang kemarin ya, Prof? Kalau putusan dari MK. Nah, yang kedua, banyak di antara pelapor itu berharap putusan MK diubah dengan putusan MK. Tadi saya sudah bilang kepada dari Profesor Charles, ya kan? Prinsipnya ini adalah lembaga penegakan etik. Kita nggak menilai putusan MK. Tapi kalau Anda ini bisa meyakinkan kami tidak dengan pendapat yang nasional logis, masuk akal, dan bisa diterima, akal sehat, why not? Artinya bisa Cuma ada harus dibuktikan. Nah, tadi kan sudah dibuktikan. Kami belum rapat. Ini kami bertiga dulu. Saya nggak tahu berapa orang yang sudah yakin. Saya kok belum tentu yakin gitu. Jadi silakan nanti besok akan ada lagi ahli lain. Berusaha meyakinkan. Bisa aja kita berubah. Karena negara sedang berkembang kayak kita ini memerlukan keputusan yang progresif, jangan kaku hukum dan memahami hukum dan konstitusi. Jadi kami terbuka aja, cuma dia belum tahu nanti putusannya sekarang itu apa itu? Tetap lanjut lawan MK dulu, nanti diuji lagi. Itu tanya pada pemohonnya aja. Mereka menuntut. Nah argumennya apa? Kayak Denny, Profesor Denny itu minta supaya persis seperti undang-undang pembebasan kehakiman pasal 17 ayat 6 dan 7. Di ayat 7 itu dibilang 6 ayat 6 dibilang putusan tidak sah kalau ada pelanggaran. Nah, yang ayat 7-nya dibilang putusan yang sudah itu dibahas lagi, dimusyawarahkan lagi oleh majelis yang berbeda. Maksudnya majelis yang tidak melibatkan orang yang diberi sanksi etika. Berarti 8. Nah, kalau 8 bisa berubah putusan itu secara yuridis itu. Tapi masalahnya di Undang-Undang Dasar kan sudah ditegaskan putusan MK bersifat final. Kan bagaimana? Nah, bagaimana yakinkan kami bahwa Undang-Undang Dasar itu bisa kita langgar? Ya kan? Kan yang mengatur itu undang-undang kekuasaan kehakiman lebih rendah dari Undang-Undang Dasar. Jadi bagaimana menjelaskan itu? Nah, jadi kalau ada yang bisa meyakinkan bahwa kita harus menuju kepada undang-undang kekuasaan kehakiman meskipun beda dengan ketentuan pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 9. Nah, gitu loh. Jadi sepanjang yang sudah dijelaskan hari ini baik oleh Charles maupun oleh Profesor Denny dan juga tadi Ziko, ada satu lagi LB Yusuf. Ya bagus kenapa tuh? Kami belum rundingkan. Ya kan, misalnya saya yakin, yang dua lagi belum tentu yakin. Itu loh, yang sabar. Ya, gitu ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak. Kami sidang maraton dari pagi sampai bisa 4 ya. Kita sidang memeriksa Pak Nurman yang Bapak dan terakhir besok dalam sidang sidang terbuka terakhir kita konfirmasi satu lagi fakta banyak masalah soal pengambilan keputusan dan prosedur persidangan dan administrasi berkenaan dengan cara bekerja.
banyak sekali masalah yang kami temukan dari 3 hakim misalnya muntahan masalah ini terseparasi. Meskipun semua hakim ini terlapor, tapi kan tingkat pembunuhan pelanggaran berbeda. Nanti biar kami mereka harapan yang lain supaya kepercayaan serta banyak sekali masalahnya. Sudah di sidang tadi. Apakah terkait dengan mekanisme dalam memutuskan pasal 90 atau ada masalah-masalah? Di sidang kan ada masalah hubungan kekerabatan. Hakim diharuskan mundur dan sekarang tidak mundur. Itu kan banyak tadi. Hampir semua pelapor itu mempersoalkan itu. Yang kedua soal berbicara, hakim berbicara di depan publik ya, mengenai isu yang sedang ditangani atau mengenai hal-hal yang diduga berkaitan dengan substansi perkara. Padahal patut diduga ini ada kaitan paling tidak dengan persepsi publik. Nah, ini yang kedua kan yang dipersoalkan orang sebagai masalah. Itu ada hakim yang saking kesal mengungkapkan kemarahan ke publik. Nah, ini kan masalah internal hakim kok menyebar ke luar. Nah, ini masalah juga. Lalu ada lagi hakim yang menulis dissenting opinion, tapi bukan substansi ide yang dituliskan, tapi dia ekspresi kemarahan. Ini menjadi masalah juga. Itu sudah berapa? 4. Yang kelima soal prosedur administrasi. Apa yang terpencet? Ini dipersoalkan. Prosedur misalnya ada perubahan, ditarik kembali perkaranya, kemudian dimasukin lagi satu. Nah, gitu loh. Jadi ini administrasi gitu. Tapi ini kan ada kaitan dengan motif etika, motif kepemimpinan, motif good governance. Ada lagi yang mempersoalkan kok MK ini lambat sekali dibentuk. Nah, misalnya Ziko tadi kan dulu sudah ada Dewan Etik, lalu dia menyampaikan laporan tapi dia bilang nah itu juga persoalan juga bagian masalah etik. Sebab sudah 6. Nah, ada lagi jadi semua itu tercermin dalam isi laporan. Nah, jadi kami sesudah itu selesai dengan semua lapor mudah-mudahan sampai pemilu 9 hakim semuanya kami laksanakan. Jadi baru kami akan rapat berbicara untuk menentukan bagaimana keputusan terbaik dari majelis norma. Tapi kalau masalah yang dari Oh ya banyak, tapi ya nggak bisa saya gunakan. Makanya sidangnya tertutup. Kalau terkait dengan nanti hasil akhir ini kan masih nanti akan dibicarakan. Ya. Opsi-opsinya apa saja? Kamu tadi sudah disampaikan ada yang Opsi. publik. Apakah diberikan atau rekomendasi Ya sabar di mau cepat-cepat. Kalau di PMK ini kan jelas sanksi berupa teguran, peringatan, atau pemberhentian. Pemberhentian itu kalau eksplisit disebut pemberhentian dengan tidak hormat. Kan ada juga pemberhentian dengan hormat. Ada juga pemberhentian bukan sebagai anggota tapi sebagai ketua. Peringatan ada yang tidak diuraikan, tapi kan variasi juga banyak. Peringatan biasa, bisa juga peringatan keras, bisa juga peringatan sangat keras. Jadi itu tidak ditentukan di dalam PMK, tapi variasi mungkin.
Nah yang paling ringan teguran, kan? Teguran tertulis, misalnya teguran disampaikan secara lisan bersamaan dengan penyampaian putusan. Ketika kedua itu surat khusus, tapi bisa juga teguran dengan surat khusus. Surat khusus memberi teguran, tapi dilampiri putusan. Jadi walhasil ya, ada 3 itu, tapi variasinya bisa banyak. Jadi teguran, peringatan, pemberhentian, variasinya itu banyak. Ya, jadi untuk kreativitas MKMK kira-kira ini baiknya di mana itu. Tapi kalau misalnya tidak terbukti, ada rehabilitasi. Jadi kan 99 itu kena dilaporkan semua. Nah, mungkin ada direhabilitasi. Ini orang baik. Tuh. Misalnya dari wartawan, wah ini yang paling baik ini namanya Ana, misalnya gitu. Ada pujian. Kalau indikasinya Pak dari 3 pemeriksaan hari ini seperti apa? Bisa. Kapan Besok masih ada besok itu pelapornya itu grupnya kan ada PDI besok itu si terus kan ada 2 besok terus sama 1 lagi Korea. Kemudian sudah 2 itu ini 3 ini siapa aja? 1 Pak Salmisra, 2 Pak Manahan, Pak Suartoyo, nah yang 3 sisanya bisa. Prof, Ya, sabar ya. Kan soal conjuring Prof ini kan juga banyak yang mempersoalkan bahwa itu seharusnya dihitung dissenting. Apalagi itu juga tadi jadi materi yang diverifikasi di sini. Nah, pasti ditanyain, sudah dijawab. Nanti jadi itu substansi pemeriksaan hakimnya itu nanti biar terlihat nanti di pertimbangan putusan MK yang jelas. Di samping bukan cek itu bagaimana itu tuduhan kita bebaskan curhat. Wah, curhat itu banyak sekali. Itu semuanya. Ada tekanan dari salah satu curhatan itu misalnya. Yang nangis malah kami. Ada nggak? Wayang Lobby. kamera Prof? Lebih lebih keras lain. nah, pokoknya itu masuk wilayah yang masih dirahasiakan dan materi kalau enggak tidak tertutup dong. Tapi ditanyakan Prof. Hah? Ya, pokoknya semuanya namanya curhat semua. Curhatnya soal apa aja Prof sampai nangis gitu Prof? Yang mau nangis itu kami tidak. Emang tentang apa Prof? Kok menyedihkan banget kayak curhatnya Prof? Tentang Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. sidang maraton dari pagi memeriksa 4 ya.
pertama sidang untuk memeriksa Pak Anwar Usman yang kedua Pak Andreas yang ketiga ini melalui terakhir besok dalam sidang sidang terbuka terakhir kita konfirmasi sampai fakta banyak masalah soal pengambilan keputusan dan prosedur persidangan dan administrasi yang berkenaan dengan cara bekerja dalam intinya banyak sekali masalah yang kami temukan dari tiga hakim saja muntahan masalah ini tersebar. Meskipun semua hakim ini terlapor, tapi kan tingkat tuduhan pelanggaran berbeda. Nanti biar kami mereka harapan lain supaya kepercayaan kami seperti saat banyak sekali masalahnya. Dari sidang tadi. Apakah terkait dengan mekanisme dalam memutuskan Ya, pasal 92 atau ada masalah-masalah? Di sidang kan ada tuh masalah hubungan kekerabatan dengan hakim yang haruskan mundur dan sekarang tidak mundur. Itu kan banyak tadi, hampir semua pelapor itu mempersoalkan itu. Yang kedua soal hakim berbicara di depan publik ya mengenai isu yang sedang ditangani atau mengenai hal-hal yang diduga berkaitan dengan substansi perkara. Padahal patut diduga ini ada berkaitan paling tidak dalam persepsi publik. Ini yang kedua yang dipersoalkan orang sebagai masalah. Itu ada hakim yang saking kesal mengungkapkan kemarahannya ke publik. Nah ini kan masalah internal hakim kok diumbar-umbar. Nah ini masalah juga. Lalu ada lagi hakim yang menulis dissenting opinion, tapi bukan substansi ide yang dituliskan, tapi dia ekspresi kemarahan. Ini menjadi masalah juga. Itu sudah berapa? Yang kelima soal prosedur administrasi. Apa yang berkonsep ini dipersoalkan? Prosedur misalnya ada perubahan ditarik kembali perkaranya, kemudian dimasukin lagi satu, gitu. Jadi ini teknis gitu. Tapi ini kan ada kaitan dengan motif etika, motif kepemimpinan, motif good governance. Nah, ada lagi yang mempersoalkan kok MK ini lambat sekali dibentuk. Nah, ini misalnya Diko tadi kan dulu sudah ada lewat dan dia menyampaikan laporan harus ditindaklanjuti oleh MK, tapi dia dari nah itu juga persoalan juga bagian masalah etik sebab sudah 6. Nah ada lagi jadi semua itu tercermin dalam isi laporan. Nah jadi kami sesudah itu selesai dengan semua lapor itu mudah-mudahan satu komisi 9 hakim semuanya kami laksanakan. Jadi baru kami akan rapat bertiga untuk menentukan bagaimana keputusan terbaik dari majelis ulama. Tapi kalau masalah yang jadi pengatur Oh ya banyak, tapi ya nggak bisa saya gunakan. Makanya sidangnya tertutup. Kalau terkait dengan nanti hasil akhir ini kan masih nanti akan dibicarakan. Opsi-opsinya apa saja? Apa tadi sudah disampaikan?
disampaikan ada yang apa namanya mengungkap misalnya apakah diberikan atau rekomendasi dari sabar di mau cepet-cepet. Kalau di PMK ini kan jelas sanksi macam teguran, peringatan, kalau berhentian. Pemberhentian itu kalau eksplisit disebut pemberhentian dengan tidak hormat. Kan ada juga pemberhentian dengan hormat, ada juga pemberhentian bukan sebagai anggota tapi sebagai ketua. Peringatan ada yang tidak diuraikan, tapi kan variasi juga banyak. Peringatan biasa, bisa juga peringatan keras, bisa juga peringatan sangat keras. Jadi itu tidak ditentukan di dalam PMK, tapi variasinya mungkin. Nah yang paling ringan teguran, kan? Teguran tertulis, misalnya teguran disampaikan secara lisan bersamaan dengan penyampaian putusan. Jadi tidak perlu surat khusus. Tapi bisa juga teguran dengan surat khusus. Surat khusus memberi teguran, tapi dilampiri putusan. Jadi walhasil ya, ada 3 itu, tapi variasinya bisa banyak. Jadi teguran, peringatan, pemberhentian. Variasinya itu banyak. Ya, jadi itu nanti kreativitas MKMK. Kira-kira itu baiknya di mana itu? Tapi kalau misalnya tidak terbukti, ada rehabilitasi. Jadi kan 99 kena dilaporkan semua. Nah, mungkin ada direhabilitasi. Ini orang lain. Tuh. Misalnya dari wartawan, wah ini yang paling baik namanya Ana, misalnya gitu. Terpuji. Kalau indikasinya Pak dari 3 pemeriksaan hari ini seperti apa? Bisa. Kapan Besok masih ada besok. dan juga Nah, besok itu pelapornya itu grupnya. Bukan. Bisa sudah kan? bisa Ada PDI. Besok itu si Petrus kan ada di mana juga. Ada 2 besok. Petrus sama satu lagi Korea. Kemudian sudah 2 itu. Ini 3. Ini siapa aja? 1 Pak Salbisra, 2 Pak Manahan, Pak Suartoyo. Nah yang 3 sisanya bisa. Prof, Ya, sabar ya. Kan soal conjuring Prof ini kan juga banyak yang mempersoalkan bahwa itu seharusnya dihitung dissenting. Apalagi itu juga tadi jadi materi yang diverifikasi di sini. Nah, pasti kita tanyain, sudah dijawab. Nanti jadi itu substansi pemeriksaan hakimnya itu nanti biar terlihat nanti di pertimbangan putusan di MK yang jelas. Di samping kita ngecek bagaimana itu kebutuhan secara objektif. Kita bebas untuk curhat. Wah, curhat itu banyak sekali. Itu semuanya. ada tekanan dari salah satu sahabat itu misalnya. Yang nangis malah kami. Ada nggak? Belum ada. Upaya lobby kamera Prof? Lebih Lebih berat lagi. nah, pokoknya itu masuk wilayah yang masih dirahasiakan. Dan materi kalau enggak ya tertutup dong. Tapi ditanyakan Prof. Tertutup. Hah? Ya, pokoknya semuanya itu namanya curhat. Semua. Curhatnya soal apa aja Prof sampai nangis gitu Prof? Yang mau nangis itu kami. Ya. Emang tentang apa Prof? Tentang apa? Kok menyedihkan banget kayak curhatnya Prof? Tentang Prof, kamera Prof. Yang paling banyak Prof. Jadi kira-kira putusannya itu nanti tunggu aja. Kan ini baru 2 hari. Ya. Sabarlah. Prof, apa jaminan dari MKMK bahwa putusan nantinya ini tidak ada? Lu nggak bisa, nggak mungkin saya menjamin. Karena Ini juga kan putusannya kan belum juga. karena terlapor ini ada hubungan kekerabatan dengan presiden. Itu salah satu isu. Kan ada 6 atau 7 isu. Banyak. Ya,
tapi MKMK memastikan bahwa netral, independen dalam mengawal yang laporan. sedang kita nilai. Kan kalau soal hubungan kekerabatan nggak perlu bukti, udah semua orang udah tahu. Loh itu nggak perlu pembuktian, ya kan? Kelihatan dari fotokopi apa itu, foto perkawinan, itu jelas. Dan itu untuk pengetahuan umum begitu nggak perlu pembuktian. Nanti putusan MK ini dapat dijamin akan tetap independen dan adil. Nggak perlu, nggak ada lagi. Laporan kami belum rapat, kan nanti yang memutus bertiga. Kan itu baru tadi saya nih. Jadi saya hanya menjelaskan prosesnya. Proses ini masih panjang yang penting masyarakat mesti tahu bahwa kita sudah berusaha secepat mungkin menyelesaikan masalah ini untuk menjamin kepastian supaya persiapan pilpres, persiapan pemilu jangan lagi dihantui oleh ketidakpastian. Itu satu. Yang kedua, kita memastikan ini kita percepat tanggal 7 ya kan? Karena ada permintaan dari pemohon dari pelapor supaya sebelum tanggal 8 sudah diputus, karena hanya tanggal 8 itu hari terakhir mengenai kemungkinan perubahan pasangan. Tapi ini berarti bisa ulang Nanti dulu saya hanya menjelaskan perkembangan supaya orang jangan menduga oh kami sengaja memperlambat, ya kan? Jadi putus tanggal 10, mana kita bikin percepat tanggal 7. Artinya ini bisa mempengaruhi putusan yang kemarin ya Prof? Kalau putusan dari MK. Nah yang kedua, banyak di antara pelapor itu berharap putusan MK itu berubah dengan putusan MK. Tadi saya sudah bilang pada dari Profesor Charles, ya kan? Prinsipnya ini adalah lembaga penegak etik. Kita nggak menilai putusan MK. Tapi kalau Anda ini bisa meyakinkan kami tidak dengan pendapat yang astronot logis, masuk akal dan bisa diterima akal sehat, why not? Artinya bisa Cuma ada harus dibuktikan. Nah, tadi kan sudah dibuktikan. Kami belum rapat. Ini kami bertiga deh. Saya nggak tahu berapa orang yang sudah yakin. Saya kok belum tentu yakin gitu. Nah, jadi silakan nanti besok itu akan ada lagi ahli lain. Berusaha meyakinkan. Bisa aja kita berubah. Karena negara sedang berkembang kayak kita ini memerlukan keputusan yang progresif, jangan kaku hukum dari memahami hukum dan konstitusi. Jadi kami terbuka aja, cuma dia belum tahu nanti putusannya sekarang itu apa itu? Tetap lanjut lewat MK dulu, nanti diuji lagi. Itu tanya pada pemohonnya aja. Mereka menuntut. Nah argumennya apa? Kayak Denny, Profesor Denny itu minta supaya persis seperti undang-undang kekuasaan kehakiman pasal 17 ayat 6 dan 7. Di ayat 7 itu dibilang 6 ayat 6 dibilang putusan tidak sah kalau ada pelanggaran. Nah, yang ayat 7-nya dibilang putusan yang sudah itu dibahas lagi, dimusyawarahkan lagi oleh majelis yang berbeda. Maksudnya majelis yang tidak melibatkan orang yang diberi sanksi etika. Berarti 8. Nah, kalau 8 bisa berubah putusan itu secara yuridis. Tapi masalahnya di Undang-Undang Dasar kan sudah ditegaskan putusan MK bersifat final. Kan bagaimana? Nah, bagaimana yakinkan kami bahwa Undang-Undang Dasar kita langgar? Ya kan? Kan yang mengatur itu Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman lebih rendah dari Undang-Undang Dasar. Jadi bagaimana menjelaskannya? Nah, jadi kalau ada yang bisa meyakinkan bahwa kita harus merujuk kepada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman meskipun beda dengan ketentuan pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 9. Nah, gitu loh. Sepanjang yang sudah dijelaskan ini baik oleh Charles maupun oleh Profesor Denny
dan juga tadi Ziko, ada satu lagi LD Yusuf. Ya bagus, kenapa tuh kami belum tundingkan? Ya kan, misalnya saya yakin, yang dua lagi belum tentu yakin. Itu loh, jadi sabar. Probabilitasnya Ya, berapa gitu ya. persen? Ya Pak, terima kasih Pak. Oke. Terima kasih Pak. Kami sidang maraton dari pagi sampai kita 4 ya. Kita sidang untuk memeriksa Pak Nurman yang kedua Pak Andreas yang ketiga ini malam ini terakhir. Besok dalam persidangan sidang terbuka terakhir kita konfrontir satu lagi terang banyak masalah soal pengambilan keputusan dan soal prosedur persidangan dan administrasi yang berkenaan dengan cara bekerja dalam intinya banyak sekali masalah yang kami temukan dari 3 hakim ini saja muntahan masalah ini tersebar meskipun semua hakim ini terlapor tapi kan tingkat pembunuhan pelanggarannya beda-beda nanti biar tahu mereka harapan yang lain supaya kepercayaan kami bisa diperbesar. Banyak sekali masalahnya. Sudah di sidang tadi. Apakah terkait dengan mekanisme dalam memutuskan Ya, pasal 90 atau ada masalah-masalah? di sidang kan ada untuk masalah hubungan kekerabatan. Hakim diharuskan mundur dan sekarang tidak mundur. Itu kan banyak tadi, hampir semua pelapor itu mempersoalkan itu. Yang kedua soal hakim berbicara di depan publik ya mengenai isu yang sedang ditangani atau mengenai hal-hal yang diduga berkaitan dengan substansi perkara. Padahal patut diduga ini ada kaitan paling tidak dalam persepsi publik. Nah, ini yang kedua yang dipersoalkan orang sebagai masalah. Ya, itu ada hakim yang saking kesal mengungkapkan kemarahannya ke publik. Nah, ini kan masalah internal hakim kok menyebar ke luar. Nah, ini masalah juga. Lalu ada lagi hakim yang menulis dissenting opinion, tapi bukan substansi ide yang dituliskan, tapi dia ekspresi kemarahan. Ini menjadi masalah juga. Hakim sudah berapa? Yang kelima soal prosedur administrasi apa yang berkonsep ini dipersoalkan. Prosedur misalnya ada perubahan ditarik kembali perkaranya kemudian dimasukin lagi dari satu gitu. Jadi ini administrasi gitu. Tapi ini kan ada kaitan dengan motif etika, motif kepemimpinan, motif good governance. Ada lagi yang mempersoalkan kok MK ini lambat sekali dibentuk. Nah, ini misalnya Ziko tadi kan dulu sudah ada Dewan Etik dan dia menyampaikan laporan hal yang ditindaklanjuti oleh MK tapi dia dari nah itu juga persoalkan juga bagian masalah etik sebab sudah 6. Nah, ada lagi jadi semua itu tercantum dalam isi laporan. Nah, jadi kami sesudah itu selesai dengan semua lapor Tuhan. Mudah-mudahan sampai Kamis itu 9 hakim semuanya kami laksanakan
baru kami akan rapat bertiga menentukan bagaimana keputusan terbaik dari majelis law. Tapi kalau masalahnya jadi pelapor, kalau nggak Oh ya banyak, tapi ya nggak bisa saya gunakan. Makanya sidangnya tertutup. Kalau terkait dengan nanti hasil akhir ini kan masih nanti akan dibicarakan kan. Ya. Opsi-opsinya apa saja sih? Apa tadi sudah disampaikan Oh, ada yang apa namanya membuka publik. Misalnya apakah dihentikan atau rekomendasi Oh diganti? ini sabar di mau cepat-cepat. Kalau di PMK kita jelas sanksi berupa teguran, peringatan, pemberhentian. Pemberhentian itu kalau eksplisit disebut pemberhentian dengan tidak hormat. Kan ada juga pemberhentian dengan hormat. Ada juga pemberhentian bukan sebagai anggota tapi sebagai ketua. Peringatan ada yang tidak diuraikan, tapi kan variasi juga banyak. Peringatan biasa, bisa juga peringatan keras, bisa juga peringatan sangat keras. Jadi itu tidak ditentukan di dalam PMK, tapi variasinya mungkin. Nah yang paling ringan teguran, kan? Teguran tertulis, misalnya teguran disampaikan secara lisan bersamaan dengan penyampaian putusan. Jadi tidak perlu surat khusus. Tapi bisa juga teguran dengan surat khusus. Surat khusus memberi teguran, tapi dilampiri putusan. Jadi walhasil ya, ada 3 itu, tapi variasinya bisa banyak. Jadi teguran, peringatan, pemberhentian. Variasinya itu banyak. Ya, jadi itu untuk kreativitas MKMK. Kira-kira itu baiknya di mana itu? Tapi kalau misalnya tidak terbukti, tidak ada rehabilitasi. Jadi kan 99 itu kena dilaporkan semua. Nah, mungkin ada direhabilitasi. Ini orang baik, tidak ada. Tuh. Misalnya dari wartawan, wah ini yang paling baik namanya Ana, misalnya gitu. Ada pujian. Kalau indikasinya Pak dari 3 tulisan hari ini seperti apa? Bisa. Kapan besok masih ada besok. dan juga Besok itu pelapornya itu grupnya. Bukan. Bisa sudah bisa ada PDI. Besok itu si Terus Petrus kan ada 2 besok. Petrus sama satu lagi Korea. Kemudian sudah 2 itu. Ini 3. Ini siapa aja? 1 Pak Salvisra, 2 Pak Manaan, Pak Suartoyo. Nah yang 3 sisanya bisa. Prof, Ya, kabar ya? kan soal conjuring Prof ini kan juga banyak yang mempersoalkan bahwa itu seharusnya dihitung dissenting. Apakah itu juga tadi jadi materi yang diverifikasi di kita? Nah, pasti kita tanyain, sudah dijawab. Nanti jadi itu substansi pemeriksaan hakimnya itu nanti biar terlihat nanti di pertimbangan putusan MK yang jelas. Di samping kita cek itu gimana itu tuduhan pada objek. Kita bebaskan curhat. Wah, curhat itu banyak sekali. Itu semuanya. Ada tekanan dari salah satu curhatan itu misalnya. Yang nangis malah kami. Ada nggak Lo apa? upaya lobby-lobby itu? Lobby-lobby. Kamera Prof. Lebih lebih keras lain. ya pokoknya itu masuk wilayah yang masih dirahasiakan dan materi kalau enggak tidak tertutup dong. Tapi ditanyakan Prof. Hah? Ya, pokoknya semuanya namanya curhat semua. Curhatnya soal apa aja Prof sampai nangis gitu Prof? Yang mau nangis itu kan tidak. Emang tentang apa Prof? Tentang apa? Kok menyedihkan banget kayak curhatnya Prof? Tentang
Rasanya udah habis nang gitu loh. Prof, kamera Prof. Yang paling banyak makro Jadi kira-kira putusannya itu nanti tunggu aja. Kan ini baru 2 hari. Sabarlah. Prof, apa jaminan dari MK bahwa putusan nantinya ini tidak ada? Loh, nggak bisa, nggak mungkin saya menjamin. Karena Ini juga kan putusannya kan belum juga. karena terlapor ini ada hubungan kekerabatan dengan presiden. Itu salah satu isu. Kan ada 6 atau 7 isu. Banyak. Ya, tapi MKMK memastikan bahwa netral, independen dalam mengawal Yang sedang kita nilai. Kan kalau soal hubungan kekerabatan nggak perlu bukti, semua orang udah tahu. Loh, itu nggak perlu pembuktian. Ya kan? Kelihatan dari fotokopi apa itu, foto perkawinan, itu jelas. Dan itu untuk pengetahuan umum begitu nggak perlu pembuktian. Nanti putusan MK ini dapat dijamin akan berlaku independen dan adil. Nggak perlu, nggak perlu kami belum rapat. Kan nanti yang ngomong itu bertiga. Kan itu baru tadi saya nih. Jadi saya hanya menjelaskan prosesnya. Proses ini masih panjang, yang penting masyarakat mesti tahu bahwa kita sudah berusaha secepat mungkin menyelesaikan masalah ini untuk menjamin kepastian supaya persiapan pilpres, persiapan pemilu itu jangan lagi dihantui oleh ketidakpastian. Itu satu. Yang kedua, kita memastikan ini kita percepat tanggal 7, ya kan? Karena ada permintaan dari pemohon supaya sebelum tanggal 8 sudah diputus, karena hanya tanggal 8 itu hari terakhir mengenai kemungkinan perubahan pasangan. Tapi ini berarti bisa ulang nanti dulu. Saya hanya menjelaskan kemarin jadi supaya orang jangan mengira kami sengaja memperlambat, ya kan? Jadi putus tanggal 10, Anda kita bikin percepat tanggal 7. Artinya ini bisa mempengaruhi putusan yang kemarin ya, Prof? Kalau putusan dari MK. Nah, yang kedua, banyak di antara pelapor itu berharap putusan MK itu berubah dengan putusan MK. Tadi saya sudah bilang pada dari Profesor Charles, ya kan? Prinsipnya ini adalah lembaga penegak etik. Kita nggak menilai putusan MK. Tapi kalau Anda ini bisa meyakinkan kami tidak dengan pendapat yang nasional logis, masuk akal, dan bisa diterima, akal sehat, why not? Artinya bisa Cuma ada harus dibuktikan. Nah, tadi kan sudah dibuktikan. Kami belum rapat. Ini kami bertiga ini, saya nggak tahu berapa orang yang sudah yakin. Saya kok belum tentu yakin gitu. Jadi silakan nanti besok akan ada lagi ahli-ahli lain. Berusaha meyakinkan. Bisa aja kita berubah. Karena negara sedang berkembang kayak kita ini memerlukan keputusan-keputusan yang progresif, jangan kaku hukum dan memahami hukum dan konstitusi. Jadi kami terbuka aja, cuma dia belum tahu nanti putusannya sekarang itu apa itu? tetap lanjut lawan MK dulu, nanti diuji lagi. Itu tanya pada pemohonnya aja, mereka menuntut. Nah argumennya apa? Kayak Denny, Profesor Denny itu minta supaya persis seperti undang-undang kekuasaan kehakiman pasal 17 ayat 6 dan 7. Di ayat 7 itu dibilang 6 ayat 6 dibilang putusan tidak sah kalau ada pelanggaran. Nah, yang ayat 7-nya dibilang putusan yang sudah itu dibahas lagi, dimusyawarahkan lagi oleh majelis yang berbeda. Maksudnya majelis yang tidak melibatkan orang yang diberi sanksi etika. Berarti 8. Nah, kalau 8 bisa berubah putusan itu secara yuridis begitu. Tapi masalahnya di Undang-Undang Dasar kan sudah ditegaskan putusan MK bersifat final. Itu bagaimana? Nah, bagaimana yakinkan kami bahwa Undang-Undang Dasar itu kita langgar? Ya kan?
yang mengatur itu undang-undang kekuasaan kehakiman lebih rendah dari undang-undang dasar. Jadi bagaimana menjelaskan itu? Nah, jadi kalau ada yang bisa meyakinkan bahwa kita harus merujuk kepada undang-undang kekuasaan kehakiman meskipun beda dengan ketentuan pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 9. Nah, gitu loh. Jadi sepanjang yang sudah dijelaskan hari ini baik oleh Kaus maupun oleh Profesor Denny dan juga tadi Ziko, ada satu lagi LT dan Yusuf, ya bagus-bagus, kenapa kami belum rundingkan? Ya kan, misalnya saya yakin, yang dua lagi belum tentu yakin. Itu loh, jadi sabar. Probabilitasnya Ya, berapa gitu ya. persen? Ya Pak, terima kasih Pak. Kami sidang maraton dari pagi sampai bisa 4 ya. Sidang untuk memeriksa Pak Nurman yang terlibat Pak dan ini malam ini terakhir. Besok dalam persidangan sidang terbuka terakhir kita konfrontir satu lagi perkara banyak masalah berlangsung pengambilan keputusan dan prosedur persidangan dan administrasi yang berkenaan dengan cara bekerja dalam intinya banyak sekali masalah yang kami temukan dari 3 hakim ini saja muntahan masalah ini tersebar meskipun semua hakim ini terlapor tapi kan tingkat pembunuhan pelanggaran yang berbeda nanti biar kami mereka harapan yang lain supaya kepercayaan kami seperti sekarang banyak sekali masalahnya. Sudah di sidang tadi. Apakah terkait dengan mekanisme dalam memutuskan Ya, pasal 9 atau ada masalah-masalah? Di sidang kan ada untuk masalah hubungan kekerabatan. Hakim diharuskan mundur dan perkara tidak mundur. Itu kan banyak tadi. Hampir semua pelapor itu mempersoalkan itu. Yang kedua soal hakim berbicara di depan publik ya mengenai isu yang sedang ditangani atau mengenai hal-hal yang diduga berkaitan dengan substansi perkara. Padahal patut diduga ini ada berkaitan paling tidak dalam persepsi publik. Ini yang kedua yang dipersoalkan orang sebagai masalah. Ya, itu ada hakim yang saking kesal mengungkapkan kemarahannya ke publik. Nah, ini kan masalah internal hakim kok diumbar keluar. Nah, ini masalah juga. Lalu ada lagi hakim yang menulis dissenting opinion, tapi bukan substansi ide yang dituliskan, tapi dia ekspresi kemarahan. Ini menjadi masalah juga. Itu sudah berapa? 4. Yang kelima soal prosedur administrasi apa yang terpencah ini dipersoalkan. Prosedur misalnya ada perubahan ditarik kembali perkaranya kemudian dimasukin lagi satu gitu loh. Jadi ini teknis gitu. Tapi ini kan ada kaitan dengan motif etika, motif kepemimpinan, motif good governance. Ada lagi yang mempersoalkan kok MK ini lambat sekali dibentuk. Nah, ini misalnya Ziko tadi kan dulu sudah ada Dewan Etik dan dia menyampaikan laporan hal yang oleh MK
tapi dibayar. Nah itu juga persoalan juga bagian masalah etik. Sebab itu sudah 6. Nah, adalah jadi semua itu tercermin dalam isi laporan. Nah jadi kami sesudah itu sampai dengan semua lapor hari Jumat, mudah-mudahan sampai Kamis itu 9 hakim semuanya bisa kami laksanakan. Jadi baru kami akan rapat bertiga untuk menentukan bagaimana keputusan terkait dari majelis law. Tapi kalau masalah yang jadi pelapor, kalau nggak Oh ya banyak, tapi ya nggak bisa saya kemukakan. Makanya sidangnya tertutup. Kalau terkait dengan nanti hasil akhir ini kan masih nanti akan dibicarakan. Ya. Opsi-opsinya apa saja? Apa tadi sudah disampaikan ada kalau- yang membuka buku, misalnya apakah diberikan atau rekomendasi Itu sabar di mau cepat-cepat. Kalau di PMK kita jelas sanksi berat teguran, peringatan, atau pemberhentian. Pemberhentian itu kalau eksplisit disebut pemberhentian dengan tidak hormat. Kan ada juga pemberhentian dengan hormat. Ada juga pemberhentian bukan sebagai anggota tapi sebagai ketua. Peringatan ada yang tidak diuraikan, tapi kan variasi juga banyak. Peringatan biasa, bisa juga peringatan keras, bisa juga peringatan sangat keras. Jadi itu tidak ditentukan di dalam PMK, tapi variasinya mungkin. Nah yang paling ringan teguran, kan? Misalnya teguran tertulis, misalnya teguran disampaikan secara lisan bersamaan dengan penyampaian putusan. Jadi tidak perlu surat khusus. Tapi bisa juga teguran dengan surat khusus. Surat khusus memberi teguran nanti dilampiri putusan. Jadi walhasil ya ada 3 itu, tapi variasinya bisa banyak. Jadi teguran, peringatan, pemberhentian. Variasinya itu banyak. Ya, jadi itu nanti kreativitas MKMK. Kira-kira itu baiknya di mana itu? Tapi kalau misalnya tidak terbukti, ada rehabilitasi. Jadi kan 9 itu kena dilaporkan semua. Nah, mungkin ada 9 direhabilitasi. Ini orang lain. Tuh. Misalnya dari wartawan, wah ini yang paling baik namanya anak, misalnya gitu. Ada pujian. Kalau indikasinya Pak dari 3 pemeriksaan hari ini seperti apa? Bisa. Kapan besok masih ada yang seperti Besok. dan juga Besok itu pelapornya itu grupnya. Bukan. bisa Ada PDI. Besok itu si siapa namanya? Petrus kan banyak di mana juga. Ada 2 besok. Petrus sama 1 lagi sore ini. Kemudian sudah 2 itu. Ini 3. Ini siapa aja? 1 Pak Salvisra, 2 Pak Manaan, Pak Suartoyo. Nah yang 3 sisanya bisa. Prof, Ya, sabar ya. Kan soal conjuring Prof ini kan juga banyak yang mempersoalkan bahwa itu seharusnya dihitung dissenting. Apakah itu juga tadi jadi materi yang diverifikasi di kita? Pasti ditanyai, sudah dijawab. Nanti jadi itu substansi pemeriksaan hakimnya itu nanti biar terlihat nanti di pertimbangan putusan MK yang jelas. Di samping kita ngecek bagaimana itu tuduhan kita bebaskan curhat. Wah, curhat itu banyak sekali. Itu semuanya. ada tekanan dari salah satu curhatan itu misalnya. Yang nangis malah kamu. Ada nggak upaya lobby kamera Prof? lebih ke hati lain. Ya, pokoknya itu masuk wilayah yang masih dirahasiakan.
dan materi. Kalau enggak ya udah tertutup dong. Tapi ditanyakan Prof. Hah? Ya, pokoknya semuanya namanya curhat. Semua Curhatnya soal apa aja Prof sampai nangis gitu Prof? yang mau nangis itu kan tidak. Emang tentang apa Prof? Tentang apa? Kok menyedihkan banget kayak curhatnya Prof? Tentang Kalau saya udah habis nangis ya soalnya. Prof kamera Prof. Nah, Yang paling banyak makronya jadi hati apa sih? kira-kira putusannya itu nanti tunggu aja. Kan ini baru 2 hari. Ya. Sabarlah. Prof, apa jaminan dari MK bahwa putusan nantinya ini tidak ada? Loh, nggak bisa, nggak mungkin saya menjamin. Karena Ini juga kan ada, putusannya kan belum juga. karena terlapor ini ada hubungan kekerabatan dengan presiden. Itu salah satu isu. Kan ada 6 atau 7 isu. Banyak. Ya, tapi MKMK memastikan bahwa netral, independen dalam mengawal Yang sedang kita nilai. Kan kalau soal hubungan kekerabatan nggak perlu bukti, udah semua orang udah tahu. Loh itu nggak perlu pembuktian, ya kan? Kelihatan dari fotokopi apa itu foto perkawinan, jelas. Dan itu untuk pengetahuan umum itu nggak perlu pembuktian. Nanti putusan MK ini dapat dijamin akan berlaku independen dan adil. Nggak perlu, nggak perlu kami belum rapat, kan nanti yang memutus juga. Kan itu baru tadi saya nih. Jadi saya hanya menjelaskan prosesnya. Proses ini masih panjang yang penting masyarakat mesti tahu bahwa kita sudah berusaha secepat mungkin menyelesaikan masalah ini untuk menjamin kepastian supaya persiapan pilpres, persiapan pemilu itu jangan lagi dihantui oleh ketidakpastian. Itu satu. Yang kedua, kita memastikan ini kita percepat tanggal 7, ya kan? Karena ada permintaan dari pemohon supaya sebelum tanggal 8 sudah diputus. Karena hanya tanggal 8 itu hari terakhir mengenai kemungkinan perubahan pasangan. Tapi ini berarti bisa ukuran Nanti dulu. Saya hanya menjelaskan perkembangannya. Jadi supaya orang jangan menduga, oh kami sengaja memperlambat, ya kan? Jadi putus tanggal 10, maka kita bikin percepat tanggal 7. Artinya ini bisa mempengaruhi putusan yang kemarin ya Prof? Kalau putusan dari MK. Nah yang kedua, banyak di antara pelapor itu berharap putusan MK itu diubah dengan putusan MK. Tadi saya bilang pada dari Profesor Charles, ya kan? Prinsipnya ini adalah lembaga penegak etik. Kita nggak menilai putusan MK. Tapi kalau Anda ini bisa meyakinkan kami tidak dengan pendapat yang astronaut masuk akal dan bisa diterima, akal sehat, why not? Artinya bisa Cuma ada harus dibuktikan. Nah, tadi kan sudah dibuktikan. Kami belum rapat. Ini kami bertiga deh. Saya nggak tahu berapa orang yang sudah yakin. Saya kok belum tentu yakin gitu. Jadi silakan nanti besok akan ada lagi ahli lain. Berusaha meyakinkan. Bisa aja kita berubah. Karena negara sedang berkembang kayak kita ini memerlukan keputusan yang progresif. Jangan kaku hukum dan memahami hukum dan konstitusi tadi. Kami terbuka aja. Cuma dia belum tahu nanti putusannya. Sekarang itu apa itu? Tetap lanjut lewat MK dulu. Nanti diuji lagi. Itu tanya pada pemohonnya aja. Mereka menuntut. Nah argumennya apa? Kayak Denny, Profesor Denny itu minta supaya persis seperti undang-undang kekuasaan kehakiman pasal 17 ayat 6 dan 7. Di ayat 7 itu dibilang 6 ayat 6 dibilang putusan tidak sah kalau ada pelanggaran. Nah, yang ayat 7-nya dibilang putusan yang sudah itu dibahas lagi, dimusyawarahkan lagi oleh majelis yang berbeda. Maksudnya majelis yang tidak melibatkan orang yang diberi sanksi etika. Berarti 8.
Nah, kalau 8 bisa berubah putusan itu secara yuridis. Tapi masalahnya di Undang-Undang Dasar kan sudah ditegaskan putusan MK bersifat final. Kan bagaimana? Nah, bagaimana yakinkan kami bahwa Undang-Undang Dasar kita langgar? Ya kan? Ya kan? Yang mengatur itu Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman lebih rendah dari Undang-Undang Dasar. Jadi bagaimana menjelaskan itu? Nah, jadi kalau ada yang bisa meyakinkan bahwa kita harus merujuk kepada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman meskipun beda dengan ketentuan pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 9. Nah, gitu loh. Jadi sepanjang yang sudah dijelaskan hari ini baik oleh Kals maupun oleh Profesor Denny dan juga tadi Ziko, ada satu lagi LT Pak Yusuf, ya bagus-bagus pendapatnya, cuma kami belum rundingkan. Ya kan, misalnya saya yakin, yang dua lagi belum tentu yakin. Itu loh, jadi sabar. Probabilitasnya Ya, berapa gitu ya. persen? Ya Pak, terima kasih Pak. Sidang maraton dari pagi sampai kita 4 ya. 5 kita sidang untuk ya, memeriksa Pak Anwar Usman yang kedua Pak Andreas yang ketiga ini malam terakhir. Besok dalam persidangan sidang terbuka terakhir kita konfirmasi sampai fakta banyak masalah beroperasional pengambilan keputusan dan prosedur persidangan dan administrasi yang berkenaan dengan cara bekerja dalam intinya banyak sekali masalah yang kami temukan dari 3 hakim ini pada muntahan masalah ini tersebar. Meskipun semua hakim ini terlapor, tapi kan tingkat tuduhan pelanggarannya berbeda. Nanti biar tahu mereka harapan yang lain supaya kepercayaan kami banyak sekali masalahnya. Dari sidang tadi Apakah terkait dengan mekanisme dalam memutuskan Ya, pasal 9 atau ada masalah-masalah? di sidang kan ada tuh masalah hubungan kekerabatan. Bagaimana hakim diharuskan mundur dan perkara tidak mundur. Itu kan banyak tadi. Hampir semua pelapor itu mempersoalkan itu. Yang kedua soal hakim berbicara di depan publik ya mengenai isu yang sedang ditangani atau mengenai hal-hal yang diduga berkaitan dengan substansi perkara. Padahal relatif diduga ini ada berkaitan paling tidak dalam persepsi publik. Nah, ini yang kedua kan yang dipersoalkan orang sebagai masalah. Ya, itu ada hakim yang saking kesal mengungkapkan kemarahannya ke publik. Nah, ini kan masalah internal hakim kok diumbarkan keluar. Nah, ini masalah juga. Lalu ada lagi hakim yang menulis dissenting opinion, tapi bukan substansi ide yang dituliskan, tapi dia ekspresi kemarahan. Ini menjadi masalah juga. Sudah berapa? 4. Yang kelima soal prosedur administrasi. Apa yang berkonsep? Ini dipersoalkan. Prosedur misalnya ada perubahan, ditarik kembali perkaranya, kemudian dimasukin lagi dari satu, nah gitu loh. Jadi ini administrasi gitu. Tapi ini kan ada kaitan dengan motif etika.
motif kepemimpinan, motif good governance. Nah, ada lagi yang mempersoalkan kok MK ini lambat sekali dibentuk. Nah, ini misalnya Diko tadi, kan dulu sudah ada Dewan Etik, sudah ada tahun dan dia menyampaikan laporan harus direvisi oleh MK, tapi dihindari. Nah, itu juga persoalan ketiga bagian masalah etik. Sebab sudah 6. Nah, ada lagi. Jadi semua itu tercermin dalam isi laporan. Nah, jadi kami sesudah itu selesai dengan semua lapor Jumat, mudah-mudahan sampai Komisi 9 itu semuanya kami laksanakan. Jadi baru kami akan rapat bertiga untuk menentukan bagaimana bisa terkait dengan Komisi 9. Tapi kalau masalah yang dari transfer Oh ya banyak, tapi ya nggak bisa saya gunakan. Makanya sidangnya tertutup. Kalau terkait dengan nanti hasil akhir ini kan masih nanti akan dibicarakan kan. Opsi-opsinya apa saja? Apa tadi sudah disampaikan ada yang apa namanya mengungkap misalnya apakah diberikan atau rekomendasi Ini sabar di mau cepat-cepat. Kalau di PMK ini kan jelas sanksi berat teguran, peringatan, pemberhentian. Pemberhentian itu kalau eksplisit disebut pemberhentian dengan tidak hormat. Kan ada juga pemberhentian dengan hormat. Ada juga pemberhentian bukan sebagai anggota tapi sebagai ketua. Peringatan ada yang tidak diuraikan, tapi kan variasinya juga banyak. Peringatan biasa, bisa juga peringatan keras, bisa juga peringatan sangat keras. Jadi itu tidak ditentukan di dalam PMK, tapi variasinya mungkin. Nah, yang paling ringan itu teguran, kan? Misalnya teguran tertulis, misalnya teguran disampaikan secara lisan bersamaan dengan penyampaian putusan. Jadi nggak perlu surat khusus. Tapi bisa juga teguran dengan surat khusus. Surat khusus memberi teguran, tapi dilampiri putusan. Jadi walhasil ya, ada 3 itu, tapi variasinya bisa banyak. Di teguran, peringatan, pemberhentian. Variasinya itu banyak. Ya, jadi itu nanti kreativitas MK. Kira-kira itu baiknya di mana itu. Tapi kalau misalnya tidak terbukti, ada rehabilitasi. Jadi kan 99 itu kena dilaporkan semua. Nah, mungkin ada 9 direhabilitasi. Ini orang lain. Tuh. Misalnya dari wartawan, wah ini yang paling baik namanya Ana, misalnya gitu. Ada pujian. Kalau indikasinya Pak dari 3 pemeriksaan hari ini seperti apa? Bisa. besok masih ada Besok. dan juga Nah, besok itu pelapornya itu grupnya. Bukan. Bisa sudah kan? bisa Ada PDI. Besok itu si siapa namanya? Petrus kan ada 2 besok. Petrus sama 1 lagi sore. Ya, sudah 2 itu. Ini 3. Ini siapa aja? 1 Pak Salwisra, 2 Pak Manaan, Pak Suartoyo. Nah, yang 3 sisanya bisa. Prof, Ya, sabar ya. Kan soal conjuring Prof ini kan juga banyak yang mempersoalkan bahwa itu seharusnya dihitung dissenting. Apalagi itu juga tadi jadi materi yang diverifikasi di kita. Nah, pasti ditanyai, sudah dijawab. Nanti jadi itu substansi pemeriksaan hakimnya itu nanti biar terlihat nanti di pertimbangan putusan MK yang jelas. Di samping kita ngecek bagaimana itu tuduhan kepada seseorang. Kita bebas itu curhat. Wah, itu curhat itu banyak sekali. Itu semuanya. ada tekanan dari salah satu sahabatnya itu misalnya Yang nangis malah kami.
ini Ada nggak Belum apa? upaya lobby kamera Prof? Lebih lebih teratur lain. nah, pokoknya itu masuk wilayah yang masih dirahasiakan. Dan nanti kalau udah nggak tertutup dong. Tapi ditanyakan Prof. Tertutup. Hah? Ya, pokoknya semuanya namanya curhat. Semua. Curhatnya soal apa aja Prof sampai nangis gitu Prof? Yang mau nangis itu kami. Enggak. Emang tentang apa Prof? Tentang apa? Kok menyedihkan banget kayak curhatnya Prof? Tentang Prof, kamera Prof. Yang paling banyak Prof. Jadi kira-kira putusannya itu nanti tunggu aja. Kan ini baru 2 hari. Ya. Sabarlah. Prof, apa jaminan dari MK bahwa putusan nantinya ini tidak ada? Lu nggak bisa, nggak mungkin saya menjamin. Karena Ini juga kan putusannya kan belum juga. karena terlapor ini ada hubungan kekerabatan dengan presiden. Itu salah satu isu. Kan ada 6 atau 7 isu. Banyak. Ya, tapi MKMK memastikan bahwa netral, independen dalam mengawal Yang sedang kita nilai. Kan kalau soal hubungan kekerabatan nggak perlu bukti, kalau semua orang udah tahu. Loh itu nggak perlu pembuktian, ya kan? Kelihatan dari fotokopi apa itu, foto perkawinan, itu jelas. Dan itu untuk pengetahuan umum begitu nggak perlu pembuktian. Nanti putusan MK ini dapat dijamin akan berlaku independen dan adil. Nggak perlu, nggak perlu. Kami belum rapat, kan nanti yang ngomong itu bertiga. Kan ini baru tadi saya nih. Jadi saya hanya menjelaskan prosesnya. Proses ini masih panjang yang penting masyarakat mesti tahu bahwa kita sudah berusaha secepat mungkin menyelesaikan masalah ini untuk menjamin kepastian supaya persiapan pilpres, persiapan pemilu itu jangan lagi dihantui oleh ketidakpastian. Itu satu. Yang kedua, kita memastikan ini kita percepat tanggal 7 ya, karena ada permintaan dari pemohon dari pelapor supaya sebelum tanggal 8 sudah diputus, karena hanya tanggal 8 itu hari terakhir mengenai kemungkinan perubahan pasangan. Tapi ini berarti bisa ukur lagi Nanti dulu saya hanya menjelaskan perkembangan jadi supaya orang jangan menduga kami sengaja memperlambat, ya kan? Jadi putus tanggal 10, mana kita bikin percepat tanggal 7. Artinya ini bisa mempengaruhi putusan yang kemarin ya Prof? Kalau putusan dari MK. Nah yang kedua, banyak di antara pelapor itu berharap putusan MK itu berubah dengan putusan MK. Tadi saya sudah bilang pada dari Profesor Charles, ya kan? Prinsipnya ini adalah lembaga penegak etik. Kita nggak menilai putusan MK. Tapi kalau Anda ini bisa meyakinkan kami tidak dengan pendapat yang astronot logis, masuk akal dan bisa diterima akal sehat, why not? Artinya bisa Cuma ada harus dibuktikan. Nah, tadi kan sudah dibuktikan. Kami belum rapat. Ini kami bertiga itu, saya nggak tahu berapa orang yang sudah yakin. Saya kok belum yakin gitu. Jadi silakan nanti besok akan ada lagi ahli lain. Berusaha meyakinkan. Bisa aja kita berubah. Karena negara sedang berkembang kayak kita ini memerlukan keputusan yang progresif. Jangan kaku hukum dari memahami hukum dan konstitusi tadi. Kami terbuka aja. Cuma dia belum tahu nanti putusannya. Sekarang itu apa itu? Tetap lanjut lewat MK dulu. Nanti diuji lagi. Itu tanya pada pemohonnya aja. Mereka menuntut. Nah argumennya apa? Kayak Denny, Profesor Denny itu minta supaya
persis seperti undang-undang perkosaan kehakiman pasal 17 ayat 6 dan 7. Di ayat 7 itu dibilang 6 ayat 6 dibilang putusan tidak sah kalau ada pelanggaran. Nah, yang ayat 7-nya dibilang putusan yang sudah itu dibahas lagi, dimusyawarahkan lagi oleh majelis yang berbeda. Maksudnya majelis yang tidak melibatkan orang yang diberi sanksi etika, berarti 8. Nah, kalau 8 bisa berubah putusan itu secara yuridis itu. Tapi masalahnya di Undang-Undang Dasar kan sudah ditegaskan putusan MK bersifat final. Kan bagaimana? Nah, bagaimana yakinkan kami bahwa Undang-Undang Dasar kita langgar? Ya kan? Ya kan? Yang mengatur itu Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman lebih rendah dari Undang-Undang Dasar. Jadi bagaimana? Menjelaskan itu. Nah, jadi kalau ada yang bisa meyakinkan bahwa kita harus merujuk kepada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman meskipun beda dengan ketentuan pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 9. Nah, gitu loh. Jadi sepanjang yang sudah dijelaskan hari ini baik oleh Kals maupun oleh Profesor Denny dan juga tadi Ziko, ada satu lagi LT Yusuf. Ya bagus, kenapa kami belum rundingkan? Ya kan, misalnya saya yakin, yang dua lagi belum tentu yakin. Itu loh, jadi sabar. Probabilitasnya Ya, berapa gitu ya. persen? Ya Pak, terima kasih Pak. Oke. Terima kasih Pak. Kami sidang maraton dari pagi sampai bisa 4 ya. Sidang memeriksa Pak Nurman yang terlibat Pak dan ini malam ini terakhir. Besok dalam persidangan sidang terbuka terakhir kita konfrontir satu lagi terang banyak masalah pengambilan keputusan dan prosedur persidangan dan administrasi yang berkenaan dengan cara bekerja dalam intinya banyak sekali masalah yang kami temukan dari 3 hakim misalnya muntahan masalah ini tersebar meskipun semua hakim ini terlapor tapi kan tingkat pembunuhan pelanggarannya berbeda. Nanti biar kami mereka harapan yang lain supaya kepercayaan serta keputusan kami nanti akan bisa diperbesar. Banyak sekali masalahnya. Sudah di sidang tadi. Apakah terkait dengan mekanisme dalam memutuskan Ya, pasal 9 atau ada masalah-masalah? Di sidang kan ada tuh masalah hubungan kekerabatan. Hakim diharuskan mundur dan sekarang tidak mundur. Itu kan banyak tadi. Hampir semua pelapor itu mempersoalkan itu. Yang kedua soal berbicara, hakim berbicara di depan publik ya, mengenai isu yang sedang ditangani atau mengenai hal-hal yang diduga berkaitan dengan substansi perkara. Padahal patut diduga bahwa ini ada kaitan paling tidak dalam persepsi publik. Nah, ini yang kedua kan yang dipersoalkan orang sebagai masalah. Ya, itu ada hakim yang saking kesal mengungkapkan kemarahannya ke publik. Nah, ini kan masalah internal hakim kok menyebar keluar. Nah, ini masalah juga. Lalu ada lagi hakim yang menulis dissenting opinion, tapi bukan substansi ide yang
NI tuliskan, tapi dia ekspresi kemarahan. Ini kan jadi masalah kerja. Itu sudah berapa? 4. Yang kelima soal prosedur administrasi. Apa yang terpencet? Ini dipersoalkan. Prosedur misalnya ada perubahan, ditarik kembali perkaranya, kemudian dimasukin lagi ke satu, gitu loh. Jadi ini teknis gitu. Tapi ini kan ada kaitan dengan motif etika, motif kepemimpinan, motif good governance. Ada lagi yang mempersoalkan kok MK ini lambat sekali dibentuk. Nah, misalnya Ziko tadi, kan dulu sudah ada Dewan Etik, sudah ada tahun 2005, dan dia menyampaikan laporan harus direvisi oleh MK, tapi dia bilang nah itu juga persoalan juga bagian masalah etik. Sebab sudah 6. Nah, adalah jadi semua itu tercermin dalam isi laporan. Nah, jadi harus sesudah itu selesai dengan semua lapor Jumat. Mudah-mudahan sampai Kamis itu 9 hari semuanya itu baru kami akan rapat berbicara untuk menentukan bagaimana bisa selesai. Tapi kalau masalah yang jadi transport Oh ya banyak, tapi ya nggak bisa saya gunakan. Makanya sidangnya tertutup. Kalau terkait dengan nanti hasil akhir itu kan masih nanti akan dibicarakan. Ya. Opsi-opsinya apa saja? Apa tadi sudah disampaikan ada yang apa namanya Opsi. membuka publik. Apakah diberikan atau rekomendasi Oh dari ini sabar di mau cepat-cepat. Kalau di PMK ini kan jelas sanksi berat teguran, peringatan, pemberhentian. Pemberhentian itu kalau eksplisit disebut pemberhentian dengan tidak hormat. Kan ada juga pemberhentian dengan hormat. Ada juga pemberhentian bukan sebagai anggota tapi sebagai ketua. Peringatan ada yang tidak diuraikan, tapi kan variasi juga banyak. Peringatan biasa, bisa juga peringatan keras, bisa juga peringatan sangat keras. Jadi itu tidak ditentukan di dalam PMK, tapi variasinya sedikit. Nah yang paling ringan teguran, kan? Teguran tertulis, misalnya teguran disampaikan secara lisan bersamaan dengan penyampaian putusan. Jadi tidak perlu surat khusus. Tapi bisa juga teguran dengan surat khusus. Surat khusus memberi teguran nanti dilampiri putusan. Jadi walhasil ya, ada 3 itu, tapi variasinya bisa banyak. Jadi teguran, peringatan, pemberhentian. Variasinya itu banyak. Ya, jadi itu nanti kreativitas MK. Kira-kira itu baiknya di mana itu. Tapi kalau misalnya tidak terbukti, ada rehabilitasi. Jadi kan 99 kena dilaporkan semua. Nah, mungkin ada direhabilitasi. Ini orang baik. Tuh. Misalnya dari wartawan, wah ini yang paling baik namanya Ana, misalnya gitu. Ada pujian. Kalau indikasinya Pak dari 3 tulisan hari ini seperti apa? Bisa. Kapan besok masih ada besok dan juga besok itu pelapornya itu grupnya bukan bisa sudah ada PDI besok itu si terus kan ada 2 besok terus sama 1 lagi Korea kemudian sudah 2 itu ini 3 ini sama aja 1 Pak Salvisra, 2 Pak Manaan, Pak Suartoyo, nah yang 3 sisanya bisa. Prof, Ya, sabar ya. Kan soal conjuring Prof ini kan juga banyak yang mempersoalkan bahwa itu seharusnya dihitung dissenting. Apakah itu juga tadi jadi materi yang diverifikasi di kita? Nah, pasti ditanyai dan sudah dijawab. Nanti jadi itu substansi pemeriksaan hakimnya
itu nanti biar terlihat nanti di pertimbangan putusan MK yang jelas. Di samping kita ngecek itu gimana itu tuduhan kita bebaskan curhat. Wah, curhat itu banyak sekali. Itu semuanya. Ada tekanan dari salah satu sahabat itu misalnya. Yang nangis malah kami. Ada nggak? Wayang lobby kamera Prof. lebih keras lain. Nah, pokoknya itu masuk wilayah yang masih dirahasiakan. Dan materi kalau enggak tertutup dong. Tapi ditanyakan Prof. Hah? Ya, pokoknya semuanya namanya curhat. Semua. Curhatnya soal apa aja Prof sampai nangis gitu Prof? Yang mau nangis itu kan tidak. Emang tentang apa Prof? Tentang apa? Kok menyedihkan banget kayak curhatnya Prof? Tentang Kalau saya udah habis nangis ya loh. Prof kamera Prof. Yang paling banyak Prof nyayat Jadi hati apa sih? kira-kira putusannya itu nanti tunggu aja. Kan ini baru 2 hari. Sabarlah. Prof, apa jaminan dari MK bahwa putusan nantinya ini tidak ada? Loh, nggak bisa, nggak mungkin saya menjamin. Karena Ini juga kan putusannya kan belum juga. karena terlapor ini ada hubungan kekerabatan dengan presiden. Itu salah satu isu. Kan ada 6 atau 7 isu. Banyak. Ya, tapi MKMK memastikan bahwa netral independen dalam mengawal Yang sedang kita nilai. Kan kalau soal hubungan kekerabatan nggak perlu bukti, udah semua orang udah tahu. Loh, itu nggak perlu pembuktian, ya kan? Kelihatan dari fotokopi apa itu, foto perkawinan, itu jelas. Dan itu untuk pengetahuan umum begitu nggak perlu pembuktian. Nanti putusan MK ini dapat dijamin akan berlaku independen dan adil. Nggak perlu, nggak perlu kami belum rapat, kan nanti yang ngomong itu bertiga. Kan itu baru tadi saya nih. Jadi saya hanya menjelaskan prosesnya. Proses ini masih panjang yang penting masyarakat mesti tahu bahwa kita sudah berusaha secepat mungkin menyelesaikan masalah ini untuk menjamin kepastian supaya persiapan pilpres, persiapan pemilu itu jangan lagi dihantui oleh ketidakpastian. Itu satu. Yang kedua, kita memastikan ini kita percepat tanggal 7 ya, karena ada permintaan dari pemohon supaya sebelum tanggal 8 sudah diputus, karena hanya tanggal 8 itu hari terakhir mengenai kemungkinan perubahan pasangan. Tapi ini berarti bisa untuk hari ini nanti dulu. Saya hanya menjelaskan perkembangan supaya orang jangan curiga. Oh, kami sengaja memperlambat, ya kan? Jadi putus tanggal 10, mana kita bikin percepatan tanggal 7. Artinya ini bisa mempengaruhi putusan yang kemarin ya Prof? Kalau putusan dari MK. Nah, yang kedua, banyak di antara pelapor itu berharap putusan MK itu berubah dengan putusan MK. Tadi saya bilang pada dari Profesor Charles, ya kan? Prinsipnya ini adalah lembaga penegak etik. Kita nggak menilai putusan MK. Tapi kalau Anda ini bisa meyakinkan kami tidak dengan pendapat yang nasional logis, masuk akal, dan bisa diterima, akal sehat, why not? Artinya bisa Cuma ada harus dibuktikan. Nah, tadi kan sudah dibuktikan. Kami belum rapat. Ini kami bertiga ini, saya tahu berapa orang yang sudah yakin. Saya kok belum tentu yakin gitu. Jadi silakan nanti besok akan ada lagi ahli lain. Berusaha meyakinkan. Bisa aja kita berubah. Karena negara sedang berkembang kayak kita ini memerlukan keputusan yang progresif, jangan kaku hukum dan
memahami hukum dan konstitusi tadi, kami terbuka aja. Cuma dia belum tahu nanti putusannya sekarang situ. Apa itu? Tetap lanjut lewat MK dulu, nanti diuji lagi. Itu tanya pada pemohonnya aja, pelapor. Mereka menuntut. Nah argumennya apa? Kayak Denny, Profesor Denny itu minta supaya persis seperti undang-undang kekuasaan kehakiman pasal 17 ayat 6 dan 7. Di ayat 7 itu dibilang 6 ayat 6 dibilang putusan tidak sah kalau ada pelanggaran. Nah, yang ayat 7-nya bilang putusan yang sudah itu dibahas lagi, dimusyawarahkan lagi oleh majelis yang berbeda. Maksudnya majelis yang tidak melibatkan orang yang diberi sanksi etika. Berarti 8. Nah, kalau 8 bisa berubah putusan itu secara juridis itu. Tapi masalahnya di Undang-Undang Dasar kan sudah ditegaskan putusan MK bersifat final. Kan bagaimana? Nah, bagaimana yakinkan kami bahwa Undang-Undang Dasar itu bisa kita langgar? Ya kan? Kan yang mengatur itu undang-undang kekuasaan kehakiman lebih rendah dari undang-undang dasar. Jadi bagaimana menjelaskan itu? Nah, jadi kalau ada yang bisa meyakinkan bahwa kita harus merujuk kepada undang-undang kekuasaan kehakiman meskipun beda dengan ketentuan pasal 24C ayat 1 undang-undang dasar 9. Nah, gitu loh. Jadi sepanjang yang sudah dijelaskan hari ini baik oleh Kals maupun oleh Profesor Denny dan juga tadi Ziko, ada satu lagi LB Pak Yusuf, ya bagus pendapatnya, cuma kami belum tundingkan. Ya kan, misalnya saya yakin, yang dua lagi belum tentu yakin. Itu loh, jadi sabar. Probabilitasnya Ya, berapa gitu ya. persen? Ya Pak, terima kasih Pak. Kami sidang maraton dari pagi sampai kita 4 ya. 4. Kita sidang untuk ya, memeriksa Pak Nurman yang terlibat Pak dan ini malam ini terakhir. Besok dalam sidang sidang terbuka terakhir kita konfrontir satu lagi kontra banyak masalah soal pengambilan keputusan dan prosedur persidangan dan investigasi yang berkenaan dengan cara bekerja dalam intinya banyak sekali masalah yang kami temukan dari 3 hakim ini saja muntahan masalah ini tersebar meskipun semua hakim ini terlapor tapi kan tingkat pembunuhan pelanggaran yang berbeda nanti biar kami memberikan harapan yang lain supaya kepercayaan tentang keputusan kami nanti bisa terbesar. Banyak sekali masalahnya. Sudah di sidang tadi. Apakah terkait dengan mekanisme dalam memutuskan Ya, pasal 9 atau ada masalah-masalah? Tadi di sidang kan ada masalah hubungan kekerabatan. Hakim diharuskan mundur dan perkara tidak mundur. Itu kan banyak tadi. Hampir semua pelapor itu mempersoalkan itu. Yang kedua soal hakim berbicara di depan publik ya mengenai isu yang sedang ditangani atau mengenai hal-hal yang diduga berkaitan dengan substansi perkara. Padahal patut diduga ini ada berkaitan paling tidak
dalam persepsi publik. Nah, ini yang kedua, kan yang dipersoalkan orang sebagai masalah. Ya, itu ada hakim yang saking kesal ya kan, mengungkapkan kemarahannya ke publik. Nah, ini kan masalah internal hakim kok diumbar keluar. Nah, ini masalah juga. Lalu ada lagi hakim yang menulis dissenting opinion, tapi bukan substansi ide yang dituliskan, tapi dia ekspresi kemarahan. Ini menjadi masalah juga. Nah, itu sudah berapa? 4. Yang kelima, soal prosedur registrasi. Apa yang terkoncang? Ini dipersoalkan. Nah, prosedur misalnya ada perubahan, ditarik kembali perkaranya, kemudian dimasukkan lagi satu, nah gitu loh. Jadi ini teknis gitu. Tapi ini kan ada kaitan dengan motif etika, motif kepemimpinan, motif good governance. Nah, ada lagi yang mempersoalkan kok MK ini lambat sekali dibentuk. Nah, ini misalnya Ziko tadi. Ya, dulu sudah ada dewan etik, sudah ada lalu dia menyampaikan laporan harus dilanjuti oleh MK, tapi dia dari nah itu juga persoalan juga bagian masalah etik sebab sudah 6. Nah, adalah jadi semua itu tercermin dalam isi laporan. Nah, jadi kami sesudah itu sampai dengan semua lapor itu mudah-mudahan sampai pemilu 9 hakim semuanya kami laksanakan. Jadi baru kami akan rapat bertiga untuk menentukan bagaimana bisa terkait dari majelis kehormatan. Tapi kalau masalah yang dari transport Oh ya banyak, tapi yang nggak bisa saya gunakan. Makanya sidangnya tertutup. Kalau terkait dengan nanti hasil akhir ini kan masih nanti akan dibicarakan. Ya. Opsi-opsinya apa saja? Apa tadi sudah disampaikan ada yang opsi membuka publik. Apakah diberikan atau rekomendasi yang sabar tidak mau cepat-cepat. Kalau di PMK ini kan jelas sanksi macam teguran, peringatan, pemberhentian. Pemberhentian itu kalau eksplisit disebut pemberhentian dengan tidak hormat. Kan ada juga pemberhentian dengan hormat. Ada juga pemberhentian bukan sebagai anggota tapi sebagai ketua. Peringatan ada yang tidak diuraikan, tapi kan variasi juga banyak. Peringatan biasa, bisa juga peringatan keras, bisa juga peringatan sangat keras. Jadi itu tidak ditentukan di dalam PMK, tapi variasinya bikin. Nah, yang paling ringan itu teguran, kan? Teguran tertulis, misalnya teguran disampaikan secara lisan bersamaan dengan penyampaian putusan. Jadi tidak perlu surat khusus. Tapi bisa juga teguran dengan surat khusus. Surat khusus memberi teguran tapi dilampiri putusan. Jadi walhasil ya, ada 3 itu, tapi variasinya bisa banyak. Jadi teguran, peringatan, pemberhentian. Variasinya itu banyak. Ya, jadi itu nanti kreativitas MK. Kira-kira itu baiknya di mana itu. Tapi kalau misalnya tidak terbukti, ada rehabilitasi. Jadi kan 99 kena dilaporkan semua. Nah, mungkin ada direhabilitasi. Ini orang baik. Tuh. Misalnya dari wartawan, wah ini yang paling baik namanya Ana, misalnya gitu. Ada pujian. Kalau indikasinya Pak dari 3 pemeriksaan hari ini seperti apa? Bisa. besok masih ada Besok itu pelapornya itu grupnya. Bukan, ada PDI. Besok itu terus. Kan ada 2 besok. Terus sama 1 lagi sore. Kemudian
ada 2 itu, ambilnya 3. Ini Siapa aja? 1 Pak Salwisra, 2 Pak Manahan, Pak Suartoyo. Nah, yang 3 sisanya bisa. Prof, Ya, sabar ya. kan soal conjuring Prof Eni kan juga banyak yang mempersoalkan bahwa itu seharusnya dihitung dissenting. Apakah itu juga tadi jadi materi yang diverifikasi di sini? Nah, pasti ditanyai, sudah dijawab. Nanti jadi itu substansi pemeriksaan hakimnya itu nanti biar terlihat nanti di pertimbangan putusan MK. Yang jelas di samping kita ngecek itu bagaimana itu tuduhan secara objektif. Jadi kita bebas untuk curhat. Wah, itu curhat itu banyak sekali. Itu semuanya. Ada tekanan dari salah satu curhatan itu misalnya? Ya, yang nangis malah kamu. Kan kita juga. Ada nggak? Lo apa? Upaya lobby kamera Prof? Lo lebih Tapi lebih ke hati lain. nah, pokoknya itu masuk wilayah yang masih dirahasiakan. Dan materi kalau enggak ya tidak tertutup dong. Tapi ditanyakan Prof. Hah? Ya, pokoknya semuanya namanya curhat. Semua. Curhatnya soal apa aja Prof sampai nangis gitu Prof? Yang mau nangis itu kan tidak. Emang tentang apa Prof? Tentang apa? Kok menyedihkan banget kayak curhatnya Prof? Tentang Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. sidang maraton dari pagi memeriksa 4 ya. Sidang untuk memeriksa Pak Anwar Usman yang terlibat Pak Andreas dan ini malam ini terakhir. Besok setelah kita lihat tindakan sidang terbuka terakhir kita konfirmasi sampai fakta banyak masalah soal pengambilan keputusan dan prosedur persidangan dan administrasi yang berkenaan dengan cara bekerja dalam intinya banyak sekali masalah yang kami temukan dari 3 hakim saja muntahan masalah ini tersebar. Meskipun semua hakim ini terlapor, tapi kan tingkat tuduhan pelanggaran berbeda. Nanti biar tahu mereka harapan yang lain supaya kepercayaan kami bisa superbesar. Banyak sekali masalahnya. Kalau dari sidang tadi
apakah terkait dengan mekanisme dalam memutuskan putusan Ya, itu pasal 90 atau ada masalah-masalah? Kan di sidang kan ada untuk masalah hubungan kekerabatan. Dengan hakim ya haruskan mundur dan sekarang tidak mundur. Itu kan banyak tadi, hampir semua pelapor itu mempersoalkan itu. Yang kedua soal hakim berbicara di depan publik ya mengenai isu yang sedang ditangani atau mengenai hal-hal yang diduga berkaitan dengan substansi perkara. Padahal patut diduga ini ada berkaitan paling tidak dalam persepsi publik. Nah, ini yang kedua kan yang dipersoalkan orang sebagai masalah. Ya, itu ada hakim yang saking kesal mengungkapkan kemarahannya ke publik. Nah, ini kan masalah internal hakim kok menyebarkan luar. Nah, ini masalah juga. Lalu ada lagi hakim yang menulis dissenting opinion, tapi bukan substansi ide yang dituliskan, tapi dia ekspresi kemarahan. Ini menjadi masalah juga. Ini sudah berapa? Yang kelima soal prosedur registrasi tapi yang berkonsep ini dipersoalkan. Prosedur misalnya ada perubahan ditarik kembali perkaranya kemudian dimasukin lagi satu gitu. Jadi ini teknis gitu. Tapi ini kan ada kaitan dengan motif etika, motif kepemimpinan, motif good governance. Ada lagi yang mempersoalkan kok MK ini lambat sekali dibentuk. Nah, ini misalnya Diko tadi kan dulu sudah ada lewat dan dia menyampaikan laporan harus direvisi oleh MK, tapi dia dari nah itu juga persoalan juga bagian masalah sebab sudah 6. Nah, ada lagi. Jadi semua itu tercermin dalam isi laporan. Nah, jadi kami sesudah itu selesai dengan semua lapor, mudah-mudahan sampai komisi 9 hakim semuanya kami laksanakan. Jadi baru kami akan rapat bertiga untuk menentukan bagaimana bisa terkait dari Tapi kalau masalah yang jadi pengakuan oh ya banyak, tapi ya nggak bisa saya gunakan. Makanya sidangnya tertutup. Kalau terkait dengan nanti hasil akhir ini kan masih nanti akan dibicarakan kan. Opsi-opsinya apa saja? Apa tadi sudah disampaikan ada yang mengungkap misalnya apakah diberikan atau rekomendasi ini sabar di mau cepat-cepat. Kalau di PMK ini kan jelas sanksi macam teguran, peringatan, atau pemberhentian. Pemberhentian itu kalau eksplisit disebut pemberhentian dengan tidak hormat. Kan ada juga pemberhentian dengan hormat. Ada juga pemberhentian bukan sebagai anggota tapi sebagai ketua. Peringatan ada yang tidak diuraikan, tapi kan variasi juga banyak. Peringatan biasa, bisa juga peringatan keras, bisa juga peringatan sangat keras. Jadi itu tidak ditentukan di dalam PMK, tapi variasinya bikin. Nah yang paling ringan itu teguran, kan? Teguran tertulis, misalnya teguran disampaikan secara lisan bersamaan dengan penyampaian putusan. Jadi tidak perlu surat khusus. Tapi bisa juga teguran dengan surat khusus. Surat khusus memberi teguran, tapi dilampiri putusan. Jadi walhasil ya, ada 3 itu, tapi variasinya bisa banyak. Jadi teguran, peringatan, pemberhentian. Variasinya itu banyak. Ya, jadi itu nanti kreativitas MK. Kira-kira itu baiknya di mana itu. Tapi kalau misalnya tidak terbukti, ada rehabilitasi.
Tapi kan 99 kena dilaporkan semua. Nah, mungkin ada direhabilitasi ini orang lain. Tuh, misalnya dari wartawan, wah ini yang paling baik ini namanya Ana, misalnya gitu. Ada pujian. Kalau indikasinya Pak dari 3 pemeriksaan hari ini seperti apa? Bisa. Kapan Besok masih ada besok dan juga besok itu pelapornya itu grupnya bukan bisa ada PDI besok itu si Petrus kan ada 2 besok Petrus sama satu lagi Korea kemudian sudah 2 itu ini 3 ini siapa aja? 1 Pak Salbisra, 2 Pak Manahan, Pak Suartoyo, nah yang 3 sisanya bisa. Prof, Ya, sabar ya. Kan soal conjuring Prof ini kan juga banyak yang mempersoalkan bahwa itu seharusnya dihitung dissenting. Apakah itu juga tadi jadi materi yang diverifikasi di sini? Nah, pasti kita tanyain, sudah dijawab. Nanti jadi itu substansi pemeriksaan hakimnya itu nanti biar terlihat nanti di pertimbangan putusan di MK yang jelas. Di samping kita ngecek bagaimana itu tuduhan secara objektif. Jadi kita bebas untuk curhat. Wah, itu curhat itu banyak sekali. Itu semuanya. Ada tekanan dari salah satu sahabat itu misalnya. Yang nangis malah kami. Ada nggak? Belum ada. Upaya lobby kamera Prof? Lebih Lebih terakhir lagi. nah, pokoknya itu masuk wilayah yang masih dirahasiakan dan nanti kalau enggak ya tertutup dong. Tapi ditanyakan Prof. Tertutup. Hah? Ya, pokoknya semuanya namanya curhat semua. Curhatnya soal apa aja Prof sampai nangis gitu Prof? Yang mau nangis itu kami enggak. Emang tentang apa Prof? Tentang apa? Kok menyedihkan banget kayak curhatnya Prof? Tentang Prof, kamera Prof. Yang paling banyak Prof. Jadi kira-kira putusannya itu nanti tunggu aja. Kan ini baru 2 hari. Ya. Sabarlah. Prof, apa jaminan dari MK bahwa putusan nantinya ini tidak ada? Lu nggak bisa, nggak mungkin saya menjamin. Karena Ini juga kan putusannya kan belum juga. karena terlapor ini ada hubungan kekerabatan dengan presiden. Itu salah satu isu. Kan ada 6 atau 7 isu. Banyak. Ya, tapi MKMK memastikan bahwa netral, independen dalam mengawal Yang sedang kita nilai. Kan kalau soal hubungan kekerabatan nggak perlu bukti, udah semua orang udah tahu. Loh itu nggak perlu pembuktian, ya kan? Kelihatan dari fotokopi apa itu, foto perkawinan, itu jelas. Dan itu untuk pengetahuan umum itu nggak perlu pembuktian. Nanti putusan MK ini dapat dijamin akan berlaku independen dan adil. Nggak perlu, nggak perlu kami belum rapat, kan nanti yang memutus bertiga. Kan itu baru tadi saya nih. Jadi saya hanya menjelaskan prosesnya. Proses ini masih panjang yang penting masyarakat mesti tahu bahwa kita sudah berusaha secepat mungkin menyelesaikan masalah ini untuk menjamin kepastian supaya persiapan pilpres, persiapan pemilu itu jangan lagi dihantui oleh ketidakpastian. Itu satu. Yang kedua, kita memastikan ini kita percepat tanggal 7 ya, karena ada permintaan dari pemohon dari pelapor supaya sebelum tanggal 8 sudah diputus, karena hanya tanggal 8 itu hari terakhir mengenai kemungkinan perubahan pasangan. Tapi ini berarti bisa ulang Nanti dulu saya hanya menjelaskan jadwalnya supaya orang jangan menduga oh kami sengaja memperlambat, ya kan?
diputus tanggal 10, mana kita bikin percepat tanggal 7. Artinya ini bisa mempengaruhi putusan yang kemarin ya Prof? Kalau putusan dari MK itu Nah, yang bisa kedua, mempengaruhi. banyak di antara pelapor itu berharap putusan MK itu berubah dengan putusan MK. Tadi saya sudah bilang pada dari Profesor Charles, ya kan? Prinsipnya ini adalah lembaga penegak etik. Kita nggak menilai putusan MK. Tapi kalau Anda ini bisa meyakinkan kami tidak dengan pendapat yang astronaut masuk akal dan bisa diterima akal sehat, why not? Artinya bisa Cuma ada harus dibuktikan. Nah, tadi kan sudah dibuktikan. Kami belum rapat. Ini kami bertiga deh. Saya nggak tahu berapa orang yang sudah yakin. Saya kok belum tentu yakin gitu. Nah, jadi silakan nanti besok akan ada lagi ahli lain. Berusaha meyakinkan. Bisa aja kita berubah. Karena negara sedang berkembang kayak kita ini memerlukan keputusan yang progresif, jangan kaku hukum dari memahami hukum dan konstitusi. Jadi kami terbuka aja, cuma dia belum tahu nanti putusannya sekarang itu apa itu? Tetap lanjut lewat MK dulu, nanti diuji lagi. Itu tanya pada pemohonnya aja. Mereka menuntut. Nah argumennya apa? Kayak Denny, Profesor Denny itu minta supaya persis seperti undang-undang kekuasaan kehakiman pasal 17 ayat 6 dan 7. Di ayat 7 itu dibilang 6 ayat 6 dibilang putusan tidak sah kalau ada pelanggaran. Nah, yang ayat 7-nya dibilang putusan yang sudah itu dibahas lagi, dimusyawarahkan lagi oleh majelis yang berbeda. Maksudnya majelis yang tidak melibatkan orang yang diberi sanksi etika. Berarti 8. Nah, kalau 8 bisa berubah putusan itu secara yuridis. Tapi masalahnya di Undang-Undang Dasar kan sudah ditegaskan putusan MK bersifat final. Kan bagaimana? Nah, bagaimana yakinkan kami bahwa Undang-Undang Dasar kita langgar? Jadi, kan yang mengatur itu Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman lebih rendah dari Undang-Undang Dasar. Jadi bagaimana menjelaskan itu? Nah, jadi kalau ada yang bisa meyakinkan bahwa kita harus merujuk kepada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman meskipun beda dengan ketentuan pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 9. Nah, gitu loh. Jadi sepanjang yang sudah dijelaskan hari ini baik oleh Charles maupun oleh Profesor Denny dan juga tadi Ziko, ada satu lagi LD Yusuf. Ya bagus, kenapa tuh? Kami belum rundingkan. Ya kan, misalnya saya yakin, yang dua lagi belum tentu yakin. Itu loh, jadi sabar. Ya, gitu ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Oke, Terima kasih Pak. kami sidang maraton dari pagi sampai kita 4 ya. Sidang memeriksa Pak Nurman yang terlibat Pak dan malam terakhir besok dalam sidang terbuka terakhir kita konfrontir satu lagi terang banyak masalah soal pengambilan keputusan dan prosedur persidangan dan administrasi yang berkenaan dengan cara bekerja dalam intinya banyak sekali masalah yang kami temukan dari 3 hakim misalnya muntahan masalah ini tersebar meskipun semua hakim ini terlapor
anggarannya beda-beda. Nanti biar tahu mereka harapan yang lain supaya kepercayaan serta perbisaan. Banyak sekali masalahnya. Dari sidang tadi Apakah terkait dengan mekanisme dalam memutuskan Ya, pasal 9 atau ada masalah-masalah? di sidang kan ada untuk masalah hubungan kekerabatan. Hakim diharuskan mundur dan perkara tidak mundur. Itu kan banyak tadi. Hampir semua pelapor itu mempersoalkan itu. Yang kedua soal hakim berbicara di depan publik ya mengenai isu yang sedang ditangani atau mengenai hal-hal yang diduga berkaitan dengan substansi perkara. Padahal patut diduga ini ada kaitan paling tidak dalam persepsi publik. Nah, ini yang kedua yang dipersoalkan orang sebagai masalah. Ya, itu ada hakim yang saking kesal mengungkapkan kemarahannya ke publik. Nah, ini kan masalah internal hakim kok menyebar ke luar. Nah, ini masalah juga. Lalu ada lagi hakim yang menulis dissenting opinion, tapi bukan substansi ide yang dituliskan, tapi dia ekspresi kemarahan. Ini menjadi masalah juga. Sudah berapa? Yang kelima soal prosedur registrasi. Apa yang berkonsep? Ini dipersoalkan. Prosedur misalnya ada perubahan, ditarik kembali perkaranya, kemudian dimasukin lagi dari satu. Nah, gitu. Jadi ini administrasi gitu. Tapi ini kan ada kaitan dengan motif etika, motif kepemimpinan, motif good governance. Ada lagi yang mempersoalkan kok MK ini lambat sekali dibentuk. Nah, misalnya Diko tadi kan dulu sudah ada Dewan Etik dan dia menyampaikan laporan harus ditindaklanjuti oleh MK, tapi dia dari nah itu juga persoalkan juga bagian masalah etik. Sebab sudah 6. Nah, ada lagi persoalan. Jadi semua itu tercermin dalam isi laporan. Nah, jadi kami sesudah itu selesai dengan semua lapor, mudah-mudahan sampai komisi 9 semuanya kami laksanakan. Jadi baru kami akan rapat bertiga untuk menentukan bagaimana keputusan terbaik dari majelis law. Tapi kalau masalahnya jadi terakhir, Oh ya banyak, tapi ya nggak bisa saya gunakan. Makanya sidangnya tertutup. Kalau terkait dengan nanti hasil akhir itu kan masih nanti akan dibicarakan kan. Ya. Opsi-opsinya apa saja? Kamu tadi sudah disampaikan ada yang opsi mengungkap publik. Apakah dihentikan atau rekomendasi ini sabar di PMK. Mau cepat-cepat juga. Kalau di PMK ini kan dibahas sanksi berupa teguran, peringatan, pemberhentian. Pemberhentian itu kalau eksplisit disebut pemberhentian dengan tidak hormat. Kan ada juga pemberhentian dengan hormat. Ada juga pemberhentian bukan sebagai anggota tapi sebagai ketua. Peringatan ada yang tidak diuraikan, tapi kan variasi juga banyak. Peringatan biasa, bisa juga peringatan keras, bisa juga peringatan sangat keras. Jadi itu tidak ditentukan di dalam PMK, tapi variasinya sedikit. Nah, yang paling ringan teguran, kan? Teguran tertulis, misalnya teguran disampaikan secara lisan bersamaan dengan penyampaian putusan. Jadi tidak perlu surat khusus. Tapi bisa juga teguran dengan surat khusus.
surat khusus memberi teguran tapi dilampiri putusan. Jadi walhasil ya, ada 3 itu, tapi variasinya bisa banyak. Jadi teguran, peringatan, pemberhentian, variasinya itu banyak. Ya, jadi itu untuk kreativitas MKMK. Kira-kira itu baiknya di mana itu? Tapi kalau misalnya tidak terbukti, ada rehabilitasi. Jadi kan 99 itu kena dilaporkan semua. Nah, mungkin ada direhabilitasi. Ini orang lain. Tuh. Misalnya dari wartawan, wah ini yang paling baik namanya Ana, misalnya gitu. Ada pujian. Kalau indikasinya Pak dari 3 pemeriksaan hari ini seperti apa? Bisa. Kapan Besok masih ada besok. dan juga Besok itu pelapornya itu grupnya. Bukan. Bisa sudah bisa ada PDI. Besok itu si siapa namanya? Terus. Terus kan ada 2 besok. Terus sama satu lagi Korea. Kemudian sudah 2 itu. Ini 3. Ini siapa aja? 1 Pak Salvisra, 2 Pak Manaan, Pak Suartoyo. Nah, yang 3 sisanya bisa. Prof, Ya, kabar ya? Kan soal conjuring Prof ini kan juga banyak yang mempersoalkan bahwa itu seharusnya dihitung dissenting. Apakah itu juga tadi jadi materi yang diverifikasi di kita? Nah, pasti ditanyain, sudah dijawab. Nanti jadi itu substansi pemeriksaan hakimnya itu nanti biar terlihat nanti di pertimbangan putusan MK yang jelas. Di samping kita cek itu gimana itu tuduhan kita bebas itu curhat. Wah, itu curhat itu banyak sekali. Itu semuanya. Ada tekanan dari salah satu sahabat itu misalnya. Yang nangis malah kami. Ada nggak? Wayang lobby kamera Prof? Lebih keras lain. Ya, pokoknya itu masuk wilayah yang masih dirahasiakan. Dan materi kalau enggak tidak tertutup dong. Tapi ditanyakan Prof. Hah? Ya, pokoknya semuanya namanya curhat. Semua. Curhatnya soal apa aja Prof sampai nangis gitu Prof? Yang mau nangis itu kan tidak. Emang tentang apa Prof? Tentang apa? Kok menyedihkan banget kayak curhatnya Prof? Tentang Prof, kamera Prof. Yang paling banyak Prof nyayat jadi hati apa sih? kira-kira putusannya itu nanti tunggu aja. Kan ini baru 2 hari. Sabarlah. Prof, apa jaminan dari MKMK bahwa putusan nantinya ini tidak ada? Loh, nggak bisa, nggak mungkin saya menjamin. Karena Ini juga kan putusannya kan belum juga. karena terlapor ini ada hubungan kekerabatan dengan presiden. Itu salah satu isu. Kan ada 6 atau 7 isu. Banyak. Ya, tapi MKMK memastikan bahwa netral, independen dalam mengawal Yang sedang kita nilai. Kan kalau soal hubungan kekerabatan nggak perlu bukti, semua orang udah tahu. Loh, itu nggak perlu pembuktian. Ya kan? Kelihatan dari fotokopi apa itu, foto perkawinan. Jelas. Dan itu untuk pengetahuan umum begitu nggak perlu pembuktian. Jadi putusan MKMK ini dapat dijamin akan berlaku independen dan adil. Nggak perlu, nggak perlu kami belum rapat. Kan nanti yang ngomong itu bertiga. Kan itu baru tanya saya nih. Jadi saya hanya menjelaskan prosesnya. Proses ini masih panjang, yang penting masyarakat mesti tahu bahwa kita sudah berusaha secepat mungkin menyelesaikan masalah ini untuk menjamin kepastian supaya persiapan pilpres, persiapan pemilu itu jangan lagi dihantui oleh ketidakpastian. Itu satu. Yang kedua, kita memastikan ini kita percepat tanggal 7, ya kan?
karena ada permintaan dari pemohon dan pelapor supaya sebelum tanggal 8 sudah diputus, karena hanya tanggal 8 itu hari terakhir mengenai kemungkinan perubahan pasangan. Tapi ini berarti bisa mempengaruhi Nanti dulu, saya hanya menjelaskan jadwal jadi supaya orang jangan curiga, oh kami sengaja memperlambat, ya kan? Jadi putus tanggal 10, Anda kita bikin percepat tanggal 7. Artinya ini bisa mempengaruhi putusan yang kemarin ya, Prof? Kalau putusan dari MK. Nah, yang kedua, banyak di antara pelapor itu berharap putusan MK itu berubah dengan putusan MK. Tadi saya sudah bilang pada dari Profesor Charles, ya kan? Prinsipnya ini adalah lembaga penegak etik. Kita nggak menilai putusan MK. Tapi kalau Anda ini bisa meyakinkan kami tidak dengan pendapat yang nasional logis, masuk akal, dan bisa diterima, akal sehat, why not? Artinya bisa Cuma ada harus dibuktikan. Nah, tadi kan sudah dibuktikan. Kami belum rapat. Ini kami bertiga deh. Saya nggak tahu berapa orang yang sudah yakin. Saya kok belum tentu yakin gitu. Nah, jadi silakan nanti besok itu akan ada lagi ahli-ahli lain. Berusaha meyakinkan. Bisa aja kita berubah. Karena negara sedang berkembang kayak kita ini memerlukan keputusan-keputusan yang progresif, jangan kaku hukum dan memahami hukum dan konstitusi. Jadi kami terbuka aja, cuma dia belum tahu nanti putusannya sekarang itu apa itu? Tetap lanjut lawan MK dulu, nanti diuji lagi. Itu tanya pada pemohonnya aja, pelapor. Mereka menuntut. Nah argumennya apa? Kayak Denny, Profesor Denny itu minta supaya persis seperti undang-undang kekuasaan kehakiman pasal 17 ayat 6 dan 7. Di ayat 7 itu dibilang 6 ayat 6 dibilang putusan tidak sah kalau ada pelanggaran. Nah, yang ayat 7-nya dibilang putusan yang sudah itu dibahas lagi, dimusyawarahkan lagi oleh majelis yang berbeda. Maksudnya majelis yang tidak melibatkan orang yang diberi sanksi etika. Berarti 8. Nah, kalau 8 bisa berubah putusan itu secara juridis itu. Tapi masalahnya di Undang-Undang Dasar kan sudah ditegaskan putusan MK bersifat final. Itu bagaimana? Nah, bagaimana yakinkan kami bahwa Undang-Undang Dasar kita langgar? Ya kan yang mengatur itu Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman lebih rendah dari Undang-Undang Dasar. Jadi bagaimana menjelaskannya? Nah, jadi kalau ada yang bisa meyakinkan bahwa kita harus merujuk kepada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman meskipun beda dengan ketentuan pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 9. Nah, gitu loh. Jadi sepanjang yang sudah dijelaskan hari ini baik oleh Charles maupun oleh Profesor Denny dan juga tadi Ziko, ada satu lagi LT Pak Yusuf. Ya bagus-bagus, kenapa kami belum tundingkan? Ya kan, misalnya saya yakin, yang dua lagi belum tentu yakin. Itu loh, jadi sabar. Ya, gitu ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Kami sidang maraton dari pagi sampai kita 4 ya. Sidang memeriksa Pak Nurman yang terlibat Pak dan ini malam terakhir. Besok dalam sidang sidang terbuka terakhir kita konfrontir satu lagi perkara banyak masalah pengambilan keputusan dan prosedur persidangan dan administrasi yang berkenaan dengan
Intinya banyak sekali masalah yang kami temukan. Jadi dari 3 hakim ini saja muntahan masalah ini tersebar. Meskipun semua hakim ini terlapor, tapi kan tingkat pembunuhan pelanggaran yang berbeda. Nanti biar tahu mereka harapan yang lain supaya kepercayaan lain seperti saat banyak sekali masalahnya. Sudah di sidang tadi. Apakah terkait dengan mekanisme dalam memutuskan Bukan pasal 92 atau ada masalah-masalah? Di sidang kan ada tuh masalah hubungan kekerabatan. Hakim diharuskan mundur dan perkara tidak mundur. Itu kan banyak tadi. Hampir semua pelapor itu mempersoalkan itu. Yang kedua soal hakim berbicara di depan publik ya mengenai isu yang sedang ditangani atau mengenai hal-hal yang diduga berkaitan dengan substansi perkara. Padahal patut diduga ini ada berkaitan paling tidak dalam substansi hukum. Ini yang kedua kan yang dipersoalkan orang sebagai masalah. Ya, itu ada hakim yang saking kesal mengungkapkan kemarahannya ke publik. Nah ini kan masalah internal hakim kok diumbar keluar. Nah ini masalah juga. Lalu ada lagi hakim yang menulis dissenting opinion, bukan substansi ide yang dituliskan, tapi dia ekspresi kemarahan. Ini menjadi masalah kerja. Itu sudah berapa? Yang kelima soal prosedur registrasi. Apa yang terpencah? Ini dipersoalkan. Prosedur misalnya ada perubahan, ditarik kembali perkaranya, kemudian dimasukin lagi satu, gitu. Jadi ini teknis gitu. Tapi ini kan ada kaitan dengan motif etika, motif kepemimpinan, motif good governance. Ada lagi yang mempersoalkan kok MK ini lambat sekali dibentuk. Nah, ini misalnya Ziko tadi kan dulu sudah ada Dewan Etik lalu dia menyampaikan laporan oleh MK, tapi dia dari nah itu juga persoalkan juga bagian masalah etik. Sebab itu sudah 6. Nah, ada lagi persoalan. Jadi semua itu tercermin dalam isi laporan. Nah, jadi kami sesudah itu sampai dengan semua lapor hari Jumat. Mudah-mudahan sampai Kamis 9 hakim semuanya sudah kami laksanakan. Jadi baru kami akan rapat bertiga untuk menentukan bagaimana bisa terkait dengan majelis lawan. Tapi kalau masalah yang jadi pelapor, Oh ya banyak, tapi ya nggak bisa saya gunakan. Makanya sidangnya tertutup. Kalau terkait dengan nanti hasil akhir itu kan masih nanti akan dibicarakan. Ya. Opsi-opsinya apa saja? Apa tadi sudah disampaikan ada yang opsi mengungkap publik. Misalnya apakah diberikan atau rekomendasi itu sabar di mau cepat-cepat. Kalau di PMK ini kan jelas sanksi berat dan teguran, peringatan, pemberhentian. Pemberhentian itu kalau eksplisit disebut pemberhentian dengan tidak hormat. Kan ada juga pemberhentian dengan hormat. Ada juga pemberhentian bukan sebagai anggota tapi sebagai ketua. Peringatan ada yang tidak diuraikan, tapi kan variasi juga banyak. Peringatan biasa, bisa juga peringatan keras, bisa juga peringatan sangat keras. Jadi itu tidak ditentukan di dalam PMK, tapi variasi mungkin.
Nah yang paling ringan itu teguran, kan? Teguran tertulis misalnya, teguran disampaikan secara lisan bersamaan dengan penyampaian putusan. Jadi nggak perlu surat khusus. Tapi bisa juga teguran dengan surat khusus. Surat khusus memberi teguran tapi dilampiri putusan. Jadi walhasil ya, ada 3 itu, tapi variasinya bisa banyak. Jadi teguran, peringatan, pemberhentian. Variasinya itu banyak. Ya, jadi itu nanti kreativitas MKMK. Kira-kira itu baiknya di mana itu? Tapi kalau misalnya tidak terbukti, ada rehabilitasi. Jadi kan 99 itu kena dilaporkan semua. Nah, mungkin ada direhabilitasi. Ini orang baik. Tuh. Misalnya dari wartawan, wah ini yang paling baik, namanya anak, misalnya gitu. Ada pujian. Kalau indikasinya Pak dari 3 pemeriksaan hari ini seperti apa? Bisa. Kapan Besok masih ada besok itu pelapornya itu grupnya bukan ini sudah ada PDI besok itu terus kan ada 2 besok terus sama 1 lagi sore ini kemudian sudah 2 itu ini 3 ini siapa aja? 1 Pak Salvisra, 2 Pak Manahan, Pak Suartoyo, nah yang 3 sisanya bisa. Prof, Ya, sabar ya. Kan soal conjuring Prof ini kan juga banyak yang mempersoalkan bahwa itu seharusnya dihitung dissenting. Apakah itu juga tadi jadi materi yang diverifikasi di kita? Nah, pasti ditanyai dan sudah dijawab. Nanti jadi itu substansi pemeriksaan hakimnya itu nanti biar terlihat nanti di pertimbangan putusan MKMK yang dibahas di samping kita cek bagaimana itu tuduhan kita bebas itu curhat. Wah, itu curhat banyak sekali. Itu semuanya. Ada tekanan dari salah satu curhatan itu misalnya. Yang nangis malah kamu. Ada nggak? Wayang Lebih kamera Prof. lebih ke hati lain. Nah, pokoknya itu masuk wilayah yang masih dirahasiakan. Dan materi kalau enggak ya udah tertutup dong. Tapi ditanyakan Prof. Hah? Ya, pokoknya semuanya namanya curhat. Semua. Curhatnya soal apa aja Prof sampai nangis gitu Prof? Yang mau nangis itu kan tidak. Emang tentang apa Prof? Tentang apa? Kok menyedihkan banget kayak curhatnya Prof? Tentang Kalau saya udah habis nangis ya soalnya. Prof kamera Prof. Ah, Yang kali ini yang makronya yang jadi hati apa sih? kira-kira putusannya itu nanti tunggu aja. Kan ini baru 2 hari. Ya. Sabarlah. Prof, apa jaminan dari MKMK bahwa putusan nantinya ini tidak ada? Lu nggak bisa, nggak mungkin saya menjamin. Karena Ini juga kan ada, putusannya kan belum juga. karena terlapor ini ada hubungan kekerabatan dengan presiden. Itu salah satu isu. Kan ada 6 atau 7 isu. Banyak. Ya, tapi MKMK memastikan bahwa netral, independen dalam mengawal Yang sedang kita nilai. Kan kalau soal hubungan kekerabatan nggak perlu bukti, udah semua orang udah tahu. Loh itu nggak perlu pembuktian, ya kan? Kelihatan dari fotokopi apa itu foto perkawinan, jelas. Dan itu untuk pengetahuan umum itu nggak perlu pembuktian. Nanti putusan MKMK ini dapat dijamin akan berlaku independen dan adil. Nggak perlu, nggak perlu. Kami belum rapat, kan nanti yang memutus juga. Kan itu baru tadi saya nih. Jadi saya hanya menjelaskan prosesnya. Proses ini masih panjang yang penting masyarakat mesti
tahu bahwa kita sudah berusaha secepat mungkin menyelesaikan masalah ini untuk menjamin kepastian supaya persiapan pilpres, persiapan pemilu itu jangan lagi dihantui oleh ketidakpastian. Itu satu. Yang kedua, kita memastikan ini kita percepat tanggal 7, ya kan? Karena ada permintaan dari pemohon dan pelapor supaya sebelum tanggal 8 sudah diputus. Karena hanya tanggal 8 itu hari terakhir mengenai kemungkinan perubahan pasangan. Tapi ini berarti bisa mempengaruhi Ini nanti dulu. Saya hanya menjelaskan perkembangannya. Jadi supaya orang jangan menduga, oh kami sengaja memperlambat, ya kan? Jadi putus tanggal 10, maka kita bikin percepat tanggal 7. Artinya ini bisa mempengaruhi putusan yang kemarin ya Prof? Kalau putusan dari MK. Nah yang kedua, banyak di antara pelapor itu berharap putusan MK itu diubah dengan putusan MK. Tadi saya bilang pada dari Profesor Charles, ya kan? Prinsipnya ini adalah lembaga penegak etik. Kita nggak menilai putusan MK. Tapi kalau Anda ini bisa meyakinkan kami tidak dengan pendapat yang astronaut masuk akal dan bisa diterima, akal sehat, why not? Artinya bisa Cuma ada harus dibuktikan. Nah, tadi kan sudah dibuktikan. Kami belum rapat. Ini kami bertiga deh. Saya nggak tahu berapa orang yang sudah yakin. Saya kok belum tentu yakin gitu. Jadi silakan nanti besok akan ada lagi ahli-ahli lain. Berusaha meyakinkan. Bisa aja kita berubah. Karena negara sedang berkembang kayak kita ini memerlukan keputusan yang progresif. Jangan kaku hukum dan memahami hukum dan konstitusi. Jadi kami terbuka aja. Cuma dia belum tahu nanti putusannya. Sekarang itu apa itu? Tetap lanjut lewat MK dulu, nanti diuji lagi. Itu tanya pada pemohonnya aja. Mereka menuntut. Nah argumennya apa? Kayak Denny, Profesor Denny itu minta supaya persis seperti undang-undang kekuasaan kehakiman pasal 17 ayat 6 dan 7. Di ayat 7 itu dibilang 6 ayat 6 dibilang putusan tidak sah kalau ada pelanggaran. Nah, yang ayat 7-nya dibilang putusan yang sudah itu dibahas lagi, dimusyawarahkan lagi oleh majelis yang berbeda. Maksudnya majelis yang tidak melibatkan orang yang diberi sanksi etika. Berarti 8. Nah, kalau 8 bisa berubah putusan itu secara juridis. Tapi masalahnya tim undang-undang dasar kan sudah ditegaskan putusan MK bersifat final. Kan bagaimana? Nah, bagaimana yakinkan kami bahwa undang-undang dasar kita langgar? Ya kan? Ya kan? Yang mengatur itu undang-undang kekuasaan kehakiman lebih rendah dari undang-undang dasar. Jadi bagaimana? Menjelaskan itu. Nah, jadi kalau ada yang bisa meyakinkan bahwa kita harus menuju kepada undang-undang kekuasaan kehakiman meskipun beda dengan ketentuan pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 9. Nah, gitu loh. Jadi sepanjang yang sudah dijelaskan hari ini baik oleh Charles maupun oleh Profesor Denny dan juga tadi Ziko, ada satu lagi LT Pak Yusuf. Ya bagus pendapatnya, cuma kami belum rundingkan. Ya kan, misalnya saya yakin, yang dua lagi belum tentu yakin. Itu loh, jadi sabar. Ya, gitu ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Kami sidang maraton dari pagi sampai bisa 4 ya. Sidang untuk memeriksa Pak Anwar Usman yang terlibat Pak yang tidak ingin terakhir. Besok dalam sidang
mempersoalkan terakhir kita konfirmasi dengan fakta banyak masalah beroperasional pengambilan keputusan dan prosedur persidangan dan administrasi yang berkenaan dengan cara bekerja dalam intinya banyak sekali masalah yang kami temukan dari tiga hakim ini pada muntahan masalah ini tersebar. Meskipun semua hakim ini terlapor, tapi kan tingkat tuduhan pelanggarannya berbeda. Nanti biar tahu mereka harapan yang lain supaya kepercayaan kami bisa banyak sekali masalahnya. Dari sidang tadi apakah terkait dengan mekanisme dalam memutuskan Ya, pasal 92 atau ada masalah-masalah? di sidang kan ada tuh masalah hubungan kekerabatan. Hakim diharuskan mundur dan perkara tidak mundur. Itu kan banyak tadi. Hampir semua pelapor itu mempersoalkan itu. Yang kedua soal hakim berbicara di depan publik ya mengenai isu yang sedang ditangani atau mengenai hal-hal yang diduga berkaitan dengan substansi perkara. Padahal patut diduga ini ada berkaitan paling tidak dalam persepsi publik. Ini yang kedua kan yang dipersoalkan orang sebagai masalah. Ya, itu ada hakim yang saking kesal mengungkapkan kemarahannya ke publik. Nah, ini kan masalah internal hakim kok diumbarkan buat. Nah, ini masalah juga. Lalu ada lagi hakim yang menulis dissenting opinion, tapi bukan substansi ide yang dituliskan, tapi dia ekspresi kemarahan. Ini menjadi masalah juga. Sudah berapa? 4. Yang kelima soal prosedur administrasi. Apa yang berkonsep? Ini dipersoalkan. Prosedur misalnya ada perubahan, ditarik kembali perkaranya, kemudian dimasukin lagi dari satu, gitu loh. Jadi ini administrasi gitu. Tapi ini kan ada kaitan dengan motif etika, motif kepemimpinan, motif good governance. Nah, ada lagi yang mempersoalkan kok MK ini lambat sekali dibentuk. Nah, ini misalnya Diko tadi kan dulu sudah ada lewat dan dia menyampaikan laporan harus ditindaklanjuti oleh MK, tapi dihindari. Nah, itu juga persoalan juga bagian masalah etik. Sebab sudah 6. Nah, ada lagi. Jadi semua itu tercermin dalam isi laporan. Nah, jadi kami sesudah itu selesai dengan semua lapor, mudah-mudahan sampai Komisi 9 hakim semuanya kami laksanakan. Jadi baru kami akan rapat bertiga untuk menentukan bagaimana keputusan terkait dengan Tapi kalau masalah yang jadi pelapor oh ya banyak, tapi ya nggak bisa saya gunakan. Makanya sidangnya tertutup. Kalau terkait dengan nanti hasil akhir ini kan masih nanti akan dibicarakan kan. Opsi-opsinya apa saja? Kamu tadi sudah disampaikan ada yang mengungkap publik. Apakah diberikan atau rekomendasi? Oh ini sabar di mau cepat-cepat. Kalau di PMK kita jelas sanksi berat teguran, peringatan, pemberhentian. Pemberhentian itu kalau eksplisit disebut pemberhentian dengan tidak hormat.
kan ada juga pemberhentian dengan hormat, ada juga pemberhentian bukan sebagai anggota tapi sebagai ketua. Peringatan ada yang tidak diuraikan, tapi kan variasinya juga banyak. Peringatan biasa, bisa juga peringatan keras, bisa juga peringatan sangat keras. Jadi itu tidak ditentukan di dalam PMK, tapi variasinya bikin. Nah yang paling ringan itu teguran, kan? Teguran tertulis, misalnya teguran disampaikan secara lisan bersamaan dengan penyampaian putusan. Jadi nggak perlu surat khusus. Tapi bisa juga teguran dengan surat khusus. Surat khusus memberi teguran, tapi dilampiri putusan. Jadi walhasil ya, ada 3 itu, tapi variasinya bisa banyak. Jadi teguran, peringatan, pemberhentian. Variasinya itu banyak. Ya, jadi itu nanti kreativitas MKMK. Kira-kira itu baiknya di mana itu? Tapi kalau misalnya tidak terbukti, ada rehabilitasi. Jadi kan 99 kena dilaporkan semua. Nah, mungkin ada direhabilitasi. Ini orang lain. Tuh. Misalnya dari wartawan, wah ini yang paling baik ini namanya Ana, misalnya gitu. Kita puji. Kalau indikasinya Pak dari 3 pemeriksaan hari ini seperti apa? Bisa. Kapan Besok masih ada besok. dan juga Nah, besok itu pelapornya itu grupnya. Bukan, bisa sudah kan? bisa Ada PDI. Besok itu si siapa namanya? Petrus kan ada gimana juga. Ada 2 besok. Petrus sama 1 lagi Korea. Ya, sudah 2 itu. Ini 3. Ini siapa aja? 1 Pak Salwisra, 2 Pak Manaan, Pak Suartoyo. Nah, yang 3 sisanya bisa. Prof, Ya, sabar ya. Kan soal conjuring Prof Eni kan juga banyak yang mempersoalkan bahwa itu seharusnya dihitung dissenting. Apalagi itu juga tadi jadi materi yang diverifikasi di kita. Nah, pasti ditanyai, sudah dijawab. Nanti jadi itu substansi pemeriksaan hakimnya itu nanti biar terlihat nanti di pertimbangan putusan MK yang jelas. Bukan di samping, bukan dicek gimana itu tuduhan kita bebas itu curhat. Wah, itu curhat itu banyak sekali. Itu semuanya. Ada tekanan dari salah satu sahabatnya itu misalnya. Yang nangis malah kami. Ada nggak Belum apa? upaya lobby kamera Prof? Lebih Lebih berat lain. Nah, pokoknya itu masuk wilayah yang masih dirahasiakan. Dan nanti kalau udah tidak tertutup dong. Tapi ditanyakan Prof. Tertutup. Hah? Ya, pokoknya semuanya itu namanya curhat. Semua. Curhatnya soal apa aja Prof sampai nangis gitu Prof? Yang mau nangis itu kami. Ya. Emang tentang apa Prof? Tentang apa? Kok menyedihkan banget kayak curhatnya Prof? Tentang Prof, kamera Prof. Yang paling banyak penyayat Jadi hati apa sih? kira-kira putusannya itu nanti tunggu aja. Kan ini baru 2 hari. Ya. Sabarlah. Prof, apa jaminan dari MKMK bahwa putusan nantinya ini tidak ada? Lu nggak bisa, nggak mungkin saya menjamin. Karena Ini juga kan putusannya kan belum juga. karena terlapor ini ada hubungan kekerabatan dengan presiden. Itu salah satu isu. Kan ada 6 atau 7 isu. Banyak. Ya, tapi MKMK memastikan bahwa netral, independen dalam mengawal Itu yang sedang kita nilai. Kan kalau soal hubungan kekerabatan nggak perlu bukti, semua orang udah tahu. Loh itu nggak perlu pembuktian, ya kan? Kelihatan dari fotokopi apa itu, foto perkawinan,
jelas. Dan itu untuk pengetahuan umum begitu nggak perlu. Nanti keputusan MK ini dapat dijamin akan tetap independen dan adil. Nggak perlu, nggak ada yang ini. Nggak perlu kami belum rapat. Kan nanti yang ngomong itu bertiga. Kan itu baru tadi saya nih. Jadi saya hanya menjelaskan prosesnya. Proses ini masih panjang yang penting masyarakat mesti tahu bahwa kita sudah berusaha secepat mungkin menyelesaikan masalah ini untuk menjamin kepastian supaya persiapan pilpres, persiapan pemilu itu jangan lagi dihantui oleh ketidakpastian. Itu satu. Yang kedua, kita memastikan ini kita percepat tanggal 7 karena ada permintaan dari pemohon dari pelapor supaya sebelum tanggal 8 sudah diputus. Karena hanya tanggal 8 itu hari terakhir mengenai kemungkinan perubahan pasangan. Tapi ini berarti bisa ukuran nanti dulu. Saya hanya menjelaskan perkembangan. Jadi supaya orang jangan menduga, oh kami sengaja memperlambat, ya kan? Jadi putus tanggal 10, mana kita bikin percepat tanggal 7. Artinya ini bisa mempengaruhi putusan yang kemarin ya Prof? Kalau putusan dari MK. Nah yang kedua, banyak di antara pelapor itu berharap putusan MK itu berubah dengan putusan MK. Tadi saya sudah bilang pada dari Profesor Charles, ya kan? Prinsipnya ini adalah lembaga penegak etik. Kita nggak menilai putusan MK. Tapi kalau Anda ini bisa meyakinkan kami tidak dengan pendapat yang astronot logis, masuk akal dan bisa diterima akal sehat, why not? Artinya bisa Cuma ada harus dibuktikan. Nah, tadi kan sudah dibuktikan. Kami belum rapat. Ini kami bertiga itu, saya nggak tahu berapa orang yang sudah yakin. Saya kok belum tentu yakin gitu. Jadi silakan nanti besok akan ada lagi ahli-ahli lain. Berusaha meyakinkan. Bisa aja kita berubah. Karena negara sedang berkembang kayak kita ini memerlukan keputusan-keputusan yang progresif. Jangan kaku hukum dan hukum dan konstitusi tadi. Kami terbuka aja. Cuma dia belum tahu nanti putusannya. Sekarang itu apa itu? Tetap lanjut lewat MK dulu, nanti diuji lagi. Itu tanya pada pemohonnya aja. Mereka menuntut. Nah argumennya apa? Kayak Denny, Profesor Denny itu minta supaya persis seperti undang-undang pembebasan kehakiman pasal 17 ayat 6 dan 7. Di ayat 7 itu dibilang 6 ayat 6 dibilang putusan tidak sah kalau ada pelanggaran. Nah, yang ayat 7-nya dibilang putusan yang sudah itu dibahas lagi, dimusyawarahkan lagi oleh majelis yang berbeda. Maksudnya majelis yang tidak melibatkan orang yang diberi sanksi etika, berarti 8. Nah, kalau 8 bisa berubah putusan itu secara yuridis itu. Tapi masalahnya di Undang-Undang Dasar kan sudah ditegaskan putusan MK bersifat final. Kan bagaimana? Nah, bagaimana yakinkan kami bahwa Undang-Undang Dasar kita langgar? Ya kan? Ya kan? Yang mengatur itu Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman lebih rendah dari Undang-Undang Dasar. Jadi bagaimana? Menjelaskannya. Nah, jadi kalau ada yang bisa meyakinkan bahwa kita harus merujuk kepada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman meskipun beda dengan ketentuan pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 9. Nah, gitu loh. Jadi sepanjang yang sudah dijelaskan hari ini baik oleh Charles maupun oleh Profesor Denny dan juga tadi Ziko, ada satu lagi LD Yusuf. Ya bagus pendapatnya, cuma kami belum rundingkan. Ya kan, misalnya saya yakin, yang dua lagi belum tentu yakin. Itu loh, jadi sabar. Probabilitasnya Ya, berapa gitu ya. persen? Ya Pak, terima kasih Pak. Kami sidang maraton dari pagi
4 ya. Sidang untuk memeriksa Pak Nurman yang Bapak ya, dan ini malam ini terakhir. Besok dalam persidangan sidang terbuka terakhir kita konfirmasi sampai terang banyak masalah pengambilan keputusan dan prosedur persidangan dan administrasi yang berkenaan dengan cara bekerja dalam intinya banyak sekali masalah yang kami temukan dari tiga hakim yang ada muntahan masalah ini tersebar meskipun semua hakim ini terlapor tapi kan tingkat pembunuhan pelanggarannya berbeda. Nanti biar kami mereka harapan yang lain supaya kepercayaan sekali kami bisa diperbesar. Banyak sekali masalahnya. Sudah di sidang tadi. Apakah terkait dengan mekanisme dalam memutuskan pasal 90 atau ada masalah-masalah di sidang kan ada tuh masalah hubungan kekerabatan hakim diharuskan mundur dan sekarang tidak mundur. Itu kan banyak tadi, hampir semua pelapor itu mempersoalkan itu. Yang kedua soal berbicara, hakim berbicara di depan publik ya, mengenai isu yang sedang ditangani atau mengenai hal-hal yang diduga berkaitan dengan substansi perkara. Padahal patut diduga ini ada kaitan paling tidak dalam persepsi publik. Nah, ini yang kedua kan yang dipersoalkan orang sebagai masalah. Ya, itu ada hakim yang saking kesal mengungkapkan kemarahannya ke publik. Nah, ini kan masalah internal hakim kok diumbar keluar. Nah, ini masalah juga. Lalu ada lagi hakim yang menulis dissenting opinion, tapi bukan substansi ide yang dituliskan, tapi dia ekspresi kemarahan. Ini menjadi masalah juga. Ini sudah berapa? Yang kelima soal prosedur administrasi. Apa yang berkonsep? Ini dipersoalkan. Prosedur misalnya ada perubahan, ditarik kembali perkaranya, kemudian dimasukin lagi ke situ, gitu. Jadi ini teknis gitu. Tapi ini kan ada kaitan dengan motif etika, motif kepemimpinan, motif good governance. Ada lagi yang mempersoalkan kok MK ini lambat sekali dibentuk. Nah, ini misalnya Ziko tadi kan dulu sudah ada Dewan Etik dan dia menyampaikan laporan harus oleh MK, tapi dia dari nah itu juga persoalan juga bagian masalah etik. Sebab sudah 6. Nah, ada lagi persoalan. Jadi semua itu tercermin dalam isi laporan. Nah, jadi kami sesudah itu selesai dengan semua lapor dari Tuhan. Nah, mudah-mudahan sampai Komisi 9 hakim semuanya kami laksanakan. Jadi baru kami akan rapat bertiga untuk menentukan bagaimana bisa terkait dengan Komisi 9. tapi kalau masalah yang dari pelapor Oh ya banyak, tapi ya nggak bisa saya gunakan. Makanya sidangnya tertutup. kalau terkait dengan nanti hasil akhir ini kan masih nanti akan dibicarakan kan opsi-opsi
mengungkap hukum misalnya apakah diberikan atau rekomendasi Oh, ganti ini sabar di saya mau cepet-cepet juga. Kalau di PMK kita jelas sanksi macam teguran, peringatan, pemberhentian. Pemberhentian itu kalau eksplisit disebut pemberhentian dengan tidak hormat. Kan ada juga pemberhentian dengan hormat. Ada juga pemberhentian bukan sebagai anggota tapi sebagai ketua. Peringatan ada yang tidak diuraikan, tapi kan variasi juga banyak. Peringatan biasa, bisa juga peringatan keras, bisa juga peringatan sangat keras. Jadi itu tidak ditentukan di dalam PMK, tapi variasinya sedikit. Nah yang paling ringan teguran, kan? Teguran tertulis, misalnya teguran disampaikan secara lisan bersamaan dengan penyampaian putusan. Jadi tidak perlu surat khusus. Tapi bisa juga teguran dengan surat khusus. Surat khusus memberi teguran nanti dilampiri putusan. Jadi walhasil ya, ada 3 itu, tapi variasinya bisa banyak. Jadi teguran, peringatan, pemberhentian. Variasinya itu banyak. Ya, jadi itu nanti kreativitas MK. Kira-kira itu baiknya di mana itu. Tapi kalau misalnya tidak terbukti, ada rehabilitasi. Ini kan 99 kena dilaporkan semua. Nah, mungkin ada di rehabilitasi. Ini orang baik. Tuh. Misalnya dari wartawan, wah ini yang paling baik namanya Ana, misalnya gitu. Ada pujian. Kalau indikasinya Pak dari 3 tulisan hari ini seperti apa? Bisa. Kapan besok masih ada besok dan juga besok itu pelapornya itu grupnya bukan bisa sudah ada PDI besok itu si terus kan ada 2 besok terus sama 1 lagi Korea kemudian sudah 2 itu ini 3 ini siapa aja? 1 Pak Salvisra, 2 Pak Manaan, Pak Suartoyo, nah yang 3 sisanya bisa. Prof, Ya, sabar ya. Kan soal conjuring Prof ini kan juga banyak yang mempersoalkan bahwa itu seharusnya dihitung dissenting. Apakah itu juga tadi jadi materi yang diverifikasi di sini? Nah, pasti ditanyai, sudah dijawab. Nanti jadi itu substansi pemeriksaan hakimnya itu nanti biar terlihat nanti di pertimbangan putusan MK yang jelas di samping bukan dicek itu gimana itu tuduhan itu kita bebaskan curhat. Wah curhat itu banyak sekali itu semuanya. ada tekanan dari salah satu sahabat itu misalnya Yang nangis malah kami. ada nggak upaya lobby kamera Prof? lebih ke waktu lain. Nah, pokoknya itu masuk wilayah yang masih dirahasiakan. Dan materi kalau enggak tidak tertutup dong. Tapi ditanyakan Prof. Hah? Ya, pokoknya semuanya namanya curhat. Semua. Curhatnya soal apa aja Prof sampai nangis gitu Prof? Yang mau nangis itu kan tidak. Emang tentang apa Prof? Tentang apa? Kok menyedihkan banget kayak curhatnya Prof? Tentang Prof, kamera Prof. yang paling banyak makronya Jadi hati apa sih? kira-kira putusannya itu nanti tunggu aja, kan ini baru 2 hari. Ya. Sabarlah. Prof, apa jaminan dari MK bahwa putusan nantinya ini tidak ada? Loh, nggak bisa, nggak mungkin saya menjamin. Karena Ini juga kan putusannya kan belum juga. karena terlapor ini ada hubungan kekerabatan dengan presiden. Itu salah satu isu. Kan ada 6 atau 7 isu. Banyak. Jaminannya,
tapi MKMK memastikan bahwa netral, independen dalam mengawal yang sedang kita nilai. Dan kalau soal hubungan kekerabatan nggak perlu bukti, udah semua orang udah tahu. Loh itu nggak perlu pembuktian, ya kan? Kelihatan dari fotokopi apa itu, foto perkawinan, jelas. Dan itu untuk pengetahuan umum begitu nggak perlu pembuktian. Jadi keputusan MKMK ini dapat dijamin akan berlaku independen dan adil. Nggak perlu, nggak perlu kami belum rapat. Kan nanti yang ngomong itu bertiga, kan itu baru tadi saya nih. Jadi saya hanya menjelaskan prosesnya. Proses ini masih panjang, yang penting masyarakat mesti tahu bahwa kita sudah berusaha secepat mungkin menyelesaikan masalah ini untuk menjamin kepastian supaya persiapan pilpres, persiapan pemilu itu jangan lagi dihantui oleh ketidakpastian. Itu satu. Yang kedua, kita memastikan ini kita percepat tanggal 7, ya, karena ada permintaan dari pemohon supaya sebelum tanggal 8 sudah diputus, karena hanya tanggal 8 itu hari terakhir mengenai kemungkinan perubahan pasangan. Tapi ini berarti bisa untuk hari Ini nanti dulu, saya hanya menjelaskan perkembangan supaya orang jangan curiga, oh kami sengaja memperlambat, ya kan? Jadi putus tanggal 10, mana kita bikin percepatan tanggal 7. Artinya ini bisa mempengaruhi putusan yang kemarin ya Prof? Kalau putusan dari MKMK. Nah yang kedua, banyak di antara pelapor itu berharap putusan MK itu berubah dengan putusan MK. Tadi saya bilang pada dari Profesor Charles, ya kan? Prinsipnya ini adalah lembaga penegak etik. Kita nggak menilai putusan MK. Tapi kalau Anda ini bisa meyakinkan kami tidak dengan pendapat yang nasional logis, masuk akal dan bisa diterima, akal sehat, why not? Artinya bisa Cuma ada harus dibuktikan. Nah, tadi kan sudah dibuktikan. Kami belum rapat. Ini kami bertiga ini, saya nggak tahu berapa orang yang sudah yakin. Saya kok belum tentu yakin gitu. Jadi silakan nanti besok akan ada lagi ahli-ahli lain. Berusaha meyakinkan. Bisa aja kita berubah. Karena negara sedang berkembang kayak kita ini memerlukan keputusan-keputusan yang progresif, jangan kaku hukum dari memahami hukum dan konstitusi tadi. Kami terbuka aja, cuma dia belum tahu nanti putusannya sekarang situ. Apa itu? tetap lanjut lewat MK dulu, nanti diuji lagi. Itu tanya pada pemohonnya aja. Mereka menuntut. Nah argumennya apa? Kayak Denny, Profesor Denny itu minta supaya persis seperti undang-undang kekuasaan kehakiman pasal 17 ayat 6 dan 7. Di ayat 7 itu dibilang 6 ayat 6 dibilang putusan tidak sah kalau ada pelanggaran. Nah, yang ayat 7-nya dibilang putusan yang sudah itu dibahas lagi, dimusyawarahkan lagi oleh majelis yang berbeda. Maksudnya majelis yang tidak melibatkan orang yang diberi sanksi etika. Berarti 8. Nah, kalau 8 bisa berubah putusan itu secara yuridis itu. Tapi masalahnya di Undang-Undang Dasar kan sudah ditegaskan putusan MK bersifat final. Kan bagaimana? Nah, bagaimana yakinkan kami bahwa Undang-Undang Dasar itu bisa kita langgar? Ya kan? Kan yang mengatur itu undang-undang kekuasaan kehakiman lebih rendah dari Undang-Undang Dasar. Jadi bagaimana menjelaskan itu? Nah, jadi kalau ada yang bisa meyakinkan bahwa kita harus menuju kepada undang-undang kekuasaan kehakiman meskipun beda dengan ketentuan pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 9. Nah, gitu loh. Jadi sepanjang yang sudah dijelaskan hari ini baik oleh Charles maupun oleh Profesor Denny dan juga tadi
ada satu lagi LB Pak Yusuf, ya bagus, kenapa kami belum rundingkan? Ya kan, misalnya saya yakin, yang dua lagi belum tentu yakin, itu loh, jadi sabar. Probabilitasnya Ya, berapa gitu ya. persen? Ya Pak, terima kasih Pak. Kami sidang maraton dari pagi sampai bisa 4 ya. 4. Kita sidang untuk ya, memeriksa Pak Nurman, menerima Pak Andreas, dan ini malam ini terakhir. Besok dalam persidangan sidang terbuka terakhir kita konfrontir satu lagi fakta banyak masalah soal pengambilan keputusan dan prosedur persidangan dan administrasi yang berkenaan dengan cara bekerja dalam intinya banyak sekali masalah yang kami temukan dari 3 hakim ini pada muntahan masalah ini tersebar. Kami berterima kasih. Meskipun semua hakim ini terlapor, tapi kan tingkat pembunuhan pelanggaran yang berbeda. Nanti biar kami memberikan harapan yang lain supaya kepercayaan serta banyak sekali masalahnya. Sudah di sidang tadi. Apakah terkait dengan mekanisme dalam memutuskan Ya, pasal 9 atau ada masalah-masalah? Tadi di sidang kan ada untuk masalah hubungan kekerabatan. Hakim diharuskan mundur dan perkara tidak mundur. Itu kan banyak tadi. Hampir semua pelapor itu mempersoalkan itu. Yang kedua soal hakim berbicara di depan publik ya mengenai isu yang sedang ditangani atau mengenai hal-hal yang diduga berkaitan dengan substansi perkara. Padahal patut diduga ini ada berkaitan paling tidak dalam substansi itu. Ini yang kedua kan yang dipersoalkan orang sebagai masalah. Ya, itu ada hakim yang saking kesal ya kan, mengungkapkan kemarahannya ke publik. Nah ini kan masalah internal hakim kok menyebar keluar. Nah ini masalah juga. Lalu ada lagi hakim yang menulis dissenting opinion, tapi bukan substansi ide yang dituliskan, tapi dia ekspresi kemarahan. Ini menjadi masalah juga. Itu sudah berapa? 4. Yang kelima soal prosedur administrasi. Apa yang terpencah? Ini dipersoalkan. Prosedur misalnya ada perubahan, ditarik kembali perkaranya, kemudian dimasukin lagi satu. Nah, gitu loh. Jadi ini teknis gitu. Tapi ini kan ada kaitan dengan motif etika, motif kepemimpinan, motif good governance. Ada lagi yang mempersoalkan kok MK ini lambat sekali dibentuk. Nah ini misalnya Ziko tadi kan dulu sudah ada Dewan Etik, sudah ada tahun depan dan dia menyampaikan laporan tapi dia dari nah itu juga persoalkan juga bagian masalah etik. Sebab sudah 6. Nah, adalah jadi semua itu tercermin dalam isi laporan. Nah, jadi kami sesudah itu selesai dengan semua lapor hari Jumat. Mudah-mudahan sampai Kamis itu 9 hakim semuanya kami laksanakan. Jadi
baru kami akan rapat berbeda untuk menentukan bagaimana keputusan terkait dari majelis kehormatan. Tapi kalau masalah yang dari transport kali nggak Oh ya banyak, tapi yang nggak bisa saya kemukakan. Makanya sidangnya tertutup. Kalau terkait dengan nanti hasil akhir ini kan masih nanti akan dibicarakan. Ya. Opsi-opsinya apa saja? Contoh tadi sudah disampaikan ada kalau- yang membuka publik. Misalnya, apakah diberikan atau rekomendasi Oh, yang itu sabar di mau cepat-cepat. Kalau di PMK ini kan jelas sanksi berat teguran, peringatan, atau pemberhentian. Pemberhentian itu kalau eksplisit disebut pemberhentian dengan tidak hormat. Kan ada juga pemberhentian dengan hormat. Ada juga pemberhentian bukan sebagai anggota tapi sebagai ketua. Peringatan ada yang tidak diuraikan, tapi kan variasi juga banyak. Peringatan biasa, bisa juga peringatan keras, bisa juga peringatan sangat keras. Jadi itu tidak ditentukan di dalam PMK, tapi variasi memiliki. Nah yang paling ringan itu teguran, kan? Misalnya teguran tertulis, misalnya teguran disampaikan secara lisan bersamaan dengan penyampaian putusan. Jadi tidak perlu lagi surat khusus. Tapi bisa juga teguran dengan surat khusus. Surat khusus memberi teguran nanti dilampiri putusan. Jadi walhasil ya, ada 3 itu, tapi variasinya bisa banyak. Jadi teguran, peringatan, pemberhentian. Variasinya itu banyak. Ya, jadi itu nanti kreativitas MKMK. Kira-kira itu baiknya di mana itu. Tapi kalau misalnya tidak terbukti, ada rehabilitasi. Jadi kan 99 itu kena dilaporkan semua. Nah, mungkin ada direhabilitasi. Ini orang baik. Tuh. Misalnya dari wartawan, wah ini yang paling baik namanya Ana, misalnya gitu. Ada pujian. Kalau indikasinya Pak dari 3 pemeriksaan hari ini seperti apa? Bisa. Kapan besok masih ada besok itu pelapornya itu grupnya bukan ada PDI besok itu terus kan ada 2 besok terus sama 1 lagi sore ini kemudian sudah 2 itu akhirnya 3 ini apa aja? 1 Pak Salwisra, 2 Pak Manaan, Pak Suartoyo. Nah yang 3 sisanya bisa. Prof, Ya, sabar ya. Kan soal conjuring Prof ini kan juga banyak yang mempersoalkan bahwa itu seharusnya dihitung dissenting. Apakah itu juga tadi jadi materi yang diverifikasi di sini? Nah, pasti ditanyai dan sudah dijawab. Nanti jadi itu substansi pemeriksaan hakimnya itu nanti biar terlihat nanti di pertimbangan putusan MK yang jelas. Di samping kita ngecek itu bagaimana tuduhan kita bebaskan curhat. Wah, curhat itu banyak sekali. Itu semuanya. ada tekanan dari salah satu curhatan itu misalnya? Yang nangis malah kami. Kan kita juga. Ada nggak? Lo apa? Upaya lobby kamera Prof? Lo lebih lebih ke hati lain. Nah, pokoknya itu masuk wilayah yang masih dirahasiakan. Dan materi kalau enggak ya tidak tertutup dong. Tapi ditanyakan Prof. Hah? Ya, pokoknya semuanya namanya curhat. Semua Curhatnya soal apa aja Prof sampai nangis gitu Prof? yang mau nangis itu kan tidak. Emang tentang apa Prof? Tentang apa? Kok menyedihkan banget kayak curhatnya Prof? Tentang Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
banyak sekali masalah yang kami temukan dari 3 hakim ini saja. Muntahan masalah ini tersebar. Meskipun semua hakim ini terlapor, tapi kan tingkat tuduhan pelanggaran berbeda. Nanti biar kami mereka harapan yang lain supaya kepercayaan kami besar. Banyak sekali masalahnya. Dari sidang tadi. Apakah terkait dengan mekanisme dalam memutuskan pasal 90 atau ada masalah-masalah? Di sidang kan ada masalah hubungan kekerabatan. Bagaimana hakim diharuskan mundur dan perkara tidak mundur. Itu kan banyak tadi. Hampir semua pelapor itu mempersoalkan itu. Yang kedua soal hakim berbicara di depan publik ya, mengenai isu yang sedang ditangani atau mengenai hal-hal yang diduga berkaitan dengan substansi perkara. Padahal patut diduga ini ada berkaitan paling tidak dalam persepsi publik. Ini yang kedua yang dipersoalkan orang sebagai masalah. Itu ada hakim yang saking kesal mengungkapkan kemarahannya ke publik. Nah, ini kan masalah internal hakim kok menyebarkan buat. Nah, ini masalah juga. Lalu ada lagi hakim yang menulis dissenting opinion, bukan substansi ide yang dituliskan, tapi dia ekspresi kemarahan. Ini menjadi masalah juga. Itu sudah berapa? Yang kelima soal prosedur registrasi. Apa yang berkonsep? Ini dipersoalkan. Prosedur misalnya ada perubahan, ditarik kembali perkaranya, kemudian dimasukin lagi satu, gitu. Jadi ini teknis gitu. Tapi ini kan ada kaitan dengan motif etika, motif kepemimpinan, motif good governance. Ada lagi yang mempersoalkan kok MK ini lambat sekali dibentuk. Nah, ini misalnya Diko tadi kan dulu sudah ada lewat dan dia menyampaikan laporan harus oleh MK, tapi dia dari itu juga persoalan juga bagian masalah sebab sudah 6. Nah, ada lagi jadi semua itu tercermin dalam isi laporan. Nah, jadi kami sesudah itu sampai dengan semua lapor mudah-mudahan sampai komisi 9 hakim semuanya baru kami akan rapat bertiga untuk menentukan bagaimana bisa terbaik dari Tapi kalau masalah yang jadi oh ya banyak, tapi ya nggak bisa saya gunakan. Makanya sidangnya tertutup. Kalau terkait dengan nanti hasil akhir ini kan masih nanti akan dibicarakan kan. Opsi-opsinya apa saja? Apa tadi sudah disampaikan ada yang mengungkap misalnya apakah diberikan atau rekomendasi ini sabar di mau cepat-cepat. Kalau di PMK ini kan jelas sanksi macam teguran, peringatan, kalau berhentian. Kalau berhentian itu kalau eksplisit disebut pemberhentian dengan tidak hormat. Kan ada juga pemberhentian dengan hormat. Ada juga pemberhentian bukan sebagai anggota tapi sebagai ketua. Peringatan ada yang tidak diuraikan, tapi kan variasi juga banyak. Peringatan biasa, bisa juga peringatan keras, bisa juga peringatan sangat keras. Jadi itu tidak ditentukan di dalam PMK, tapi variasinya mungkin.
Nah yang paling ringan itu teguran, kan? Teguran tertulis, misalnya teguran disampaikan secara lisan bersamaan dengan penyampaian putusan. Jadi nggak perlu surat khusus. Tapi bisa juga teguran dengan surat khusus. Surat khusus memberi teguran, tapi dilampiri putusan. Jadi walhasil ya, ada 3 itu, tapi variasinya bisa banyak. Jadi teguran, peringatan, pemberhentian. Variasinya itu banyak. Ya, jadi untuk kreativitas MKMK. Kira-kira itu baiknya di mana itu? Tapi kalau misalnya tidak terbukti, ada rehabilitasi. Jadi kan 99 kena dilaporkan semua. Nah, mungkin ada direhabilitasi. Ini orang lain. Tuh. Misalnya dari wartawan, wah ini yang paling baik namanya Ana, misalnya gitu. Terpuji. Kalau indikasinya Pak dari 3 pemeriksaan hari ini seperti apa? Bisa. Kapan Besok masih ada besok dan juga besok itu pelapornya itu grupnya kan bisa ada PDI besok itu si terus kan ada 2 besok terus sama 1 lagi Korea kemudian sudah 2 itu ini 3 ini apa aja 1 Pak Saldisra, 2 Pak Manahan, Pak Suartoyo, nah yang 3 sisanya bisa. Prof, Ya, sabar ya. Kan soal conjuring Prof ini kan juga banyak yang mempersoalkan bahwa itu seharusnya dihitung dissenting. Apakah itu juga tadi jadi materi yang diverifikasi di sini? Nah, pasti kita tanyain, sudah dijawab. Nanti jadi itu substansi pemeriksaan hakimnya itu nanti biar terlihat nanti di pertimbangan putusan MK yang jelas. Di samping kita ngecek bagaimana itu kebutuhan kita bebas itu curhat. Wah, itu curhat itu banyak sekali. Itu semuanya. Ada tekanan dari salah satu sahabat itu misalnya. Yang nangis malah kami. Ada nggak? Belum ada. Upaya lobby kamera Prof? Lebih Lebih berat lain. nah, pokoknya itu masuk wilayah yang masih dirahasiakan dan materi kalau enggak tertutup dong. Tapi ditanyakan Prof. Hah? Ya, pokoknya semuanya namanya curhat semua. Curhatnya soal apa aja Prof sampai nangis gitu Prof? Yang mau nangis itu kan tidak. Emang tentang apa Prof? Kamera Kok menyedihkan banget kayak curhatnya Prof? tentang Kalau saya udah habis nangis ya soalnya. Prof kamera Prof. Ah, Yang paling banyak makronya jadi hati apa sih? kira-kira putusannya itu nanti tunggu aja. Kan ini baru 2 hari. Sabarlah. Prof, apa jaminan dari MKMK bahwa putusan nantinya ini tidak ada? Lu nggak bisa, nggak mungkin saya menjamin. Karena Ini juga kan putusannya kan belum juga. karena terlapor ini ada hubungan kekerabatan dengan presiden. Itu salah satu isu. Kan ada 6 atau 7 isu. Banyak. Ya, tapi MKMK memastikan bahwa netral independen dalam mengawal Yang sedang kita nilai. Kan kalau soal hubungan kekerabatan nggak perlu bukti, udah semua orang udah tahu. Loh itu nggak perlu pembuktian, ya kan? Kelihatan dari fotokopi apa itu, foto perkawinan, jelas. Dan itu untuk pengetahuan umum begitu nggak perlu pembuktian. Nanti putusan MKMK ini dapat dijamin akan tetap independen dan adil. Nggak perlu, nggak perlu kami belum rapat. Kan nanti yang memutus bertiga. Kan itu baru tadi saya nih. Jadi saya hanya menjelaskan prosesnya. Proses ini masih panjang yang penting
masyarakat mesti tahu bahwa kita sudah berusaha secepat mungkin menyelesaikan masalah ini untuk menjamin kepastian supaya persiapan pilpres, persiapan pemilu itu jangan lagi dihantui oleh ketidakpastian. Itu satu. Yang kedua, kita memastikan ini kita percepat tanggal 7 ya, karena ada permintaan dari pemohon dari pelapor supaya sebelum tanggal 8 sudah diputus, karena hanya tanggal 8 itu hari terakhir mengenai kemungkinan perubahan pasangan. Tapi ini berarti bisa mempengaruhi nanti dulu. Saya hanya menjelaskan persoalannya supaya orang jangan mengira, oh kami sengaja memperlambat, ya kan? Jadi putus tanggal 10, mana kita bikin percepatan tanggal 7. Artinya ini bisa mempengaruhi putusan yang kemarin ya Prof? Kalau putusan dari MK. Nah yang kedua, banyak di antara pelapor itu berharap putusan MK itu diubah dengan putusan MK. Tadi saya sudah bilang pada dari Profesor Charles, ya kan? Prinsipnya ini adalah lembaga penegak etik. Kita nggak menilai putusan MK. Tapi kalau Anda ini bisa meyakinkan kami tidak dengan pendapat yang nasional logis, masuk akal, dan bisa diterima, akal sehat, why not? Artinya bisa Cuma ada harus dibuktikan. Nah, tadi kan sudah dibuktikan. Kami belum rapat. Ini kami bertiga deh. Saya nggak tahu berapa orang yang sudah yakin. Saya kok belum tentu yakin gitu. Jadi silakan nanti besok akan ada lagi ahli lain. Belum bisa yakin. Bisa aja kita berubah. Karena negara sedang berkembang kayak kita ini memerlukan keputusan yang progresif, jangan kaku hukum dan memahami hukum dan konstitusi. Jadi kami terbuka aja, cuma dia belum tahu nanti putusannya sekarang itu apa itu? Tetap lanjut lawan MK dulu, nanti diuji lagi. Itu tanya pada pemohonnya aja. Mereka menuntut. Nah argumennya apa? Kayak Denny, Profesor Denny itu minta supaya persis seperti undang-undang kekuasaan kehakiman pasal 17 ayat 6 dan 7. Di ayat 7 itu dibilang 6 ayat 6 dibilang putusan tidak sah kalau ada pelanggaran. Nah, yang ayat 7-nya dibilang putusan yang sudah itu dibahas lagi, dimusyawarahkan lagi oleh majelis yang berbeda. Maksudnya majelis yang tidak melibatkan orang yang diberi sanksi etika. Berarti 8. Nah, kalau 8 bisa berubah putusan itu secara yuridis begitu. Tapi masalahnya di Undang-Undang Dasar kan sudah ditegaskan putusan MK bersifat final. Kan bagaimana? Nah, bagaimana yakinkan kami bahwa Undang-Undang Dasar itu bisa kita langgar? Ya kan? Kan yang mengatur itu undang-undang kekuasaan kehakiman lebih rendah dari Undang-Undang Dasar. Jadi bagaimana menjelaskan itu? Nah, jadi kalau ada yang bisa meyakinkan bahwa kita harus menuju kepada undang-undang kekuasaan kehakiman meskipun beda dengan ketentuan pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 9. Nah, gitu loh. Jadi sepanjang yang sudah dijelaskan hari ini baik oleh Charles maupun oleh Profesor Denny dan juga tadi Ziko, ada satu lagi LT dan Yusuf, ya bagus-bagus pendapat itu, kami belum tundingkan. Ya kan, misalnya saya yakin, yang dua lagi belum tentu yakin. Itu loh, jadi sabar. Ya, gitu ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Kami sidang maraton dari pagi, mereka 4 ya. Sidang untuk memeriksa Pak Anwar Usman yang terlibat Pak yang ketiga ini malam ini terakhir. Besok dalam persidangan
terbuka terakhir kita kontrol pemeriksaan juga cukup keras. Banyak masalah soal pengambilan keputusan dan prosedur persidangan dan administrasi dari berkenaan dengan cara bekerja dalam intinya banyak sekali masalah yang kami temukan. Jadi dari tiga hakim ini saja muntahan masalah ini tersebar. Meskipun semua hakim ini terlapor, tapi kan tingkat tuduhan pelanggaran yang berbeda. Nanti biar tahu mereka harapan yang lain supaya kepercayaan saling banyak sekali masalahnya. Sudah di sidang tadi. Apakah terkait dengan mekanisme dalam memutuskan Bukan pasal 9 atau ada masalah-masalah? Di sidang kan ada untuk masalah hubungan kekerabatan. Hakim diharuskan mundur dan sekarang tidak mundur. Itu kan banyak tadi. Hampir semua pelapor itu mempersoalkan itu. Yang kedua soal hakim berbicara di depan publik ya, mengenai isu yang sedang ditangani atau mengenai hal-hal yang diduga berkaitan dengan substansi perkara. Padahal patut diduga ini ada kaitan paling tidak dalam substansi publik. Nah, ini yang kedua kan, yang dipersoalkan orang sebagai masalah. Ya, itu ada hakim yang saking kesal mengungkapkan kemarahannya ke publik. Nah, ini kan masalah internal hakim kok diumbar keluar. Nah, ini masalah juga. Lalu ada lagi hakim yang menulis dissenting opinion, tapi bukan substansi ide yang dituliskan, tapi dia ekspresi kemarahan. Ini menjadi masalah juga. Hakim sudah berapa? Yang kelima soal prosedur administrasi. Apa yang terpencah? Ini dipersoalkan. Prosedur misalnya ada perubahan, ditarik kembali perkaranya, kemudian dimasukin lagi satu, gitu loh. Jadi ini administrasi gitu. Tapi ini kan ada kaitan dengan motif etika, motif kepemimpinan, motif good governance. Ada lagi yang mempersoalkan kok MK ini lambat sekali dibentuk. Nah, misalnya Diko tadi kan dulu sudah ada dewan etik, sudah ada lalu dia menyampaikan laporan ada oleh MK, tapi dia dari nah itu juga persoalkan juga bagian masalah etik. Sebab itu sudah 6 adalah jadi semua itu tercermin dalam isi laporan. Nah, jadi kami sesudah itu selesai dengan semua lapor mudah-mudahan sampai pemilu 9 hakim semuanya kami melaksanakan. Baru kami akan rapat bertiga menentukan bagaimana bisa terkait dengan majelis norma. Oh ya banyak, tapi ya nggak bisa saya gunakan. Makanya sidangnya tertutup. Kalau terkait dengan nanti hasil akhir itu kan masih nanti akan dibicarakan. Opsi-opsinya apa saja? Apa tadi sudah disampaikan ada yang mengungkap publik. Apakah diberikan atau rekomendasi? Oh, ini sabar di mau cepat-cepat. Kalau di PMK ini kan jelas sanksi berat teguran, peringatan, pemberhentian. Pemberhentian itu kalau eksplisit disebut pemberhentian dengan tidak hormat.
kelihatan ada yang tidak diuraikan, tapi kan variasi juga banyak. Peringatan biasa, bisa juga peringatan keras, bisa juga peringatan sangat keras. Jadi itu tidak ditentukan di dalam PMK, tapi variasi itu bikin. Nah yang paling ringan teguran, kan? Teguran tertulis, misalnya teguran disampaikan secara lisan bersamaan dengan penyampaian putusan. Jadi tidak perlu surat khusus. Tapi bisa juga teguran dengan surat khusus. Surat khusus memberi teguran, tapi dilampiri putusan. Jadi walhasil ya, ada 3 itu, tapi variasinya bisa banyak. Jadi teguran, peringatan, pemberhentian. Variasinya itu banyak. Ya, jadi untuk kreativitas MKMK. Kira-kira itu baiknya di mana itu? Tapi kalau misalnya tidak terbukti, ada rehabilitasi. Jadi kan 99 itu kena dilaporkan semua. Nah, mungkin ada 99 direhabilitasi. Ini orang lain. Tuh. Misalnya dari wartawan, wah ini yang paling baik namanya anak, misalnya gitu. Kalau indikasinya Pak dari 3 pemeriksaan hari ini seperti apa? Bisa. Kapan misalnya Pak? Masih ada Besok. Nah, besok itu pelapornya itu grupnya. Bukan. bisa PDI. Besok itu sih Petrus kan ada 2 besok. Petrus sama 1 lagi sore ini. Kemudian sudah 2 itu, ini 3. Ini Pak Banjar. 1 Pak Salvisra, 2 Pak Kemanaan, Pak Suartoyo. Nah, yang 3 sisanya bisa. Prof, Ya, sabar ya. Kan soal conjuring Prof Eni kan juga banyak yang mempersoalkan bahwa itu seharusnya dihitung dissenting. Apakah itu juga tadi jadi materi yang diverifikasi di sidang? Pasti ditanyai, sudah dijawab. Nanti jadi itu substansi pemeriksaan hakimnya itu nanti biar terlihat nanti di pertimbangan putusan MK. Yang jelas di samping kita ngecek gimana itu tuduhan kita bebaskan itu curhat. Wah, itu curhat itu banyak sekali. Itu semuanya. Ada tekanan dari salah satu curhatan itu misalnya. Ya, yang nangis malah kami. Ada nggak? Upaya lobby kamera Prof? Lebih berat lain. Nah, pokoknya itu masuk wilayah yang masih dirahasiakan. Dan materi kalau enggak tertutup dong. Tapi ditanyakan Prof. Hah? Ya, pokoknya semuanya namanya curhat. Semua. Curhatnya soal apa aja Prof sampai nangis gitu Prof? Yang mau nangis itu kami. Ya. Emang tentang apa Prof? Tentang apa? Kok menyedihkan banget kayak curhatnya Prof? Tentang Kamera Prof. Yang paling dikasih Prof jadi penyair hati apa sih? kira-kira putusannya itu nanti tunggu aja. Kan ini baru 2 hari. Sabarlah. Prof, apa jaminan dari MKMK bahwa putusan nantinya ini tidak ada? Lu nggak bisa, nggak mungkin saya menjamin. Karena Ini juga kan ada- putusannya kan belum juga. karena terlapor ini ada hubungan kekerabatan dengan presiden. Itu salah satu isu. Kan ada 6 atau 7 isu. Banyak. Ya, tapi MKMK memastikan bahwa netral, independen dalam mengawal Yang sedang kita nilai. Kan kalau soal hubungan kekerabatan nggak perlu bukti, semua orang udah tahu. Loh itu nggak perlu pembuktian, ya kan? Kelihatan dari fotokopi apa itu, foto perkawinan, itu jelas. Dan itu untuk pengetahuan umum begitu nggak perlu pembuktian.
nanti putusan MK ini dapat dijamin akan tetap independen dan adil. Nggak perlu ada ini. Nggak perlu kami belum rapat. Kan nanti yang ngomong bertiga. Kan itu baru tadi saya nih. Jadi saya hanya menjelaskan prosesnya. Proses ini masih panjang, yang penting masyarakat mesti tahu bahwa kita sudah berusaha secepat mungkin menyelesaikan masalah ini untuk menjamin kepastian supaya persiapan pilpres, persiapan pemilu itu jangan lagi dihantui oleh ketidakpastian. Itu satu. Yang kedua, kita memastikan ini kita percepat tanggal 7, ya kan? Karena ada permintaan dari pemohon dan pelapor supaya sebelum tanggal 8 sudah diputus. Karena hanya tanggal 8 itu hari terakhir mengenai kemungkinan perubahan pasangan. Tapi berarti bisa populari Nanti dulu, saya hanya menjelaskan faktualnya. Jadi supaya orang jangan mengira, oh kami sengaja memperlambat, ya kan? Jadi putus tanggal 10, mana kita bikin percepatan tanggal 7. Artinya ini bisa mempengaruhi putusan yang kemarin ya Prof? Kalau putusan dari MK. Nah yang kedua, banyak di antara pelapor itu berharap putusan MK itu berubah dengan putusan MK. Tadi saya juga bilang pada dari Profesor Charles, ya kan? Prinsipnya ini adalah lembaga penegak etik. Kita nggak menilai putusan MK. Tapi kalau Anda ini bisa meyakinkan kami tidak dengan pendapat yang astronomis masuk akal dan bisa diterima atau sehat, why not? Artinya bisa Cuma ada harus dibuktikan. Nah, tadi kan sudah dibuktikan. Kami belum rapat. Ini kami bertiga ini, saya nggak tahu berapa orang yang sudah yakin. Saya kok belum tentu yakin gitu. Nah, jadi silakan nanti besok akan ada lagi ahli lain. Belum sama yakin. Bisa aja kita berubah. Karena negara sedang berkembang kayak kita ini memerlukan keputusan yang progresif, jangan kaku hukum dari memahami hukum dan konstitusi. Jadi kami terbuka aja, cuma dia belum tahu nanti putusannya sekarang itu apa itu? Tetap lanjut lewat MK dulu, nanti diuji lagi. Itu tanya pada pemohonnya aja. Mereka menuntut. Nah argumennya apa? Kayak Denny, Profesor Denny itu minta supaya persis seperti undang-undang kekuasaan kehakiman pasal 17 ayat 6 dan 7. Di ayat 7 itu dibilang 6 ayat 6 dibilang putusan tidak sah kalau ada pelanggaran. Nah, yang ayat 7-nya dibilang putusan yang sudah itu dibahas lagi, dimusyawarahkan lagi oleh majelis yang berbeda. Maksudnya majelis yang tidak melibatkan orang yang diberi sanksi etika. Berarti 8. Nah, kalau 8 bisa berubah putusan itu secara juridis begitu. Tapi masalahnya di Undang-Undang Dasar kan sudah ditegaskan putusan MK bersifat final. Kan bagaimana? Nah, bagaimana yakinkan kami bahwa Undang-Undang Dasar itu bisa kita langgar? Ya kan? Kan yang mengatur itu Undang-Undang kekuasaan kehakiman lebih rendah dari Undang-Undang Dasar. Jadi bagaimana menjelaskan itu? Nah, jadi kalau ada yang bisa meyakinkan bahwa kita harus menuju kepada Undang-Undang kekuasaan kehakiman meskipun beda dengan ketentuan pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 9. Nah, gitu loh. Jadi sepanjang yang sudah dijelaskan hari ini baik oleh Charles maupun oleh Profesor Denny dan juga tadi Ziko, ada satu lagi LT Yusuf, ya bagus-bagus pendapatnya, makanya belum turunkan. Ya kan, misalnya saya yakin, yang dua lagi belum tentu yakin. Itu loh, yang sabar. Probabilitasnya Ya, berapa gitu ya. persen? Ya Pak, terima kasih Pak. Kami sidang maraton dari pagi sampai bisa 4 ya. 5
masuk ke sidang untuk memeriksa Pak Nurman yang terlibat Pak Andreas yang ketiganya ini malam ini terakhir. Besok dalam persidangan tindakan bisa selesaikan sidang terbuka terakhir dengan konflik yang dikuatkan banyak masalah soal pengambilan keputusan dan prosedur persidangan dan administrasi yang berkenaan dengan cara bekerja dalam intinya banyak sekali masalah yang kami temukan dari tiga hakim ini saja muntahan masalah ini meskipun semua hakim ini terlapor, tapi kan tingkat tuduhan pelanggaran yang berbeda. Nanti biar tahu mereka harapan yang lain supaya kepercayaan kami seperti saat banyak sekali masalahnya. Sudah di sidang tadi. Apakah terkait dengan mekanisme dalam memutuskan pasal 90 atau ada masalah-masalah di sidang kan ada untuk masalah hubungan kekerabatan di mana hakim diharuskan mundur dan sekarang tidak mundur. Itu kan banyak tadi, hampir semua pelapor itu mempersoalkan itu. Yang kedua soal hakim berbicara di depan publik ya mengenai isu yang sedang ditangani atau mengenai hal-hal yang diduga berkaitan dengan substansi perkara. Padahal patut diduga ini ada berkaitan paling tidak dalam persepsi publik. Ini yang kedua kan yang dipersoalkan orang sebagai masalah. Itu ada hakim yang saking kesal mengungkapkan kemarahannya ke publik. Nah ini kan masalah internal hakim kok diumbarkan keluar. Nah ini masalah juga. Lalu ada lagi hakim yang menulis dissenting opinion, tapi bukan substansi ide yang dituliskan, tapi dia ekspresi kemarahan. Ini menjadi masalah juga. Itu sudah berapa? Yang kelima soal prosedur administrasi. Apa yang terpencet? Ini dipersoalkan. Prosedur misalnya ada perubahan, ditarik kembali perkaranya, kemudian dimasukin lagi dari satu, gitu loh. Jadi ini administrasi gitu. Tapi ini kan ada kaitan dengan motif etika, motif kepemimpinan, motif good governance. Nah, ada lagi yang mempersoalkan kok MK ini lambat sekali dibentuk. Nah, ini misalnya Ziko tadi kan dulu sudah ada lewat dan dia menyampaikan laporan harus dilanjuti oleh MK, tapi dia bilang nah itu juga persoalan juga bagian masalah sebab sudah 6 adalah jadi semua itu tercermin dalam isi laporan. Nah jadi kami sesudah itu selesai dengan semua lapor mudah-mudahan satu komisi 9 hakim semuanya kami merasakan baru kami akan rapat bertiga untuk menentukan bagaimana bisa terkait dengan majelis kehormatan. tapi kalau masalah yang jadi Oh ya banyak, tapi ya nggak bisa saya kemukakan. Makanya sidangnya tertutup. kalau terkait dengan nanti hasil akhir itu kan masih nanti akan dibicarakan. Opsi-opsinya apa saja? Kamu tadi sudah disampaikan
dengan ada yang apa namanya mengungkap misalnya apakah diberikan atau rekomendasi ini sabar di mau cepet-cepet. Kalau di PMK ini kan jelas sanksi berat teguran, peringatan, pemberhentian. Pemberhentian itu kalau eksplisit disebut pemberhentian dengan tidak hormat. Kan ada juga pemberhentian dengan hormat, ada juga pemberhentian bukan sebagai anggota tapi sebagai ketua. Peringatan ada yang tidak diuraikan, tapi kan variasi juga banyak. Peringatan biasa, bisa juga peringatan keras, bisa juga peringatan sangat keras. Jadi itu tidak ditentukan di dalam PMK, tapi variasinya bikin. Nah yang paling ringan teguran, kan? Teguran tertulis, misalnya teguran disampaikan secara lisan bersamaan dengan penyampaian putusan. Jadi tidak perlu surat khusus. Tapi bisa juga teguran dengan surat khusus. Surat khusus memberi teguran, tapi dilampiri putusan. Jadi walhasil ya, ada 3 itu, tapi variasinya bisa banyak. Jadi teguran, peringatan, pemberhentian. Variasinya itu banyak. Ya, jadi dengan kreativitas MKMK. Kira-kira ini baiknya di mana itu? Tapi kalau misalnya tidak terbukti, rehabilitasi. Jadi kan 99 kena dilaporkan semua. Nah, mungkin ada direhabilitasi. Ini orang lain. Tuh. Misalnya dari wartawan, wah ini yang paling baik ini namanya anak, misalnya gitu. Kalau indikasinya Pak dari 3 tulisan hari ini seperti apa? Bisa. Kapan Besok masih ada besok. Nah, besok itu pelapornya itu grupnya. Bukan. bisa Ada PDI. Besok itu si Petrus kan ada 2 besok. Petrus sama 1 lagi sore. Kemudian sudah 2 itu, ini 3. Ini apa aja? 1 Pak Salvitra, 2 Pak Manahan, Pak Suartoyo. Nah yang 3 sisanya bisa. Prof, Ya, sabar ya. Kan soal conjuring Prof ini kan juga banyak yang mempersoalkan bahwa itu seharusnya dihitung dissenting. Apakah itu juga tadi jadi materi yang diverifikasi di situ? Pasti ditanyai, sudah dijawab. Nanti jadi itu substansi pemeriksaan hakimnya nanti biar terlihat nanti di pertimbangan putusan MK yang jelas. Di samping kita ngecek gimana itu tuduhan kita bebas untuk curhat. Wah, itu curhat itu banyak sekali. Itu semuanya. ada tekanan dari salah satu curhatan itu misalnya. Yang nangis malah kamu. Ada nggak? Upaya lobby kamera Prof? Lebih berat lain. Nah, pokoknya itu masuk wilayah yang masih dirahasiakan. Karena diri kalau enggak tertutup dong. Tapi ditanyakan Prof. Hah? Ya, pokoknya semuanya namanya curhat. Semua. Curhatnya soal apa aja Prof sampai nangis gitu Prof? Yang mau nangis itu kami. Ya. Emang tentang apa Prof? Tentang apa? Kok menyedihkan banget kayak curhatnya Prof? Tentang Prof, kamera Prof. yang paling Jadi penyayat hati apa sih? kira-kira putusannya itu nanti tunggu aja. Kan ini baru 2 hari. Ya. Sabarlah. Prof, apa jaminan dari MKMK bahwa putusan nantinya ini tidak ada? Lu nggak bisa, nggak mungkin saya menjamin. Karena Ini juga kan putusannya kan belum juga. karena terlapor ini ada hubungan kekerabatan dengan presiden. Itu salah satu isu. Kan ada 6 atau 7 isu. Banyak.
Ya, tapi MKMK memastikan bahwa netral, independen dalam mengawal yang sedang kita nilai. Kan kalau soal hubungan kekerabatan nggak perlu bukti, orang udah tahu. Loh itu nggak perlu pembuktian, ya kan? Kelihatan dari fotokopi apa itu, foto perkawinan, jelas. Dan itu untuk pengetahuan umum begitu nggak perlu pembuktian. Putusan MK ini dapat dijamin akan tetap independen dan adil. Nggak perlu, nggak perlu kami belum rapat. Kan nanti yang memutus juga, kan itu baru tadi saya nih. Jadi saya hanya menjelaskan prosesnya. Proses ini masih panjang, yang penting masyarakat mesti tahu bahwa kita sudah berusaha secepat mungkin menyelesaikan masalah ini untuk menjamin kepastian supaya persiapan pilpres, persiapan pemilu itu jangan lagi dihantui oleh ketidakpastian. Itu satu. Yang kedua, kita memastikan ini kita percepat tanggal 7, ya kan? Karena ada permintaan dari pemohon dan pelapor supaya sebelum tanggal 8 sudah diputus. Karena hanya tanggal 8 itu hari terakhir mengenai kemungkinan perubahan pasangan. Tapi berarti bisa lari Nanti dulu, saya hanya menjelaskan jadwalnya. Jadi supaya orang jangan berduga, oh kami sengaja memperlambat, ya kan? Jadi putus tanggal 10, mana kita bikin percepat tanggal 7. Artinya ini bisa mempengaruhi putusan yang kemarin ya Prof? Kalau putusan dari MK. Nah yang kedua, banyak di antara pelapor itu berharap putusan MK itu berubah dengan putusan MK. Tadi saya sudah bilang pada dari Profesor Charles, ya kan? Prinsipnya ini adalah lembaga penegak etik. Kita nggak menilai putusan MK. Tapi kalau Anda ini bisa meyakinkan kami tidak dengan pendapat yang astrologis, masuk akal dan bisa diterima, akal sehat, why not? Artinya bisa. Cuma harus dibuktikan. Nah, tadi kan sudah dibuktikan. Kami belum rapat. Ini kami bertiga deh. Saya nggak tahu berapa orang yang sudah yakin. Saya kok belum tentu yakin gitu. Jadi silakan nanti besok akan ada lagi ahli lain. Belum bisa yakin. Bisa aja kita berubah. Karena negara sedang berkembang kayak kita ini memerlukan keputusan yang progresif. Jangan kaku hukum dan memahami hukum dan konstitusi. Jadi kami terbuka aja. Cuma dia belum tahu nanti putusannya. Sekarang itu apa itu? tetap lanjut lewat MK dulu, nanti diuji lagi. Itu tanya pada pemohonnya aja. Mereka menuntut. Nah argumennya apa? Kayak Denny, Profesor Denny itu minta supaya persis seperti undang-undang kekuasaan kehakiman pasal 17 ayat 6 dan 7. Di ayat 7 itu dibilang 6 ayat 6 dibilang putusan tidak sah kalau ada pelanggaran. Nah, yang ayat 7-nya dibilang putusan yang sudah itu dibahas lagi, dimusyawarahkan lagi oleh majelis yang berbeda. Maksudnya majelis yang tidak melibatkan orang yang diberi sanksi etika. Berarti 8. Nah kalau 8 bisa berubah putusan itu secara yuridis itu. Tapi masalahnya tim undang-undang dasar kan sudah ditegaskan putusan MK seperti final. Kan bagaimana? Nah, bagaimana yakinkan kami bahwa undang-undang dasar kita langgar? Ya kan? Kan yang mengatur itu undang-undang kekuasaan kehakiman lebih rendah dari undang-undang dasar. Jadi bagaimana? Menjelaskan itu. Nah, jadi kalau ada yang bisa meyakinkan bahwa kita harus menuju kepada undang-undang kekuasaan kehakiman meskipun beda dengan ketentuan pasal 24C ayat 1 undang-undang dasar 9. Nah gitu loh. Jadi sepanjang yang sudah dijelaskan hari ini baik oleh Charles maupun oleh Profesor Denny dan
juga tadi Ziko, ada satu lagi LD Yusuf. Ya bagus, kenapa tuh kami belum turunkan? Ya kan, misalnya saya yakin, yang dua lagi belum tentu yakin. Itu loh, jadi sabar. Probabilitasnya Ya, berapa gitu ya. persen? Ya Pak, terima kasih Pak. Oke. Terima kasih Pak. Kami sudah sidang maraton dari pagi antara bisa 4 ya. Kita sidang untuk ya, memeriksa Pak Nurman yang kedua Pak ya, yang ketiga ini malam terakhir. Besok dalam sidang sidang terbuka terakhir kita konfirmasi sampai fakta banyak masalah sebenarnya pengambilan keputusan dan prosedur persidangan dan administrasi yang berkenaan dengan cara bekerja dalam intinya banyak sekali masalah yang kami temukan dari tiga hakim misalnya muntahan masalah ini tersebar meskipun semua hakim ini terlapor tapi kan tingkat tuduhan pelanggarannya berbeda. Nanti biar kami mereka harapan yang lain supaya kepercayaan kami besar. Banyak sekali masalahnya. Sudah di sidang tadi. Apakah terkait dengan mekanisme dalam memutuskan Ya, pasal 9 atau ada masalah-masalah? di sidang kan ada untuk masalah hubungan kekerabatan. Hakim diharuskan mundur dan perkara tidak mundur. Itu kan banyak tadi. Hampir semua pelapor itu mempersoalkan itu. Yang kedua soal hakim berbicara di depan publik ya mengenai isu yang sedang ditangani atau mengenai hal-hal yang diduga berkaitan dengan substansi perkara. Padahal patut diduga bahwa ini ada berkaitan paling tidak dalam substansi hukum. Nah ini yang kedua ya, yang dipersoalkan orang sebagai masalah. Ya, itu ada hakim yang saking kesal ya, mengungkapkan kemarahannya ke publik. Nah ini kan masalah internal hakim kok diumbar keluar. Nah ini masalah juga. Lalu ada lagi hakim yang menulis dissenting opinion, tapi bukan substansi ide yang dituliskan, tapi dia ekspresi kemarahan. Ini menjadi masalah juga. Itu sudah berapa? Yang kelima soal prosedur administrasi. Apa yang berkepanjang? Ini dipersoalkan. Prosedur misalnya ada perubahan, ditarik kembali perkaranya, kemudian dimasukin lagi dari satu, gitu loh. Jadi ini administrasi gitu. Tapi ini kan ada kaitan dengan motif etika, motif kepemimpinan, motif good governance. Ada lagi yang mempersoalkan kok MK ini lambat sekali dibentuk. Nah, misalnya Ziko tadi kan dulu sudah ada Dewan Etik lalu dia menyampaikan laporan harus ditindaklanjuti oleh MK tapi dibayari. Nah itu juga persoalan juga bagian masalah etik. Sebab sudah 6. Nah, ada lagi jadi semua itu tercermin dalam isi laporan. Nah, jadi kami sesudah itu selesai dengan semua lapor Tuhan. Mudah-mudahan sampai Kamis itu 9 hakim semuanya bisa kami merasakan
baru kami akan rapat berbicara untuk menentukan bagaimana bisa terkait dengan Omnibus Law. Tapi kalau masalah yang dari pelapor Oh ya banyak, tapi ya nggak bisa saya gunakan. Makanya sidangnya tertutup. Kalau terkait dengan nanti hasil akhir itu kan masih nanti akan dibicarakan kan. Ya. Opsi-opsinya apa saja sih? Kamu tadi sudah disampaikan kalau- ada yang membuka publik. Apakah dihentikan atau rekomendasi diganti? Sabar di mau cepet-cepet. Kalau di PMK kita jelas sanksi berat teguran, peringatan, pemberhentian. Pemberhentian itu kalau eksplisit disebut pemberhentian dengan tidak hormat. Kan ada juga pemberhentian dengan hormat. Ada juga pemberhentian bukan sebagai anggota tapi sebagai ketua. Peringatan ada yang tidak diuraikan, tapi kan variasi juga banyak. Peringatan biasa, bisa juga peringatan keras, bisa juga peringatan sangat keras. Jadi itu tidak ditentukan di dalam PMK, tapi variasinya mungkin. Nah yang paling ringan teguran, kan bisa teguran tertulis misalnya teguran disampaikan secara lisan bersamaan dengan penyampaian putusan. Jadi nggak perlu surat khusus. Tapi bisa juga teguran dengan surat khusus. Surat khusus memberi teguran nanti dilampiri putusan. Jadi walhasil ya, ada 3 itu, tapi variasinya bisa banyak. Jadi teguran, peringatan, pemberhentian. Variasinya itu banyak. Ya, jadi itu nanti kreativitas MK. Kira-kira ini baiknya di mana itu? Tapi kalau misalnya tidak terbukti, ada rehabilitasi. Ini kan 99 kena dilaporkan semua. Mungkin ada direhabilitasi. Ini orang baik. Tuh. Misalnya dari wartawan, wah ini yang paling baik namanya anak. Misalnya gitu. Ada pujinya. Kalau indikasinya Pak dari 3 pemeriksaan hari ini seperti apa? Bisa. Kapan besok masih ada besok. dan juga Besok itu pelapornya itu grupnya. Bukan. Bisa sudah kan? bisa Ada PDI. Besok itu si Terus Petrus kan ada 2 besok kan? Petrus sama 1 lagi Korea. Kemudian sudah 2 itu, ini 3. Ini siapa aja? 1 Pak Salvisra, 2 Pak Manaan, Pak Suartoyo, nah yang 3 sisanya bisa. Prof, Ya, sabar ya. Kan soal conjuring Prof ini kan juga banyak yang mempersoalkan bahwa itu seharusnya dihitung dissenting. Apalagi itu juga tadi jadi materi yang diklarifikasi di sini. Nah, pasti kita tanyain, sudah dijawab. Nanti jadi itu substansi pemeriksaan hakimnya itu nanti biar terlihat nanti di pertimbangan putusan MK yang jelas. Di samping bukan dicek itu gimana itu tuduhan kita bebaskan curhat. Wah, itu curhat banyak sekali. Itu semuanya. Ada tekanan dari salah satu curhatan itu misalnya. Ya, yang nangis malah kami. Ada nggak upaya lobby kamera Prof? Lebih berat lain. Nah, pokoknya itu masuk wilayah yang masih dirahasiakan. Dan materi kalau enggak tertutup dong. Tapi ditanyakan Prof. Hah? Ya, pokoknya semuanya namanya curhat. Semua. Curhatnya soal apa aja Prof sampai nangis gitu Prof? Yang mau nangis itu kan tidak. Emang tentang apa Prof? Tentang apa? Kok menyedihkan banget kayak curhatnya Prof? Tentang
Rasanya udah habis yang gitu loh. Prof, kamera Prof. Yang paling Jadi makronya air hati apa sih? kira-kira putusannya itu nanti tunggu aja. Kan ini baru 2 hari. Sabarlah. Prof, apa jaminan dari MK bahwa putusan nantinya ini tidak ada? Loh, nggak bisa, nggak mungkin saya menjamin. Karena Ini juga kan putusannya kan belum juga. karena terlapor ini ada hubungan kekerabatan dengan presiden. Itu salah satu isu. Kan ada 6 atau 7 isu. Banyak. Ya, tapi MKMK memastikan bahwa netral, independen dalam mengawal Yang sedang kita nilai. Kan kalau soal hubungan kekerabatan nggak perlu bukti, udah semua orang udah tahu. Loh, itu nggak perlu pembuktian, ya kan? Kelihatan dari fotokopi apa itu, foto perkawinan, jelas. Dan itu untuk pengetahuan umum begitu nggak perlu pembuktian. Nanti putusan MK ini dapat dijamin akan berlaku independen dan adil. Nggak perlu, nggak perlu kami belum rapat, kan nanti yang memutus juga. Kan itu baru tadi saya nih. Jadi saya hanya menjelaskan prosesnya. Proses ini masih panjang, yang penting masyarakat mesti tahu bahwa kita sudah berusaha secepat mungkin menyelesaikan masalah ini untuk menjamin kepastian supaya persiapan pilpres, persiapan pemilu itu jangan lagi dihantui oleh ketidakpastian. Itu satu. Yang kedua, kita memastikan ini kita percepat tanggal 7 ya, karena ada permintaan dari pemohon dari pelapor supaya sebelum tanggal 8 sudah diputus, karena hanya tanggal 8 itu hari terakhir mengenai kemungkinan perubahan pasangan. Tapi berarti bisa ukur lagi. Nanti dulu saya hanya menjelaskan perkembangan jadi supaya orang jangan menduga oh kami sengaja memperlambat, ya kan? Jadi putus tanggal 10, mana kita bikin percepatan tanggal 7. Artinya ini bisa mempengaruhi putusan yang kemarin ya Prof? Kalau putusan dari MK. Nah yang kedua, banyak di antara pelapor itu berharap putusan MK itu berubah dengan putusan MK. Tadi saya sudah bilang kepada dari Profesor Charles, ya kan? Prinsipnya ini adalah lembaga penegak etik. Kita nggak menilai putusan MK. Tapi kalau Anda ini bisa meyakinkan kami juga dengan pendapat yang rasional logis, masuk akal, dan bisa diterima, akal sehat, why not? Artinya bisa Cuma ada harus dibuktikan. Nah, tadi kan sudah dibuktikan. Kami belum rapat. Ini kami bertiga ini, saya nggak tahu berapa orang yang sudah yakin. Saya kok belum tentu yakin gitu. Jadi silakan nanti besok akan ada lagi ahli-ahli lain. Berusaha meyakinkan. Bisa aja kita berubah. Karena negara sedang berkembang kayak kita ini memerlukan keputusan yang progresif, jangan kaku hukum dan memahami hukum dan konstitusi. Jadi kami terbuka aja, cuma dia belum tahu nanti putusannya sekarang itu apa itu? Tetap lanjut lawan MK dulu, nanti diuji lagi. Tanya pada pemohonnya aja. Mereka menuntut. Nah argumennya apa? Kayak Denny, Profesor Denny itu minta supaya persis seperti undang-undang perpasangan kehakiman pasal 17 ayat 6 dan 7. Di ayat 7 itu dibilang 6 ayat 6 dibilang putusan tidak sah kalau ada pelanggaran. Nah, yang ayat 7-nya bilang putusan yang sudah itu dibahas lagi, dimusyawarahkan lagi oleh majelis yang berbeda. Maksudnya majelis yang tidak melibatkan orang yang diberi sanksi etika. Berarti 8. Nah, kalau 8 bisa berubah putusan itu secara yuridis begitu. Tapi masalahnya di Undang-Undang Dasar kan sudah ditegaskan putusan MK bersifat final. Kan bagaimana? Nah, bagaimana yakinkan kami bahwa Undang-Undang Dasar itu kita langgar? Ya kan?
yang mengatur itu undang-undang kekuasaan kehakiman lebih rendah dari undang-undang dasar. Jadi bagaimana menjelaskan itu? Nah, jadi kalau ada yang bisa meyakinkan bahwa kita harus menuju kepada undang-undang kekuasaan kehakiman meskipun beda dengan ketentuan pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 9. Nah, gitu loh. Jadi sepanjang yang sudah dijelaskan hari ini baik oleh Kaus maupun oleh Profesor Denny dan juga tadi Ziko, ada satu lagi LT Yusuf, ya bagus-bagus, kenapa kami belum turunkan? Ya kan, misalnya saya yakin, yang dua lagi belum tentu yakin, itu loh, yang sabar. Probabilitasnya Ya, berapa gitu ya. persen? Ya Pak, terima kasih Pak. Kami sidang maraton dari pagi, mereka 4 ya. Sidang memeriksa Pak Nurman, yang kedua Pak Andreas, yang ketiga ini terakhir. Besok dalam persidangan sidang terbuka terakhir kita konfirmasi pemeriksaan yang 4 kali. Banyak masalah pengambilan keputusan dan prosedur persidangan dan administrasi yang berkenaan dengan cara bekerja dalam intinya banyak sekali masalah yang kami temukan. Jadi dari 3 hakim misalnya muntahan masalah ini tersebar. Meskipun semua hakim ini terlapor, tapi kan tingkat tuduhan pelanggaran yang berbeda. Nanti biar kami mereka harapan yang lain supaya kepercayaan sekali kami nanti akan jadi seperti sekarang. Banyak sekali masalahnya. Sudah di sidang tadi. Apakah terkait dengan mekanisme dalam memutuskan Bukan Ya, seperti pasal 9 atau ada masalah-masalah? Di sidang kan ada masalah hubungan kekerabatan. Bagaimana hakim diharuskan mundur dan sekarang tidak mundur. Itu kan banyak tadi. Hampir semua pelapor itu mempersoalkan itu. Yang kedua soal hakim berbicara di depan publik ya mengenai isu yang sedang ditangani atau mengenai hal-hal yang diduga berkaitan dengan substansi perkara. Padahal patut diduga ini ada berkaitan paling tidak dalam proses hukum. Nah, ini yang kedua yang dipersoalkan orang sebagai masalah. Itu ada hakim yang saking kesal mengungkapkan kemarahannya ke publik. Nah, ini kan masalah internal hakim kok ini menyebar-keluar. Nah, ini masalah juga. Lalu ada lagi hakim yang menulis dissenting opinion, tapi bukan substansi ide yang dituliskan, tapi dia ekspresi kemarahan. Ini kan jadi masalah kerja. Sudah berapa? 4. Yang kelima soal prosedur administrasi. Apa yang berkonsep? Ini dipersoalkan. Prosedur misalnya ada perubahan, ditarik kembali perkaranya, kemudian dimasuki dalam satu, gitu loh. Jadi ini administrasi gitu. Tapi ini kan ada kaitan dengan motif etika, motif kepemimpinan, motif good governance. Ada lagi yang mempersoalkan kok MK ini lambat sekali dibentuk. Nah, ini misalnya Ziko tadi kan dulu sudah ada Dewan Etik sudah ada tahun dan dia menyampaikan laporan harus ditindaklanjuti oleh MK
tapi dibayar. Nah itu juga persoalan juga tapi masalah sebab sudah 6 adalah jadi semua itu tercermin dalam isi laporan. Nah jadi kami sesudah ini selesai dengan semua lapor mudah-mudahan sampai Kamis itu 9 hakim semuanya kami laksanakan. Baru kami akan rapat bertiga untuk menentukan bagaimana bisa terkait dengan majelis ulama. Tapi kalau masalah yang jadi pelapor, Oh ya banyak, tapi yang nggak bisa saya gunakan. Makanya sidangnya tertutup. Kalau terkait dengan nanti hasil akhir itu kan masih nanti akan dibicarakan. Ya. Opsi-opsinya apa saja? Apa tadi sudah disampaikan ada kalau- yang apa namanya membuka hukum, misalnya apakah diberikan atau rekomendasi ganti? Ini sabar di sini. Mau cepet-cepet juga. Kalau di PMK kita jelas sanksi cuma teguran, peringatan, pemberhentian. Pemberhentian itu kalau eksplisit disebut pemberhentian dengan tidak hormat. Kan ada juga pemberhentian dengan hormat. Ada juga pemberhentian bukan sebagai anggota tapi sebagai ketua. Peringatan ada yang tidak diuraikan, tapi kan variasi juga banyak. Peringatan biasa, bisa juga peringatan keras, bisa juga peringatan sangat keras. Jadi itu tidak ditentukan di dalam PMK, tapi variasinya bikin. Nah yang paling ringan itu teguran, kan? Teguran tertulis, misalnya teguran disampaikan secara lisan bersamaan dengan penyampaian putusan. Jadi tidak perlu surat khusus. Tapi bisa juga teguran dengan surat khusus. Surat khusus memberi teguran tapi dilampiri putusan. Jadi walhasil ada 3 itu, tapi variasinya bisa banyak. Jadi teguran, peringatan, pemberhentian. Variasinya itu banyak. Ya, jadi menyangkut kreativitas MKMK. Kira-kira ini baiknya di mana itu? Tapi kalau misalnya tidak terbukti, kita rehabilitasi. Jadi kan 99 kena dilaporkan semua. Nah, mungkin ada direhabilitasi. Ini orang baik. Tuh. Misalnya dari wartawan, wah ini yang paling baik namanya anak, misalnya gitu. Kita puji. Kalau indikasinya Pak dari 3 pemeriksaan hari ini seperti apa? Bisa. besok masih ada Besok. Nah, besok itu pelapornya itu grupnya. Bukan. Bisa sudah kan? Ada PDI. Besok itu sih. Terus kan ada 2 besok. Terus sama 1 lagi sore. Kemudian sudah 2 itu. Ini 3. Ini siapa aja? 1 Pak Salwisra, 2 Pak Manahan, Pak Suartoyo. Nah yang 3 sisanya bisa. Prof, Ya, sabar ya. Kan soal conjuring Prof ini kan juga banyak yang mempersoalkan bahwa itu seharusnya dihitung dissenting. Apakah itu juga tadi jadi materi yang diverifikasi di sidang ini? Pasti ditanyai dan sudah dijawab. Nanti jadi itu substansi pemeriksaan hakimnya itu nanti biar terlihat nanti di pertimbangan putusan MK yang jelas. Di samping kita ngecek gimana itu tuduhan kita bebaskan untuk curhat. Wah, itu curhat banyak sekali. Itu semuanya. Ada tekanan dari salah satu sahabat itu misalnya. Ya, yang nangis malah kami. Kan kita juga. Ada nggak Belum apa? upaya lobby itu? Kamera Prof. Lebih Lebih berat lain. Nah, pokoknya itu masuk wilayah yang masih dirahasiakan.
dan nanti kalau enggak ya tertutup dong. Tapi ditanyakan Prof. Tertutup. Hah? Ya, pokoknya semuanya namanya curhat. Semua. Curhatnya soal apa aja Prof, sampai nangis gitu Prof? Yang mau nangis itu kami. Ya. Emang tentang apa Prof? Tentang Kamera Kok menyedihkan banget kayak curhatnya Prof? tentang Prof, kamera Prof. Yang kali ini yang makro Jadi penyair hati apa sih? kira-kira putusannya itu nanti tunggu aja. Kan ini baru 2 hari. Ya. Sabarlah. Prof, apa jaminan dari MKMK bahwa putusan nantinya ini tidak ada? Lu nggak bisa, nggak mungkin saya menjamin. Karena Ini juga kan ada, putusannya kan belum juga. karena terlapor ini ada hubungan kekerabatan dengan presiden. Itu salah satu isu. Kan ada 6 atau 7 isu. Banyak. Ya, tapi MKMK memastikan bahwa netral, independen dalam mengawal Yang sedang kita nilai. Kan kalau soal hubungan kekerabatan nggak perlu bukti, orang udah tahu. Loh itu nggak perlu pembuktian, ya kan? Kelihatan dari fotokopi apa itu, foto perkawinan, itu jelas. Dan itu untuk pengetahuan umum begitu nggak perlu pembuktian. Jadi putusan MKMK ini dapat dijamin akan tetap independen dan adil. Nggak perlu, nggak perlu. Kami belum rapat, kan nanti yang ngomong juga. Kan itu baru tadi saya nih. Jadi saya hanya menjelaskan prosesnya. Proses ini masih panjang, yang penting masyarakat mesti tahu bahwa kita sudah berusaha secepat mungkin menyelesaikan masalah ini untuk menjamin kepastian supaya persiapan pilpres, persiapan pemilu itu jangan lagi dihantui oleh ketidakpastian. Itu satu. Yang kedua, kita memastikan ini kita percepat tanggal 7 ya, karena ada permintaan dari pemohon supaya sebelum tanggal 8 sudah diputus, karena hanya tanggal 8 itu hari terakhir mengenai kemungkinan perubahan pasangan. Tapi berarti bisa utuh lagi Ini nanti dulu, saya hanya menjelaskan jadwalnya supaya orang jangan menduga, oh kami sengaja memperlambat, ya kan? Jadi putus tanggal 10, mana kita bikin percepat tanggal 7. Artinya ini bisa mempengaruhi putusan yang kemarin ya Prof? Kalau putusan dari MKMK. Nah yang kedua, banyak di antara pelapor itu berharap putusan MK itu diubah dengan putusan MK. Tadi saya juga bilang pada dari Profesor Charles, ya kan? Prinsipnya ini adalah lembaga penegak etik. Kita nggak menilai putusan MK. Tapi kalau Anda ini bisa meyakinkan kami tidak dengan pendapat yang ortodoks, masuk akal dan bisa diterima, akal sehat, why not? Artinya bisa Cuma ada harus dibuktikan. Nah, tadi kan sudah dibuktikan. Kami belum rapat. Ini kami bertiga ini, saya nggak tahu berapa orang yang sudah yakin. Saya kok belum tentu yakin gitu. Jadi silakan nanti besok akan ada lagi ahli lain. Belum bisa yakin. Bisa aja kita berubah. Karena negara sedang berkembang kayak kita ini memerlukan keputusan yang progresif, jangan kaku hukum dan memahami hukum dan konstitusi. Jadi kami terbuka aja, cuma dia belum tahu nanti putusannya. Sekarang itu apa itu? tetap lanjut lewat MK dulu, nanti diuji lagi. Itu tanya pada pemohonnya aja. Mereka menuntut. Nah argumennya apa? Kayak dari Profesor Denny itu minta supaya persis seperti undang-undang pembebasan kehakiman pasal 17 ayat 6 dan 7. Di ayat 7 itu dibilang 6 ayat 6 dibilang putusan tidak sah kalau ada pelanggaran. Nah, yang ayat 7-nya dibilang putusan yang sudah itu dibahas lagi, dimusyawarahkan lagi oleh majelis yang berbeda. Maksudnya majelis yang tidak melibatkan orang yang diberi sanksi etika. Berarti 8.
Nah, kalau 8 nggak bisa berubah putusan itu secara yuridis itu. Tapi masalahnya di Undang-Undang Dasar kan sudah ditegaskan putusan MK bersifat final. Kan bagaimana? Nah, bagaimana yakinkan kami bahwa Undang-Undang Dasar itu bisa kita langgar? Ya kan? Kan yang mengatur itu undang-undang kekuasaan kehakiman lebih rendah dari undang-undang dasar. Jadi bagaimana menjelaskan itu? Nah, jadi kalau ada yang bisa meyakinkan bahwa kita harus menuju kepada undang-undang kekuasaan kehakiman meskipun beda dengan ketentuan pasal 24C ayat 1 undang-undang dasar 9. Nah, gitu loh. Jadi sepanjang yang sudah dijelaskan hari ini baik oleh Kaus maupun oleh Profesor Denny dan juga tadi Ziko, ada satu lagi LD Yusuf, ya bagus-bagus, kenapa tuh kami belum tundingkan? Ya kan, misalnya saya yakin, yang dua lagi belum tentu yakin, itu loh, ya sabar. Probabilitasnya Ya, berapa gitu ya. persen? Ya Pak, terima kasih Pak. Kami sidang maraton dari pagi memeriksa 4 ya. 4 sidang untuk memeriksa Pak Nurman yang kedua Pak Andreas yang ketiga ini malam ini terakhir. Besok dalam sidang tidak sidang terbuka terakhir kita kontrol pemeriksaan juga fakta banyak masalah soal pengambilan keputusan dan prosedur persidangan dan administrasi yang berkenaan dengan cara bekerja dalam intinya banyak sekali masalah yang kami temukan dari 3 hakim yang ada muntahan masalah ini tersebar. Meskipun semua hakim ini terlapor, tapi kan tingkat tuduhan pelanggaran yang berbeda. Nanti biar kami mereka harapan yang lain supaya kepercayaan kami banyak sekali masalahnya. Sudah di sidang tadi. Apakah terkait dengan mekanisme dalam memutuskan Ya, pasal 90 atau ada masalah-masalah? Di sidang kan ada masalah hubungan kekerabatan. Nanti diharuskan mundur dan sekarang tidak mundur. Itu kan banyak tadi. Hampir semua pelapor itu mempersoalkan itu. Yang kedua soal hakim berbicara di depan publik ya mengenai isu yang sedang ditangani atau mengenai hal-hal yang diduga berkaitan dengan substansi perkara. Padahal patut diduga ini ada berkaitan paling tidak dalam proses itu. Ini yang kedua kan yang dipersoalkan orang sebagai masalah. Itu ada hakim yang saking kesal mengungkapkan kemarahannya ke publik. Nah, ini kan masalah internal hakim kok menyebarkan buat. Nah, ini masalah juga. Lalu ada lagi hakim yang menulis dissenting opinion, tapi bukan substansi ide yang dituliskan, tapi dia ekspresi kemarahan. Ini kan jadi masalah juga. Itu sudah berapa? 4. Yang kelima soal prosedur administrasi. Apa yang berkonsep? Ini dipersoalkan. Prosedur misalnya ada perubahan, ditarik kembali perkaranya, kemudian dimasukin lagi dari satu, nah gitu loh. Jadi ini administrasi gitu. Tapi ini kan ada kaitan dengan motif etika.
motif kepemimpinan, motif apa namanya good governance. Nah, ada lagi yang mempersoalkan kok MK ini lambat sekali dibentuk. Nah, misalnya Diko tadi, kan dulu sudah ada Dewan Etik, sudah ada tahun lalu dia menyampaikan laporan harus diperbaiki oleh MK, tapi dia bilang persoalan juga bagian masalah sebab sudah 6 adalah jadi semua itu tercermin dalam isi laporan. Nah jadi kami sesudah itu selesai dengan semua lapor mudah-mudahan sampai Kamis itu 9 kali semuanya kami laksanakan. Jadi baru kami akan rapat berita menentukan bagaimana bisa terkait dari majelis norma. Tapi kalau masalah yang jadi pelapor, Oh ya banyak, tapi ya nggak bisa saya kemukakan. Makanya sidangnya tertutup. Kalau terkait dengan nanti hasil akhir itu kan masih nanti akan dibicarakan. Opsi-opsinya apa saja? Apa tadi sudah disampaikan ada yang apa namanya mengungkap misalnya apakah diberikan atau rekomendasi ini sabar di mau cepat-cepat. Kalau di PMK ini jelas sanksi macam teguran, peringatan, pemberhentian. Pemberhentian itu kalau eksplisit disebut pemberhentian dengan tidak hormat. Kan ada juga pemberhentian dengan hormat. Ada juga pemberhentian bukan sebagai anggota tapi sebagai ketua. Peringatan ada yang tidak diuraikan, tapi kan variasi juga banyak. Peringatan biasa, bisa juga peringatan keras, bisa juga peringatan sangat keras. Jadi itu tidak ditentukan di dalam PMK, tapi variasi itu bikin. Nah yang paling ringan itu teguran, kan? Teguran tertulis, misalnya teguran disampaikan secara lisan bersamaan dengan penyampaian putusan. Jadi tidak perlu surat khusus. Tapi bisa juga teguran dengan surat khusus. Surat khusus memberi teguran, tapi dilampiri putusan. Jadi walhasil ya, ada 3 itu, tapi variasinya bisa banyak. Jadi teguran, peringatan, pemberhentian. Variasinya itu banyak. Ya, jadi dengan kreativitas MK kira-kira ini baiknya di mana itu. Tapi kalau misalnya tidak terbukti, rehabilitasi. Jadi kan 99 kena dilaporkan semua. Nah, mungkin ada 9 direhabilitasi. Ini orang baik. Tuh. Misalnya dari wartawan, wah ini yang paling baik ini namanya anak, misalnya gitu. Terpuji. Kalau indikasinya Pak dari 3 pemeriksaan hari ini seperti apa? Bisa. Kapan besok masih ada besok dan juga besok itu pelapornya itu grupnya bukan ada PDI besok itu sih terus kan ada 2 besok terus sama 1 lagi sore kemudian sudah 2 itu ini 3 ini apa aja? 1 Pak Salitra, 2 Pak Manahan, Pak Suartoyo, nah yang 3 sisanya bisa. Prof, Ya, sabar ya. Kan soal conjuring Prof Eni kan juga banyak yang mempersoalkan bahwa itu seharusnya dihitung dissenting. Apalagi itu juga tadi jadi materi yang diverifikasi di situ. Pasti ditanyain, sudah dijawab. Nanti jadi itu substansi pemeriksaan hakimnya nanti biar terlihat nanti di pertimbangan putusan MK yang jelas. Di samping kita ngecek bagaimana itu tuduhan kita bebas untuk curhat. Wah, itu curhat itu banyak sekali. Itu semuanya. ada tekanan dari salah satu sahabat itu misalnya. Yang nangis malah kami.
ini Ada nggak belum apa? upaya lobby kamera Prof? Lebih Lebih berat lain. nah, pokoknya itu masuk wilayah yang masih dirahasiakan dan nanti kalau enggak tertutup dong. Tapi ditanyakan Prof. Hah? Ya, pokoknya semuanya namanya curhat semua. Curhatnya soal apa aja Prof sampai nangis gitu Prof? Yang mau nangis itu kami enggak. Emang tentang apa Prof? Kok menyedihkan banget kayak curhatnya Prof? Tentang Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.